noise. Itu aja terus masalah kita ya. Tapi lowbat, gimana dong? Sabar ya. Saat punten ke dia ini geser dulu biar nyampe sini. Nih ya, sampai sini. Jangan diangkat dong, diangkat ya. Oh, pandai juga kau ini memang. Nggak terlalu noise kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, hanya baginya lah segala pujian. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, segala sesuatunya bergantung kepada Allah. Sebagai muslim sepatutnya kita berbangga diri karena kita berjalan dalam kehidupan berdampingan dengan orang-orang yang juga memiliki keyakinan. Akan tetapi kita sebagai muslim selalu berada di dalam kepuasan, dalam berkeyakinan tanpa ada rasa ragu, ambigu, abu-abu, melainkan kita yakin dengan hakul yakin akan kebenaran dinul Islam yang dibawa oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam hari ini. Kembali saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan, menyimak. Mana tahu malam ini kita kedatangan tamu dari Kristen, apakah itu pendeta atau pastor atau jemaat yang suka maki-maki di DM, ya kan ya, anak bata DM saya, ayo bang kita diskusi lagi sebentar malam. Bisa kita lanjutkan nanti malam. Aku udah jawab 40 menit yang lalu, tapi belum direspon lagi sama dia. Tunggu. Masih noise kencang, noise-nya enggak kan? Ada agak mending kan teman-teman sekalian dibandingkan yang tadi, ya kan ya? Sudah agak lumayan kan daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan terlalu noise-nya itu terlalu kencang. Kalau ini kan enggak terlalu. Oke, rekan-rekan sekalian, kembali kita mengundang teman-teman kita Oten untuk berdialog dengan kita dengan tema kita yang senantiasa mengundang keingintahuan teman-teman muslim. Apa sih maksud daripada tema ini? Ini Leo sudah 3 kali saya undang, 1 kali lagi ditolak lagi enggak? Ditolak lagi saudara-saudara. Tidak mau dia head to head, dia maunya 1 komal rame-rame. Oke, mungkin nih pendeta baru kali. Halo, semangat malam. Halo, masker ganti. Halo, semangat malam. Masker Bang Juma. Halo, semangat. Mohon doanya Bang Juma, ini Suaranya Bang kecil. Juma.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Katolik Protestan. Ya Bang Juma. Bang Juma, saya salah satu penggemarnya Abang. Mohon doanya buat saya. Oh iya, Muslim ya. Ya, mohon doanya. Muslim Bang Juma. Mohon doanya Alhamdulillah. Bang Juma. Besok saya mau melahirkan sesar. Oh iya, kita doakan Ya, insya Allah mohon doanya Bang ya. keselamatan. Iya Mbak Yulia. Ya. Semoga anaknya Amin. jadi anak yang soleh dan Amin. soleha. Terima kasih, Amin ya Bang. Rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Bang. Iya, sama-sama Amin ya Mbak. Allah. Ya. Amin amin ya Rahman. Amin. Jaga kesehatan Terima ya. kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, harus semangat. Lahirkan apa yang diamanahkan oleh Allah. Masya Allah. Seorang ibu akan melahirkan pahlawan. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Bahasan kita terkait dengan tema yang ada di dalam kitabnya saudara kita non muslim. Si anak kata DM tapi nggak tanggung jawab dia. Kita sih nggak berharap mau diskusi lagi dengan dia kan ya. Tapi kalau dia masih penasaran, belum terlalu parah lukanya, dia masih mau coba untuk mengadu nasib, ya silakan aja. Nggak ada salahnya kita ajak kalau memang beliau masih mau. Tapi kalau hanya gertak sambal aja, ya percuma aja kan ya. Benar nggak teman-teman? Biasanya sih di awal-awal memang kayak gini, teman-teman noten belum nongol, nanti agak malam baru mereka hadir. Apa ini? Halo, Ya, BNN ya Mas? An? BNN ya? Ya. Oh, bagian nuang-nuang. Ya. Flu ya Mas, kok nganggo masker? Ya. Ini malah wedeni ya yo tak ya wong iki intel tapi lagi. Marah dia ngempet, dia pula yang marah. Sensitif kali abang tadi itu. Dibilang kita BNN, dibilang kita Intel, dibilang kita flu. Ribet kali hidup kau bang. Dicurigainya semua orang dan berbagai macam tuduhan. Inilah, itulah. Apanya ini? Kayak mau marah-marah kan ya? Dia yang ngempet kita, dia ngajak kita. Nah, dia pula yang ngamuk. Lucu. Oke. Halo, selamat malam. Semangat malam. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Pak Leo ketakutan, ya udah berapa kali aku undang ditolak terus. Belum siap, masih anak-anak di bawah umur dia kan ya. Beliau belum punya kekuatan mental dan jiwanya masih perlu pembinaan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Tema kita ini membahas tentang kitab termaterai. Kitab manakah itu?
Apakah kitabnya saudara kita Kristen ataukah justru Al-Quran? Nah, ini rekan-rekan sekalian yang ingin kita pertanyakan kepada saudara kita Kristen. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu atau Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan, yang penuh dengan berkah. Hai anak Batak, semangat malam, Masya Allah. Selamat malam abang. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Johan. Johan, dari tadi kau minta naik. Johan. Johan. Kau jangan tapping di bawah, udah di atas kau. Orang malu-malu itu kasihan, jangan dipaksa. Mute ini ya. Johan, buka mute-nya. Tidak, saya blokir kau Kau yang minta naik, naikkan saya. Sudah aku naikkan, kau tidak mau lagi. Udah. Agama apa, Bang? Kristen. Buka kameranya, Bang. Aduh. Gak apa-apa lah, Bang. Kamera sebisanya kau. Buka aja. Buka kameranya, bukan di mute. Allahu Akbar. Jangan dipaksa kalau belum cukup umur. Udah. Dibuka mute-nya, Bang. Dialog tentang keyakinan itu memang nggak gampang. Kalau anak belum cukup umur, jangan dipaksa, kasihan nanti. Dia udah buka kamera, dia tutup lagi. Pak Johan ya. Udah dilihat tadi mukanya. Ya, tuh. Pak Johan dari Kristen, Katolik, Protestan? Protestan. Oh, Protestan. Prostat. Ya. Apa temanya, Bang? Abang punya tema? Situlah dulu mana temanya di situ. Biasanya kan orang yang live itu punya tema. Kitab Jangan termaterai. tema saya. Tema Abang apa? Kitab termaterai. Kitab Yang- termaterai. Nah, Ya, tahu nggak beliau? Mana tahu dia nggak pernah baca dalilnya. Kasihan juga nih dipaksa anaknya orang. Abang tahu dalilnya di mana? Bernarasi dulu Bang Zuma, Abang tanggapi ya Bang Johan. Iya. Oke Bang, silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menyatakan dirinya sebagai sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi yang bertakwa. Dan Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi orang yang tidak bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa ini? Adalah mereka yang takut kepada Tuhan langit dan bumi. Ada sebuah data di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, khususnya di Yesaya 29 nomor 11-12. Di situ diterangkan bahwasanya Yesaya bin Amos menurut penglihatannya bahwa ada sebuah kitab yang termaterai, bila mana kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, bacalah, maka dia akan menjawabnya, aku tidak bisa membaca sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, aku tidak bisa membaca. Nah, kitab ini adalah penglihatan Yesaya. Itu digenapi di dalam kehidupan orang Yahudi. Kalau iya, kitab yang dimaksud itu kitab yang mana? Saya kira begitu. Karena kitab ini ketika diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka orang itu mengatakan, aku tidak bisa membaca. Silakan.
Silakan Pak Johan. Dan jangan berat ini temanya. Kalau nggak sanggup bilang aja, nanti diganti temanya. Tapi tema ini kan netral kan ya, kita nggak membahas Islam juga tidak membahas agama ini netral. Silakan. Udah paham tadi pertanyaannya Pak Johan? Udah. Nah, kitab yang termaterai itu, ya Bang Juma ya. Iya. Silakan Bang, silakan. Kenapa dia? Kenapa? Abang ini kenapa Bang? Ada sakit hati kah atau sakit gigi kah atau apa gitu Bang? Bang? Abang? Pertanyaannya tadi kurang jelas. Oh, kurang jelas. Di manakah kitab termaterai itu yang dinubuatkan itu? Siapakah yang pernah mengalami dan menggenapi keadaan itu? Bahwa ketika dia diberi sebuah pengajaran untuk dibaca, dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Silakan. Itu tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Berarti yang menggenapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperintah untuk membaca, tapi beliau tidak sanggup untuk membacanya. Iqra, bacalah. Tapi beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah, itu dinubuatkan di dalam Yesaya 29 nomor 11 nomor 12. Berarti nabiku memang sudah dirancang untuk diutus di atas muka bumi ini sebagai pembawa kebenaran, meluruskan segera antikristus yang sudah dinubuatkan, bahwa antikristus ini datang. Dan kalau tidak dipersingkat masa kuasanya, maka dia akan membinasakan seluruh manusia. Untung dipersingkat. Abad ke-7 tiba-tiba aja datang Nabi Muhammad untuk menghalau pergerakan para antikristus untuk jangan menguasai dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lawan saya mana? Dinda Nora kemana? Dinda Nora kau kemana? Halo? Wih, Udah jangan Bang, gitu dong. lanjut. Situ Mana yang dia? ngundang. Situ yang ngundang kok ninggalin orang. Mana dia? Kok gimana orang nggak lari kau kayak gitu? Gayamu. Larilah orang takut. Enggak tunggu dulu Bang, dia naik lagi nih. Iyalah, orang pada takut pastinya. Ya, gimana lagi Bang? Saya kalah Bang. Naikkan lagi. Naik. Oke, Irfan. Oh kan? Kemana Bapak tadi? Itu Bang, temanya terlalu berat Bang. Memang yang bisa bahas ini cuma ini Nursino Bambang. Oh, Tapi sayangnya dia selalu lari sama aku, nggak mau dia. jangan kalian begitu Temanya berat kali memang. Iya, memang berat. Aja aku berat loh. Kayaknya menguap Bang Juma. Oh iya ngantuk. Apalah? Selamat malam Ibu Nora. Selamat malam. Bang Agama apa? Zuma. Malam juga. Saya Katolik. Oke. Dia nggak bisa buka kamera. Izin begini, izin. Mau bertanya atau bahas tema? Saya mau bertanya aja. Iya. Dia mau bertanya Bang, boleh? Ya. Boleh. Izin Oke, diberikan penjelasan dengan jelas Bang sama Bu Nora, izin. Ya, silakan.
apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran sama dengan Yesus dalam Alkitab? Jikalau sama, di samanya beda ya, dan izin dijelaskan silsilah dari Isa Al-Masih menurut Al-Quran di compare dengan silsilah Yesus dalam Alkitab. Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam secara garis besar dengan Yesus yang ada di Kristen, itu jelas berbeda. Kenapa berbeda? Nabi Isa alaihissalam itu Nabi yang diutus oleh Allah khusus kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan Yesus di dalam Bible itu adalah, berdasarkan Bible itu sendiri, dia adalah orang yang disalib atas perintah Bani Israel oleh tentara Romawi. Lalu kemudian Tuhan langit dan bumi melantiknya menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi itu berbeda. Nah, karena beliau antara Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, maka ya tidak perlu kita bahas silsilahnya. Karena biar bagaimanapun itu berbeda. Lagi pula Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan silsilahnya, karena Al-Quran itu bukan buku penyelidikan, bukan buku penelitian, bukan kumpulan saksi-saksi orang tentang silsilah Yesus, dan Al-Quran juga bukan buku biografi. Kedatangan Al-Quran hanya untuk meluruskan pitnahan orang-orang terdahulu terhadap sosok Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel yang difitnahkan mati disalib, padahal sebenarnya yang disalib itu adalah oknum lain yang saudara kami Kristen sebut Yesus. Jadi antara Nabi Isa alaihissalam manusia suci dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda. Nabi Isa diselamatkan, sedangkan yang menggantikan adalah Yesus yang di gereja yang disembah oleh saudara kami Kristen. Gitu. Silakan. Berarti Isa itu, Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu bukan Yesus. Yes, yang disembah di gereja itu bukan Nabi Isa. Nggak, izin Bang, gini, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya simpel saja, jawabannya antara iya atau tidak. Apakah Tidak. Isa Al-Masih Tidak itu sama. bukan Yesus? Bukan. Yang disembah kalian itu bukan. Jadi mau Iya. bertanya, kenapa kau selalu bahas Yesus? Apa masalahmu sama Yesus? Yesus Bertanya. itu, saya ditanya, Iya. Yesus Kenapa itu kau- Ya, Yesus kenapa itu, kau- Yesus itu, kenapa saya bahas? Karena sebagian orang di atas muka bumi ini menyebar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan manusia untuk menyembah kepada manusia atau makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan. Dan kami tidak ingin Indonesia rusak. Ya gitu. Dengan sudah gitu. sabar dulu, saya belum selesai. Saya tidak ingin Indonesia rusak dengan Tidak diajaknya bahas seluruh. Indonesia, saya nggak bahas Indonesia. Kau tanya saya, kau tidak kasih ruang saya bicara. Coba kau tanya tembok. Kalau kau mau lawan-lawan bicara temboklah kau tanya. Jangan tanya saya. Izin Bang Juma lanjutkan, tolong. Boleh, silakan. Yang abang bilang tadi tolong dilanjutkan, saya jadi agak tertarik itu Bang. Apanya tuh? Yang masalah Isa Al-Masih yang dalam Al-Quran bukan merujuk pada kisah Yesus itu. Iya, jelas berbeda. Nabi Isa itu adalah orang yang diberkati dimanapun beliau berada. Sedangkan Yesus itu adalah manusia yang dikutuk di atas tiang salib untuk mengambil alih seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seluruh manusia. Seakan-akan, seakan-akan dia adalah iblis yang mengizinkan manusia melakukan dosa apa saja, karena dia pasang badan untuk menanggung itu. Jadi bagaimana mungkin itu Nabi Isa alaihissalam?
kalau yang ada di tiang salib seakan-akan memberikan legalitas kepada pelaku-pelaku maksiat. Lakukan segala apapun yang bisa kau lakukan. Aku ada kok untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu memberikan legalitas tuh. Nah, kalau karakter seperti ini itu karakter iblis dalam Islam. Jadi umat Islam tidak akan mungkin menyamakan antara Nabi Isa yang suci, yang dilindungi oleh Allah, dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen, yang mati dengan jalan kutuk, lalu dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat, lalu disembah oleh orang Kristen. Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Kami tidak mungkin mau menyamakan makhluk yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat sama dengan Nabi kami Isa alaihissalam. Demikian. Terima kasih penjelasannya Bang. Agak menarik. Coba kita masuk Boleh. ke silsilah ya. Izin, Boleh. Bang, izin. Saya udah baca di kumparan Iya. bahwa Isa Al-Masih itu nasabnya kepada Siti Maryam. Iya. Terus ada disebutkan situ Siti Maryam ini ayahnya adalah Imran. Iya. Betulkah itu Bang? Iya. Oke, saya lanjut Bang ya. Oke. Di dalam Alkitab Siti Maryam atau Maryam itu adalah saudara dari Musa, yang mana Siti Maryam dan Musa itu adalah anaknya Amran. Gimana? Di dalam Alkitab Iya. Maryam itu Iya. adalah saudara dari Musa. Siapa? Maryam dan Musa itu anaknya Amran. Oh. Apakah yang dimaksud dalam Al-Quran Isa Al-Masih anak putra dari Siti Maryam ya adalah Siti Maryam yang merujuk pada Siti Maryam saudaranya Musa anaknya Amran? Ya, kalau Al-Quran itu tidak pernah merujuk kepada Bible. Al-Quran hanya mengatakan ya ukhta Harun. Berarti ketika berbicara tentang ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu berarti dia berasal dari keturunan Harun. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran bukan buku silsilah. Jadi kami tidak bisa menjadikan rujukan Bible itu sebagai acuan untuk membenarkan atau membuat Al-Quran itu salah. Kenapa bisa demikian? Ya karena kami tahu Bible itu terjemahan, lagi pula tidak ada legalitas verifikasi dari sang pemilik kitab sehingga digunakan oleh orang Kristen. Jadi tidak bisa kami menakar bahwasanya Al-Quran ini keliru dengan membenarkan Bible, atau Al-Quran ini benar karena menggunakan takaran daripada Bible. Tidak. Al-Quran berdiri sendiri. Ketika dikatakan kepada orang Yahudi, kepada Siti Maryam ya ukhta Harun, kami sudah tahu bahwa ternyata Siti Maryam ini adalah saudara daripada Harun. Artinya dia keturunan Harun, keturunan orang baik-baik. Sama seperti Yesus disebut sebagai anak Daud. Bukan berarti Daud sesaman dengan Yesus. Meskipun di dalam Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Kalau sperma Daud, kalau kami ingin menerjemahkan atau menafsirkan, memaknai seperti pandangan orang Kristen terhadap iman kami, berarti sperma Daud terpancar di masa Daud hidup, itu terlempar sampai zamannya Maryam, ke ibunya Maryam. Artinya bahwa itu tidak rasional. Tapi kenapa kami mengimaninya, mempercayainya? Dia disebut sebagai anak Daud. Ya karena memang dia keturunan dari Daud, anak Daud. Seperti itu adanya. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ini saya ada mengutip dari kumparan Bang ya. Ya. Gimana? Gimana? Dia kutip dari mana? Kumparan?
Dia dapat dari link. Oh, kalau di Jeddah nggak akan bisa itu Bang, apalah. Kalau di Jeddah nggak kedengaran. Iya. Ditulis At-Tahrim 12. Iya, gimana? Itu pakai tadi Bang, saya tanyakan begini. Iya. Jika yang merujuk pada At-Tahrim 12 itu, oke kan? Di situ disebutkan bahwa Maryam binti Imran. Iya. Imran yang dimaksud di sini, Imran memang ayahnya Maryam dan Musa atau Imran yang lain? Oh, itu yang saya katakan tadi. Yang saya katakan tadi, tidak bisa kami merujuk kepada Bible. Itu udah aku bilang tadi. Itu At-Tahrim itu saya nggak tahu apa itu Al-Quran atau hadis bakat tahrim. Al-Quran. Memang Al-Quran menjelaskan itu. Dan Maryam putri Imran. Iya. Ya, itu Al-Quran saya mengatakan. Kalau di Bible mengatakan lain, ya kami tidak bisa menjadikan rujukan itu kepada Bible, karena kami punya pandangan yaitu Al-Quranul Karim. Mungkin ada kesamaan nama kali, tapi saudara Kristen karena memang dasarnya selalu mencari kesalahan, mencari sesuatu kekurangan di Al-Quran meskipun tidak ada, maka mereka mengatakan itu adalah sebuah kesalahan, karena Imran itu adalah saudara daripada Musa, kan gitu. Atau Miriam itu adalah saudara Musa, kan gitu. Miriam ya, Iya. saudara Musa. Izin Bang begini, kenapa Iya. saya bertanya gitu Bang? Iya. Dulu setiap kali ada hari kenaikan hari kebangkitan, Iya. di TV itu sering dibikin apa, selamat kebangkitan Isa Al-Masih. Tapi sekarang akhir-akhir ini kita Yesus Kristus. Jadi Iya. yang saya tanya, makanya saya tanya perbedaannya, apakah ini sama atau beda? Kenapa bisa seperti itu? Jadi saya jadi agak sedikit tertarik untuk membahasnya membahas masalah kisah Al-Masih ini versinya Islam. Ternyata yang seperti Abang jelaskan ternyata berbeda Bang ya. Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Iya, karena kan yang mengatakan, yang memperingati kenaikan Isa itu kan Kristen, bukan kami. Lagian juga faktanya di gereja banyak gereja-gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Berarti yang menyamakan ya dari pihak saudara, bukan dari pihak kami. Nah, sekarang mungkin karena dirasa bahwasanya ini sudah bisa dilepas satu, maka bukan lagi Isa, tetapi mereka sudah menyebutnya Yesus. Seperti itu adanya. Meski ajaran-ajaran Nabi Isa yang lain masih aja dipakai di Bible, di gereja. Namanya sudah tidak dipakai Isa Al-Masih, tapi ajarannya masih dipakai di dalam gereja, kan gitu. Seperti Alkitab, Injil, Roh Kudus, kemudian Nabi, itu masih dipakai. Rasul, itu masih dipakai. Padahal itu ajaran Nabi Isa alaihissalam, bukan ajaran Yesus. Yesus tidak mengenal kata-kata itu semua. Nanti di Indonesia baru orang Kristen menggunakan kata-kata itu. Entah tujuannya apa gitu. Silakan. Oke, saya lanjut Bang begini. Jikalau memang Isa Al-Masih itu bukan Yesus, Ya. mengapa kisahnya mirip-mirip kisah Isa Al-Masih dengan kisah Yesus di Alkitab, Bang izin? Oke, baik. Jadi Al-Quran itu narasumbernya adalah Allah, pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha menyaksikan. Sedangkan Bible itu narasumbernya adalah orang-orang yang tidak dikenal. Penulisnya misalnya Lukas. Dari mana Lukas tahu cerita tentang Yesus? Dia lakukan penelitian, penyelidikan, mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang. Giliran ditanya siapa saksinya? Nggak ditahu. Siapa sumber penulisan daripada Lukas? Nggak tahu juga. Hanya gembala-gembala yang ada di padang, kemudian orang-orang yang datang memberikan kemudian kesaksian kepada siapa orangnya nggak diketahui. Artinya bahwa ada satu manusia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel mengajarkan Injil. Penulis Bible nggak ada bersama dengan sosok tersebut.
Nah, ketika dia mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel, dia datang lahir tanpa ayah. Cerita ini, sejarah tersebut diceritakan kembali oleh yang mengutusnya kepada Nabi Muhammad di abad ke-7, bahwa dulu aku pernah mengutus seorang nabi kepada kaum Bani Israel. Aku ciptakan dia tanpa ayah. Mereka ingin membunuhnya, tetapi aku mengangkatnya, aku menyelamatkannya. Sekarang mereka menyesatkan banyak orang dengan mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mereka salibkan, dan mereka sekarang menuhankan, padahal yang mereka tuhankan itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, berarti bukan Nabi Isa, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, kenapa ada kemiripan cerita? Karena menceritakan oknum yang sama, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pengarang-pengarang cerita mengambil cerita yang ada pada masa itu. La ilaha illallah. Cepatlah kau, cepatlah kau. Nakal juga. Jangan mengganggu dong. Aku lagi Agak-agak mengganggu Bang ya. Iya, 3 SKS ini. Aduh, bahaya nih mahasiswa ini. Jadi gitu ceritanya. Artinya bahwa narasumber yang dijadikan sebagai materi Lukas dan teman-temannya seperti Matius itu adalah dari orang-orang yang tidak diketahui, bukan wahyu dari langit. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah pemberitaan gaib yang diterima dari pencipta langit dan bumi. Nah, jadi kalau ada kesamaan karena dia menceritakan sosok yang sama. Cuman yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika bercerita tentang Yesus yang disalibkan, itu sudah bukan masuk ke ranah Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Ya, makanya saya katakan tadi, yang disembah oleh saudara kami Kristen itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi masih ada cerita yang sama ketika masih membahas tentang penginjilan. Nabi Isa melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya, itu memang khusus untuk kaumnya. Tapi ketika bercerita tentang Yesus yang keluar dari kubur, yang disalibkan, yang keluar dari kubur, yang disembah oleh saudara kami Kristen, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Begitu Bang. Memang Bang begini, banyak saya tonton di TikTok ini. Izin Bang, saya kan baru buat akun. Jadi Iya. yang tampil di apa saya itu yang masalah perdebatan lintas kaki. Jadi tidak apa istilahnya, tidak profesional. Saya lebih senang Bang Zuma yang sekarang ini menjelaskan lebih detail perbedaan-perbedaannya. Jadi kita juga bisa saling memahami. Cuman terkadang Bang, setelah saya dengar-dengar, kayaknya ada saling, kadang disebut Yesus, kadang disebut Isa Al-Masih. Jadi terkadang dalam diskusi-diskusi itu masih mencampur adukkan antara Isa Al-Masih dengan Yesus. Itu yang pertama Bang. Yang kedua begini, saya agak tertarik tadi yang abang bilang Al-Quran secara goib Bang ya. Iya. Secara goib. Karena yang pernah saya baca-baca juga, Al-Quran itu dibukukan, dirangkum lah, maaf bukan dibukukan, dirangkum lah pada saya lupa pada zamannya kafilah siapa ya, saya lupa itu. Utsman. Artinya itu Bang sudah beratus tahun ya kalau nggak salah Bang ya. Sezaman dengan Nabi Muhammad, sahabatnya. Oh masih sezaman. Iya, sahabat beliau. Said juga sahabat beliau. Semua para sahabat penghafal Quran. Ya, yang pernah saya baca itu saya lupa dari zamannya kafilah siapa itu, di situ baru Khalifah. rangkum semua. Khalifah ya. Khalifah. Iya. Utsman. Ya. Utsman ya. Iya. Jadi itu makanya saya juga agak bertanya-tanya juga kenapa diperdebatkan jikalau memang Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Ya kalau sekiranya Kristen menyembah Yesus versi mereka ya silakan saja, tidak ada masalah, karena kan Yesus dengan Isa Al-Masih berbeda. Kecuali Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah
tokoh yang sama, ini baru bisa dipermasalahkan. Karena apa? Versinya Islam, Isa Al-Masih tidak disalibkan. Versinya Kristen, Isa Al-Masih disalibkan, wafat terus bangkit. Kalau ini tokoh yang sama, bisalah kita berdebatkan. Tapi kalau dia tidak tokoh yang sama, mengapa harus kita perdebatkan? Biarkanlah jalan masing-masing. Itu maksud saya loh, Bang. Iya. Baik. Yang pertama yang perlu dipahami adalah bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa apa yang mereka sembah akan masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan para penyembahnya. Jadi itu mustahil Nabi Isa yang disembah di gereja itu mustahil. Karena tidak mungkin Nabi Isa masuk neraka dengan penyembahnya. Nah, kalau dikatakan kalau memang berbeda, kenapa harus dibahas? Yang pertama, yang pertama, agama Kristen itu adalah agama yang memiliki amanat agung. Amanat agungnya adalah mereka, saudara-saudara kami Kristen, itu diajarkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, menjadi pengikut, menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Masih mau aku datang besok. Rasai. Jadi Bang, izin Bang, tunggu dulu Bang, apa berlalu apanya itu Bang, tas-tasnya. Saya agak lucu ketawa Bang melihatnya. biarin aja dia gitu. Rasain, masih mau kau datang. Biarkan aja dia. Enak. Dasar anak durhaka. Seperti itu adanya. Jadi ada amanat agung, jadikan seluruh bangsa. Nah, pola yang dibangun adalah 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 sampai 23. Apa itu? Berpura-pura jadi Islam. Berpura-pura menjadi pengikut Nabi Isa. Berpura-pura menjadi pengikut penyembah Allah. Tuhan kami dipakai, nah kami dipakai, kitab kami dipakai, semuanya dipakai, mengikuti teladan terhadap Paulus di 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 sampai 23 itu. Nah, ini lalu kemudian ketika dikatakan apakah Isa Yesus itu adalah sosok yang sama, dan kenapa orang Islam ketika mengatakan tidak, tapi kenapa masih membahas, kenapa mesti berdebat? Nah, Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 116, ketika Tuhan berkata kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah engkau selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah aku. Artinya bahwa pencipta langit dan bumi menyaksikan betapa banyak manusia telah jatuh kepada kebinasaan dengan mempertuhankan sosok manusia, lalu mengatakan itu adalah Al-Masih. Nah, jadi yang menyamakan itu jelas adalah saudara kami Kristen. Mereka menganggap yang mereka Bani Israel. Maka Allah bertanya kepada Al-Masih, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Bukan, kata Nabi Isa, bukan aku yang mengajarkan dia. Artinya bahwa memang kata Rasulullah, kita akan dekat. Al-Quran juga menerangkan itu, bahwa orang-orang Nasrani itu dekat dengan umat Islam. Nah, di tengah-tengah orang Nasrani ini muncullah orang-orang zalim, yang kemudian mana orang zalim inilah Kristen. Kenapa orang Nasrani dan umat Islam itu dekat? Karena mengusung satu tokoh yang mana adalah mereka mengatakan lahir tanpa ayah, kami juga mengatakan lahir tanpa ayah, namun oknum yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Seperti itu adanya. Makanya kita dekat. Kenapa dekat? Karena kalian menceritakan tentang sosok yang datang disalib, sementara kami menyatakan tidak disalib. Nabi Isa diangkat, penggantinya Yesus.
ajaran Nabi Isa yang datang ke tengah kaumnya dipakai oleh orang yang menyembah Yesus ini, seakan-akan yang mereka sembah ini adalah Nabi Isa. Ya, mereka sebut Yesus, padahal bukan. Itu hanya diserupakan. Contoh dalam Markus 16 nomor 12. Yesus menyatakan diri, menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, berarti dia rupanya sudah lain memang. Sudah ada pergantian. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang kalian sembah hari ini. Begitu adanya, Bang. Silakan. Izin saya lanjut, Bang. Ini diskusi yang menarik ini, Bang. Istilahnya kalau kita diskusi kayak gini kan enak, saling berlempar pengetahuan lah, saling kita belajar juga. Saya lanjut, Bang, begini. Saya tidak tahu ya di ayat mana itu, tapi kan begini, ada amanat agung yang seperti Abang bilang itu untuk mewartakan Injil dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya begini, Bang, kalau dari Katolik, Yesus itu memperkenalkan Sang Pencipta itu dengan istilah Bapa. Bapa, dialah Bapa, terus Yesus adalah anak. Nah, dari mana datangnya anak? Karena malaikat Gabriel diutus oleh Bapa untuk menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan menamainya Yesus. Kalau dalam bahasa Alkitabnya yang saya pernah tonton ya, Yesua. Kalau dalam bahasa Arabnya Yasu. Kalau dalam bahasa Indonesianya Yesus. Jadi kami sebenarnya tidak pernah menyembah itu Isa Al-Masih, karena kami tidak mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Yang kami sembah itu adalah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan kami dilindungi oleh Roh Kudus. Jadi berbicara masalah Allah, saya pernah tonton di mana ya waktu itu, saya lupa tonton di mana. Allah itu sudah ada kian itu dalam kitabnya Kristen dalam bahasa Arab. Mengapa saya mengatakan demikian? Pernah saya baca juga sekilas, tapi saya lupa dari mana sumbernya itu. Bahkan bisa juga dilihat di YouTube. Ketika Yesus lahir, ada 3 orang majus yang di situ kalau nggak salah itu orang-orang lah. Salah satunya kalau nggak salah yang pernah saya tonton, salah satunya berasal dari Arab. Makanya ada kata Allah itu. Jadi mengapa kami tidak menyembah Isa Al-Masih? Karena kalau menurut Alkitab, Yesus ini adalah firman dari Bapa melalui malaikat Gabriel kepada Maria, yang mana Maria ini saya lupa siapa nama bapaknya ya, saya lupa siapa, tapi bukan Imran, Bang, bukan Imran. Jadi sementara kalau Imran itu adalah ayah dari Musa dan Miriam, karena kan nama Maria ini dari zamannya Musa sudah ada nama Maria. Itu makanya kami tidak pernah menyembah Isa Al-Masih, dan saya pribadi mengatakan saya tidak kenal itu siapa Isa Al-Masih. Makanya saya bertanya kepada Bang Zuma, sama atau tidak. Itu yang pertama, Bang, ya kan? Saya bilang lah dulu, saya tidak pernah, bahkan Kristen lah saya rasa ya, tidak pernah menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih, karena kami tahu bahwa itu
tokoh yang berbeda. Makanya saya pun tidak tahu juga kenapa masih ada yang gereja bilang kalaupun ada ya, contoh menyebutkan gereja ada Isa Al-Masihnya, saya pun tidak tahu juga kenapa bisa begitu. Tapi setahu saya Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Cuman saya jadi agak lebih tertarik ini karena kemiripan cerita, apalagi yang ada cerita-cerita pernah saya tonton debatnya siapa itu bang, yang tokoh dari India yang terkenal itu, si Dr. Zakir Naik. Zakir Naik yang menceritakan bahwa yang apa, Isa itu tidak jadi disalib, yang digantikan oleh orang yang menyerupai dia. Berarti ada kemiripan cerita. Sementara kalau kita lihat dari silsilah yang seperti abang bilang tadi, bahwa itu sudah ribuan tahun yang berbeda antara Imran Amran bapaknya Musa dan Miriam sama dengan Maria gitu bang. Itu makanya saya pun agak-agak tanda tanya juga mengapa kalau ada orang-orang Kristen yang menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, karena itu sudah tokoh yang berbeda. Itu makanya saya agak tertarik ini membahas ini, karena kalau setahu saya bang, antara Alkitab dengan Al-Quran itu bedanya udah ratusan tahun bang. Kalau nggak salah Nabi Muhammad tahun 600-an bang ya, kalau nggak salah. Iya betul. 637 itu 638 Masehi bang ya. Iya. Artinya sudah ratusan tahun. Jadi ceritanya sudah ada selang waktu yang sudah begitu lama. Sementara Alkitab ini kan seperti yang bilang ditulis oleh Matius, ya kan, Markus, Lukas, Yohanes, yang merupakan murid-murid dari yang diutus oleh Yesus sendiri. Jadi kenapa diperdebatkan itu bang? Jadi kalau sekiranya izin bang, sekiranya ada amanat agungnya bahwa kami diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, terus dengan cara membaptis dalam nama, berarti artinya satu kesatuan ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, seharusnya tidak ada masalah bang. Kecuali begini, kami gimana ya mau saya bilangkan ya bahasanya, seperti mencaplok-caplok, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, mengajak-ngajak orang untuk masuk Kristen, mungkin itu keliru menurut saya ya. Tapi saya rasa tidak ada yang pernah begitu. Jadi kalaupun kita lihat dari silsilahnya itu sudah sangat jauh, makanya tidak compare dia kalau misalnya dibandingkan. Cuman saya sangat tertarik yang penjelasan Bang Zuma ini. Ayo udah turun lah, aku turun. Ayo, bubar. Anak durhaka. Racu. Maaf ya Dek, intermezzo tadi ya Dek ya. Tadi Bang Zuma tidak mau waktu aku undang. Biarin aja begitu. Ku buat begitu dia gak mau. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya Oke. jangan diputar-putar lagi Iya. ke situ deh. Kita lebih maju lagi pendiskusian kita. Iya, Tadi udah dijelaskan Bang Zuma. Kalau materi seperti itu, coba kita lihat dalam Kejadian 37 nomor 2. Di situ ada disebutkan kemudian sebutan nama Yusuf kan. Lalu Matius 1 nomor 16, suami Maryam atau Maria juga bernama Yusuf. Boleh dong kami juga kalau karena benci, kita pun itu salah. Masa Yusuf yang ada di Kejadian 37 suaminya Maria, gimana ceritanya? Kan bisa jadi kayak gitu juga kan. Jadi kesamaan nama itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk dijadikan sebagai acuan bahwa orang itu sama. Enggak. Contohlah saya ini kan, saya dipanggil Abah di rumah, ada ponakan saya dipanggil Abah juga. Terus anak gadisku aku kasih namanya Neng Dila, dikasih juga anaknya namanya Neng Dila. Bahaya ini. Nanti lama-lama anak keduanya, nanti ketiganya dikasih juga nama anakku yang bungsu.
Artinya orang kalau mau mentafsirkan, loh kok sama kok, padahal usianya beda. Nah, itu artinya bahwa kita terlalu sempit dalam menelaah sebuah keadaan, baik itu dari Bible maupun dari Al-Quran. Lalu ketika kita berbicara mengenai kebenaran mutlak, kebenaran. Jadi gini, Bible dengan seperangkat itu adalah satu kesatuan yang ada di internal agama di luar Islam. Lalu kemudian Al-Quran datang. Al-Quran datang ini bukan membangun cerita seperti Bible membangun cerita. Bible itu tidak pernah berpikir kalau ada nanti yang menegurnya. Di abad ke-7 muncul sebuah pengajaran yang menegur atas kesalahan-kesalahan mereka terhadap oknum yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Al-Quran itu tidak melepaskan kemudian keadaan Nabi Isa alaihissalam yang disalah makna dan disalah artikan serta disalah ajarkan oleh orang-orang terhadap orang lain. Maka Al-Quran datang meluruskan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Nabi Isa. Artinya apa? Orang-orang Kristen lah yang menganggap bahwa yang disalib ini adalah Iso, padahal adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Buktinya coba kita lihat secara data aja dulu. Di Bible, karena Bible ini adalah hasil penyelidikan, kalau kita mencermati dengan akal sehat, secara akademisi, apa yang tertuang di dalam Lukas 22, ternyata yang disalib itu memang bukan Yesus. Bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Atau dalam pandangan orang Yahudi menyebutnya Yesua. Dalam bahasa Yunaninya Isos. Dalam bahasa Arabnya Iso. Nah, artinya bahwa kalau kita teliti lebih jauh dengan takaran kerangka berpikir sehat, Lukas 22 nomor 68, 69, 70, 71 jelas tertulis bahwa yang disidang dan yang disalibkan ini bukanlah Yesus anak Maria. Coba dibaca lagi, ditelaah lagi dengan baik di situ. Apakah engkau adalah Yesus? Apakah engkau Mesias, Al-Masih? Apa kata oknum itu? Apalagi gunanya? Tak ada gunanya aku menjawab. Sebab bagaimanapun aku menjawab, kau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus, Iso, Yesua sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini, yang disidang ini bukan Iso. Yang disalib ini bukan Isa, bukan Yesua, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta, itu real. Dari Bible aja, Bible kita buktikan apa yang diterangkan Al-Quran bahwa diserupakan, terbukti bahwasanya yang disidang. Ditanya oleh imam-imam Mahkamah Agama pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata oknum tersebut? Apalagi gunanya aku menjawab? Percuma, katanya. Percuma. Syukran sahabat Luki. Pedis. Padahal Kak Nora cantik loh. Pedis. Mantap kali Bang Luki. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masih mau datang. Jadi itu adanya Bang. Yang jelas bahwa pembuktian apa yang ada dalam Al-Quran justru ada di dalam Bible. Nyata tertulis di sana bahwa yang dituduh, yang disangka Yesus menjawab, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disalib apalagi masih nunggu 40 hari 40 malam di bumi katanya. Jelas itu bukan Yesus. Jelas itu bukan Yesus berdasarkan Bible. Kalau kita telah melepaskan doktrin dan dogma, apakah engkau Yesus? Apa kata oknum tersebut? Meskipun aku menjawabnya, kalian tidak akan percaya. Makanya dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas.
berarti yang duduk di sidang itu bukanlah Yesus, bukan Iso Yosua, bukan Isa. Demikian Bung, silakan. Oke Bang, izin saya ada mengutip dua tadi yang Abang bilang bahwa Al-Quran menegur Alkitab ya. Terus Iya. yang kedua Abang bilang mengatakan bahwa imam-imam bertanya kepada oknum, apakah engkau Yesus? Izin Bang, Iya. saya luruskan dulu bahwa para imam itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Jadi imam-imam itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Bukan bertanya apakah engkau Yesus. Jikalau memang imam-imam itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Yesus? Mereka sudah tahu itu Yesus. Yang mereka tidak tahu apakah Yesus ini Mesias atau tidak. Itu yang perlu saya luruskan Bang. Tapi yang sebenarnya yang sangat menarik ini Bang begini, Abang tadi mengatakan bahwa Alkitab itu intinya Al-Quran itu menegur Alkitab, ya kan? Jikalau memang Al-Quran menegur Alkitab, berarti yang ditegur di sini itu adalah Yesus. Berarti Al-Quran secara tidak langsung yang seperti Abang bilangkan tadi, Al-Quran menegur Alkitab. Berarti di sini Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Bang, yang disalahartikan oleh orang Kristen gitu. Oke, saya jawab. Jadi gini Bung, yang pertama terkait apakah engkau Al-Masih, bukan masalah gelar, bukan masalah gelar, tetapi masalah apakah kamu Yesus yang adalah Mesias itu. Apa pembuktiannya? Karena latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat ingin menangkap Yesus justru karena banyaknya mujizat-mujizat yang dia lakukan. Berarti mereka tahu ini Mesias. Coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57. Jadi dia tahu ini Mesias. Iya. Yang mereka kejar itu adalah Mesias. Tetapi karena mereka ragu, sudah kan Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka, tetapi bukan Nabi Isa, tapi diserupakan bagi mereka bahwa itu adalah Nabi Isa. Maka mereka ragu. Makanya dikatakan bahwa apakah engkau Yesus anak Tuhan Sang Mesias itu? Jawabannya apa? Meskipun aku menjawabnya, engkau tidak akan percaya. Misalnya nih, dia menjawab, aku adalah Yesus. Ya memang percaya kau itu Yesus. Aku ini adalah Masih. Ya memang percaya engkau itu adalah Masih. Tetapi karena dia ditanya, maka dia mengatakan, apa gunanya aku menjawab? Tak percuma. Meskipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Nah, kira-kira apa yang ingin disebutkan oknum ini? Saya pastikan bahwa sebenarnya orang ini mau mengatakan, apakah engkau Mesias? Dia mau mengatakan, bukan, aku adalah Yudas. Tapi tidak mungkin orang ini mau percaya kalau dia bilang Yudas. Tetapi dia katakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti aku bukan Yudas, berarti aku bukan Yesus, karena dia sudah di atas. Tapi kalau aku bilang aku Yudas, kalian tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini Yudas. Apakah engkau Mesias? Ya, aku Mesias, aku Yesus. Apakah mereka tidak percaya? Oh, makin yakin. Tapi kalau dia mengatakan aku adalah Yudas, tidak mungkin mereka percaya. Enggak, kau cuma supaya kau selamatnya ini sampai kau mengaku Yudas. Tidak, kau tetap disalib. Si mau kau salib sudah ini. Salibkan. Salibkan dia teman-teman. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Nah kemudian terkait dengan Al-Quran, saya katakan sekali lagi, Al-Quran itu datang menegur. Memang menegur, karena mereka menganggap bahwa yang mereka salib itu adalah Nabi Isa alaihi salam, atau sosok yang datang, manusia yang datang kepada kaumnya Bani Israel, datang dengan mengajarkan Injil kepada mereka.
Nah, orang-orang Yahudi yang mengatakan itu, yang mengajarkan itu. Lantas kemudian Kristen datang mengajarkan bahwa yang mereka salib itulah Tuhan yang turun datang ke bumi menjadi rupa manusia. Hal-hal inilah yang kemudian ditegur oleh Al-Quran. Tidak, itu bukan Nabi Isa, itu oknum yang diserupakan. Yang kedua, tidak, yang turun ke bumi itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah manusia yang diciptakan dengan kehendak. Apa kehendak? Firman. Apa firman? Perkataan. Apa perkataan? Keinginan. Jadi Nabi Isa alaihissalam dicipta berdasar dari keinginan Tuhan. Itu fakta, itu real. Seperti itu kawan, silakan. Oke, ini semakin menarik nih Bang Zuma. Semakin bertambah pengetahuan saya ini Bang. Tapi perlu saya luruskan dulu terkait dengan pernyataan Abang mengenai Alkitab ya. Para imam itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu saya luruskan dulu Bang. Para imam tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya Yesus mengatakan, sekalipun dia mengatakan demikian, kalian tidak akan percaya. Kenapa saya katakan begitu? Para imam dan seluruh orang Israel pada saat itu berharap Mesias itu turun untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi. Tapi karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ternyata Yesus itu melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, terus mentahirkan orang buta. Makanya dia dicap sebagai penghujat Allah atau penghujat Bapa, yang menurut orang Israel adalah Yahweh, penghujat Yahweh. Karena dianggaplah Yesus penghujat, makanya lah dia disalibkan. Bagaimana ceritanya dia disalibkan? Yudas yang merupakan sepupunya, yang juga merupakan bendahara dari 12 para rasul, inilah yang menjual 30 keping perak kepada para imam, yang memberitahu yang mana Yesus itu, sehingga jadi Yesus itu ditangkap. Itu saya luruskan Bang, saya klarifikasi ya. Yang kedua begini Bang, di Alkitab tidak pernah disebutkan Isa Al-Masih yang disalib. Tegas Alkitab mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus bersama 2 orang yang baru dibebaskan dari penjara. Itu Bang, saya klarifikasi dulu. Tidak pernah ada Alkitab mengatakan bahwa yang disalib itu Isa Al-Masih. Tidak Bang, Yesus. Jadi dari mana referensinya Abang mengatakan bahwa di Alkitab itu Isa Al-Masih yang disalib sehingga ditegur oleh Al-Quran? Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Al-Quran datang belakangan, tapi narasi yang dibangun Al-Quran itu, wahyu yang ada di dalamnya, itu bercerita tentang Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, yang kemudian oleh orang-orang disebutnya kemudian Yesua, Yesus di dalam pemberitaan terhadap, mantap sekali, terhadap pengajaran yang muncul di tengah-tengah kaum Kristen. Bang Luki, syukran Bang Luki. Nanti kita ngopi Bang, mantap, syukran. Dia tahu yang dikarungin suruh pulang ke rumah. Masalah generasi. Mantap, sudah karungin lagi. Jadi gitu Bang, Al-Quran datang meluruskan. Memang Bible tidak pernah mengatakan Isa, karena sudah diganti. Tapi Anda harus tahu, pertama kali terjemahan kitab Kristen masuk ke bahasa Melayu, itu yang ada adalah Nabi Isa, Isa Al-Masih. Sampai gereja sekarang masih ada yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Dia. Nah, lalu
berbicara tentang yang tadi, Mesias. Coba sekali lagi deh. Sekali lagi Anda katakan, Anda baca di dalam Yohanes 11 itu. Nomor 45 sampai 57. Banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya kalau dia itu adalah Mesias. Sehingga imam-imam kepala mahkamah agama berunding, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini. Kalau kita biarkan, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Maka mereka bernubuat, adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mereka berusaha kemudian untuk membunuh oknum tersebut. Itulah yang terjadi. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Bahkan sampai mereka mengatakan, biarkanlah darah orang ini, kami yang menanggungnya, dan juga keturunan kami yang menanggung darah orang ini. Artinya mereka tahu ini adalah Yesus. Mereka paham ini adalah Yesus terkait dengan Mesias yang ada. Karena memang Yesus mengaku, dia mengaku di tengah-tengah mereka bahwa aku adalah Mesias, aku adalah anak Tuhan. Makanya dia selalu mengatakan, jikalau Abraham adalah bapakmu, engkau pasti percaya kepadaku, sebab aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Yesus selalu menekankan begitu. Barang siapa yang percaya padaku, dia percaya dia yang datang, yang mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia menolak dia yang telah mengutus aku. Nah, itu real, itu terjadi di tengah-tengah kaumnya. Sehingga ketika dia ditangkap, dia ditanya, apakah engkau Yesus itu? Karena mereka memang ragu. Sampai Yudas mengatakan, yang kucium itulah dia, Yesus. Sampai dia ditanya, siapakah engkau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret, akulah dia. Mereka kemudian bingung. Bahkan sampai murid-muridnya ketika dia keluar dari kubur, murid-muridnya nggak percaya kalau itu adalah Yesus. Mereka ragu-ragu. Ketika dia baru bangkit dari kubur, datang kepada muridnya, mereka malah menganggap Yesus itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Jadi semakin nyata bahwasanya ketika oknum ini mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, berarti yang ada di persidangan ini siapa? Nah, coba, kalau memang Yesus sudah mulai duduk di atas, yang di sidang ini siapa? Apakah ada dua Yesus? Artinya Nabi Isa sudah, sedangkan yang di sidang itu adalah yang diserupakan. Mantap, terima kasih Bang Zuma. Ini kita semakin intensif, jadi semakin menarik. Saya jadi semakin tertarik dengan penjelasan Bang Zuma ini. Tapi perlu saya tegaskan begini, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa, sekali lagi Abang mengulangi bahwa Al-Quran itu menegur Alkitab. Karena orang Kristen menganggap Isa itu adalah Yesus. Makanya tadi saya bertanya kepada Abang di awal, apakah Yesus dan Isa Al-Masih ini adalah tokoh yang sama? Mengapa saya katakan demikian, Bang? Dari tadi Abang menyinggung Isa Al-Masih, Abang kaitkan dengan Yesus versi di Alkitab. Saya tegaskan kepada Abang, Yesus itu adalah anak dari Maria. Indah Jibril, syukran. Ya kan? Yesus itu anak dari Maria. Bapaknya itu bukan Imran. Sementara Imran itu anaknya adalah Musa dan Miriam. Itu anak Imran. Jikalau yang dimaksud Abang maksud itu Isa Al-Masih adalah Yesus dalam Alkitab, berarti ini waktunya sudah berbeda, Bang, karena waktu Musa dengan waktunya Yesus itu ratusan bahkan ribuan tahun, Bang. Berarti tidak compare dia, tidak pas dia jikalau Isa Al-Masih yang Abang bilang itu adalah Yesus dalam Alkitab. Itu makanya tadi di awal saya tanya, apakah Isa Al-Masih dan Yesus ini adalah tokoh yang sama? Karena yang saya bilang tadi,
di At-Tarim itu mengatakan Isa Al-Masih ini anak dari Siti Maryam. Siti Maryam ini merupakan anak dari Imran. Itu sudah jauh waktunya, Bang. Intervalnya sudah jauh. Berarti yang abang bilang Isa Al-Masih ini adalah Isa Al-Masih yang anaknya cucunya dari Imran. Sementara Imran itu udah zamannya Musa itu, Bang, ratusan tahun sebelum Yesus ada. Berarti sudah nggak compare, berarti dia udah nggak sama gitu, Bang. Sementara yang abang bilang tadi, para imam itu menegur Yesus. Terus Kristen mengatakan bahwa itu Isa Al-Masih. Sebenarnya itu makanya saya bilang dia nggak compare kalau dari segi interval waktu, dia nggak pas, Bang, nggak pas. Itu makanya saya sangat tertarik ini, apakah Yesus ini tokoh yang sama dengan Isa Al-Masih. Kalau tokoh yang sama, kenapa waktunya berbeda? Karena ada yang dikarungin, makanya berbeda. Itu dia. Kalau memang jika memang lanjut. Jika memang waktunya berbeda, berarti tidak pas rasanya kalau Yesus itu seperti yang bilang tadi, Isa Al-Masih itu adalah yang tidak jadi disalibkan, digantikan oleh orang lain. Karena dari segi terjadinya waktu itu udah berbeda, Bang. Oke. Jadi Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu, wahai orang-orang muslim, orang Islam maksudnya, masih mau percaya kepada mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami dan mengetahuinya. Abang ini kan bukan ahli kitab, sedangkan yang kalian terima hari ini adalah buah karya dari mereka, orang-orang terdahulu yang mereka sebut dirinya sebagai ahli kitab. Jadi ketika ada perbedaan, ya wajar. Kenapa wajar? Karena yang sampai di tangan Anda itu hanyalah sebuah kitab yang diceritakan dari hasil penelitian, penyelidikan, yang tidak diketahui sumbernya dari mana. Bahkan penulisnya pun diantaranya Matius dan Yohanes kan tadinya tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan nanti di abad keempat, abad kelima, baru kemudian dinobatkan nama Matius dan nama Yohanes sebagai penulis. Sedangkan Al-Quran saya jelas menceritakan tentang datangnya satu manusia yang lahir tanpa ayah, tak ada yang lain. Kalaupun misalnya Anda penamaan-penamaan seperti itu, ya itu bukan menjadi soalan bagi kami, karena takarannya adalah Bible. Kami percaya kepada Quran. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad tidak menyadur kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari langit. Ya, kalau pun ada kesamaan, perbedaan, unsak kan sudah pantas untuk sesat. Karena hal sepele itu saja dijadikan sebagai acuan, dan mereka tidak sadar bahwa kitab yang mereka pegang itu bukanlah firman Tuhan dan juga bukan sabda Nabi, melainkan hasil goresan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang bukan masalah besar, karena saya berpikir bahwa yang datang kepada Nabiku adalah wahyu dari langit, sedangkan yang datang kepada Anda adalah buah tangan orang yang kita tidak kenal, yang tidak diketahui siapa mereka ini dan apa legalitas mereka menulis Bible. Yesus tidak memberikan legitimasi, tidak ada validasi, verifikasi, pengesahan dari Yesus tentang buku-buku yang menceritakan tentang dirinya. Nah itu, jadi bukan jadi tolak ukur. Sedangkan yang muncul di dalam Bible itu sendiri adanya pertentangan antara satu Yesus dengan Yesus yang lain. Pertentangan antara Yesus yang sebelum penyaliban dengan Yesus yang setelah penyaliban.
Jadi ada dua Yesus yang memiliki pengajaran yang berbeda. Yesusnya yang satu mengaku hanya untuk Bani Israel, Yesusnya yang satu memerintahkan, diutus untuk kepada seluruh bangsa. Dua Yesus yang berbeda. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi Al-Quran datang meluruskan pemahaman orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Lalu diajarkan kepada bangsa asing untuk menuhankan oknum tersebut. Padahal yang mereka tuhankan itu bukan Nabi Isa, melainkan sosok yang diserupakan. Nah, kalau dari nama-nama tadi itu ya silakan Anda teliti lagi. Kalau kami tidak perlu, karena itu adalah wahyu yang kami imani. Sedangkan Anda harus mengakui Bible Anda itu adalah hasil penelitian orang. Mungkin hasil penelitiannya keliru kali. Silakan. Saya sangat menghargai menderita, kau malah menderita. Al-Quran itu adalah langsung dari Tuhan. Dari versinya teman-teman kita Islam, memang itulah nyatanya versinya teman-teman Islam. Cuman perlu saya tegaskan kepada abang begini, ahli-ahli kitab itu merujuk pada para imam. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah rasul yang diutus oleh Yesus yang bersama-sama dengan dia. Jadi itu adalah saksi fakta, saksi hidup mengenai perjalanan kisah tentang Yesus. Itu yang perlu saya sampaikan kepada abang. Mereka itu bukan ahli kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka bukan ahli kitab. Mereka adalah saksi hidup. Yang ahli kitab itu adalah para imam. Mengapa mereka dikatakan ahli kitab? Karena Taurat diturunkan kepada Musa dan dipelajari oleh para imam. Itu makanya disebut mereka ahli kitab. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes mereka itu adalah rasul, saksi hidup bersama dengan Yesus. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua begini, abang perlu koreksi juga begini. Tadi abang menjelaskan bahwa ada pertentangan dua Yesus dalam Alkitab, sebelum dan sesudah penyaliban. Tidak pernah saya temukan di Alkitab ada pertentangan dua Yesus dalam Alkitab sebelum dan sesudah penyaliban, Bang. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Tetap dia, Yesus itu adalah Yesus saat dia bersama dengan para muridnya. Bahkan setelah dia bangkit dan dia menampakkan lagi kepada para muridnya ini yang sebenarnya ragu, Bang, betul nggak ini Yesus? Karena mereka ragu, makanya Yesus memperlihatkan tangannya yang bekas kena paku. Dari situlah para murid percaya bahwa dia Yesus. Jadi tidak ada pertentangan dua Yesus, Bang, dalam Alkitab sebelum dan sesudah penyaliban, tidak ada. Bahkan saat Yesus terangkat ke surga, para murid dan orang-orang yang di zaman itu menyaksikan Yesus itu naik ke surga. Dan kembali lagi, Bang, saya agak excited lah. Di Al-Quran seperti abang bilang, Isa tadi tidak punya ayah, Bang, ya. Di Alkitab Yesus itu juga dia itu firman itu dari Bapa. Jadi mengapa Maria dengan Yusuf itu menikah? Karena sebelum ada firman, Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan. Disinilah untuk menggenapi
menggenapi saya lupa menggenapi apa nah. Menggenapi bahwa Mesias itu adalah Sebentar dulu, Dek. Sebentar dulu. Sebelum ada siapa? Firman. Astagfirullahaladzim. Aku, Dek, dari tadi mendengar ya. Maaf ya, saya potong sedikit ya. Sebenarnya kalau itu saja terus yang mau apa nggak akan maju diskusi kita. Ya, yang diterangkan Bang Zuma itu maksudnya kontradiksi. Kontradiksi di dalam Matius dengan Yohanes yang dimana Yudas akan memberitahu tanda Yesus itu siapa dengan cara mencium. Matius langsung mencium, sementara di Yohanes Yesus sampai bertanya 2 kali gitu. Itu kontradiksi loh, Dek. Itu tadi sudah dijelaskan. Terus kamu menyinggung soal keturunan dari Bunda Maria. Siapa bapak dan ibunya? Kamu bilang beda zaman, jauh. Lah, sekarang silsilah Bunda Maria di dalam Bible mana? Ayo. ada. Di mana? Itu silsilah ke Yusuf, Dek. Gak pernah orang Yahudi itu memakai nasab ibunya, Dek. Pasti bin. Nah, sementara Yesus tidak ada bapak biologisnya. Sepakat, tidak ada bapak biologis Yesus. Loh, emang siapa bapak biologis Yesus? Tidak ada. Ya udah, orang Yahudi tidak akan mengakui itu. Makanya tidak pernah silsilahnya dari Maria. Pasti dari Yusuf. Coba kamu buka Matius dengan Lukas. Di situ bukan silsilah kepada Maria, Dek, tetapi kepada Yusuf. Sementara Yusuf bukan bapak biologis dari Yesus. Nah, kamu mengatakan ya, di dalam Al-Qur'an ayahnya, bapaknya Bunda Maria itu tidak sama dengan bapaknya Bunda Maria yang ada di dalam Bible kamu. Sejak kapan Bible menceritakan silsilah Maria, Dek? Coba baca baik-baik, Dek. Tidak ada saya katakan bapaknya Isa Al-Masih sama dengan di Al-Quran. Bukan bapaknya Isa Al-Masih, Bunda Maria. Amran kata kamu. Imran versi Islam. Nah, kalau versi Kristen apa? Ayah Maria yang saya maksud. Iya, versi Kristen apa, Dek? Ada di Alkitab. Saya Tunjukkan sama saya mana. Saya searching bentar ya. Iya, searching. Biar maju kita punya diskusi. Kalau kayak begini nggak akan maju, Dek. Saya pun juga jadi apa di sini? Jadi kayak panitia penunggu kurban. Apalagi suka dikarungin. Nggak akan digarungin lagi, Bang. Paham kali mereka. Iya, nggak maju-maju kita punya diskusi, Bang. Abang sudah menjelaskan secara detail. Gitu loh. Saya aja paham di situ. Silsilah Bunda Maria di dalam Bible tuh nggak ada. Itu ke Yusuf semua. Mau Matius, mau Lukas. Bener nggak, Bang? Ya. Sejak kapan gitu loh. Makanya berujung ke Eli, Nah, Yusuf. nggak nyambung kan? Lukas berbeda, Matius berbeda. Dulu dia cari dulu, Bang. Kalau dia sudah dapat, nah baru. Nggak nyambung. Siapa lagi mau naik? Kalau yang naik Islam saya nggak naikkan ya. Ini siapa lagi nih? Ayah Maria, Hah? Yoakim, Kan? Yoakim. Coba. bukan Imran. Nah, Siapa nama bapaknya Maria? Yoakim. Yoakim. Itu tertulis di mana? Nah, Tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Tertulis di mana itu, Dek? Nggak tahu, Bang. Coba kita lihat deh kalau di dalam Matius. Kita lihat sampai ke bawahnya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah, itu terakhir. Terus kalau di dalam Lukas, saya buka Lukas ya.
Oh, diambil dari ini, dari buku Yakobus. Hah? Apokrip, Oh, Bible apokrip itu. berarti nggak tercatat dalam Bible yang mereka imani. Nah, kalau di Lukas 1, mana Bang? Lukas 3 ya? Santo, sudah santo dia. Disebut santo bapaknya ini Maria. Padahal Iya, makanya saya bilang Bang izin. Makanya saya tadi agak menarik Bang. Ibu Maria versinya Kristen berbeda dengan ayahnya Maria berbeda versinya Kristen dengan ayah dari Siti Maryam versinya Muslim. Nah, Makanya saya bilang tadi waktunya itu berbeda jauh Bang. Nah, iya, karena Imran yang Anda maksud itu adalah saudara Harun, saudara Musa, saudara Miriam, Amran anak Amran. orang tua dari 3 orang ini. Ya memang karena Anda menilainya ke situ. Anda berpikir kalau Imran itu cuma satu nama orang Imran. Yusuf yang kejadian 37 tadi itu nomor 2. Apakah Yusuf yang suami Maria kan ribuan tahun juga itu? Lah, Yusuf kan? Nabi Yusuf. Bukan Yusuf yang si abang maksud, bukan Yusuf. Tapi namanya sama-sama Yusuf. Gimana ceritanya? Bukan begitu. Lu? Dia sama-sama Yusuf tapi waktunya berbeda Bang. Nah, sama. Saya juga mengatakan itu. Sama-sama Miriam, sama-sama Imran, tapi waktunya berbeda, cuman nama doang yang sama. Lucunya saudara, Anda mencoba untuk menelaah Al-Quran menggunakan cerminan PL, kitabnya Yahudi. Sementara kitabnya Yahudi tidak menceritakan tentang Yesus. Ada nggak kitabnya Yahudi menceritakan tentang silsilah Yesus? Kan tidak ada. Anda menakar Quran dengan kitabnya Yahudi, apesnya Anda menakar Quran dengan kitab Perjanjian Baru. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Al-Quran bukan buku penelitian, tapi pewahyuan. Sekarang kitab Anda penelitian. Kira-kira yang akurat mana? Tuhan yang Maha Melihat atau orang-orang yang tidak dikenal ini siapa? Penulis-penulis Bible ini. Coba Anda ngotot di buku-buku yang Anda pegang sekarang, saya juga ngotot sama Quran saya. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi salah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad. Itu nggak mungkin. Lain cerita kalau Nabi Muhammad itu melakukan penelitian, penyelidikan dari orang-orang seperti penulis Bible. Kan dikarungin lagi. Karena Anda kemudian menganggap bahwa Al-Quran salah. Anda melarikan ke PL kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi tidak pernah membahas tentang silsilah Yesus. Anda mengutip kemudian kitabnya Yahudi untuk menelaah Nabi Isa. Jangan keliru. Karena kitabnya Yahudi tidak pernah membahas tentang Yesus, kecuali Talmud. Talmud pun hanya bercerita tentang Miriam yang diperistrikan oleh tentara Romawi bernama Pantera. Gitu. Begitu Bung. Nah sekarang hasil akhirnya apa? Bukan kami Islam yang ingin menyamakan dengan Yesus, tetapi maaf, dari pihak Kristen yang mau menyamakan dengan Nabi Isa. Dan itu masih berbekas sampai hari ini. Nabi Isa lah yang disebut Rasul. Nabi Isa lah yang mengajarkan Alkitab. Nabi Isa lah yang kemudian mengajarkan Roh Kudus. Ya kan? Sedangkan ketika datang kepada pemberitaan, dialah yang mengajarkan Injil. Dan itu semua hanya ada dalam Al-Quran. Di Bible nggak ada. Karena di dalam pengajaran Bible bahasa Yunani tidak ada Rasul, tidak ada Alkitab, tidak ada kata wahyu, tidak ada kata Roh Kudus.
Tidak ada. Itu Yesus punya merek. Tidak ada Alkitab, tidak ada Allah, tidak ada wahyu, tidak ada rasul. Sedangkan Nabi Isa, dia yang mengajarkan kemudian Alkitab, dia mengajarkan Injil, dia mengajarkan kemudian Allah, dia mengajarkan Rasul, dia mengajarkan Roh Kudus. Kenapa masih ada di Kristen? Sedangkan itu adalah item-item kata-kata mulia yang Nabi Isa pakai ketika ia datang kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa masih ada kata wahyu? Kenapa masih ada kata rasul? Kenapa masih ada kata Roh Kudus? Kenapa masih ada kata Injil? Kenapa masih ada kata Allah di dalam Bible? Sedangkan itu adalah ajaran Nabi Isa. Kalau Yesus di dalam kitab saudara harusnya biblika, harusnya adalah apostolos, harusnya adalah apokaristis, harusnya adalah theos. Bukan ajaran Isa yang dipakai. Tapi faktanya saya yakin sekali Anda lebih fasih menyebut kata Alkitab daripada Bible. Artinya bahwa cara tidak sing Nabi Isa, karena hanya Nabi Isa yang menerangkan kepada kaumnya Bani Israel, ini Abdullah atani alkitab waj'alani nabiyan. Ini Abdullah, abdi Allah, hamba Allah. 1, Alkitab. 2, Nabi. 3, ini Rasulullahi ilaikum. 4, dan dia diperkuat oleh Roh Kudus. 5, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ya, berarti Nabi Isa yang dipakai oleh orang-orang Kristen, bukan Yesus. Begitu, Bung. Jadi tidak perlu kita berpanjang lebar dengan poin-poin itu. Yang pasti sekarang ini adalah saudara kami Kristen banyak menggunakan istilah-istilah pengajaran Nabi Isa alaihissalam, sedangkan umat Islam tidak pernah menggunakan istilah-istilah pengajaran Yesus di dalam Bible. Boleh Anda tidak puas dengan saya, artinya bahwa masih ada kesempatan esok hari atau kapan saja Anda boleh naik lagi ke sini diskusi dengan saya. Jangan pernah puas kalau dengan ilmu. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang baik, Anda adalah orang haus pengetahuan. Saya suka. Cuman saya juga oleng sendiri karena kita mutar-mutar begitu. Betul. Izin Bang, izin. Iya. Ini apalah ya, closement penutup lah. Kita kan boleh. ada waktu kan, kita masih bisa Boleh. diskusi lah, karena jujur sebenarnya Boleh. banyak teman-teman saya yang saya mencoba belajar, saya masih belum mendapatkan pencerahan yang secerah abang inilah gitu mengenai Isa. Cuman saya sampaikan begini Bang, saya tidak ada menakar Al-Quran Bang, tidak. Saya hanya ingin mempelajari Isa versi Al-Quran, tidak ada saya menakar Bang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saya tidak ada menyatakan Al-Quran salah. Yang saya nyatakan bahwa Al-Quran itu benar bagi teman-teman Islam, karena memang kitabnya itu Bang. Saya tidak ada yang seperti abang bilang itu. Yang ketiga, tidak ada Kristen menyamakan Yesus dengan Isa. Tidak ada Bang, izin, tidak ada. Yang keempat, saya sangat berterima kasih, bertambah wawasan saya Bang, bertambah wawasan saya mengenai perbandingan ilmu ini Bang. Versinya Islam begini, versinya Kristen begini, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Dan saya cukup menyanjung Bang Zuma dalam diskusi kita ini lebih bersikap dewasa, tidak ada seperti apa yang menggelegar seperti badai, tidak. Abang menyampaikannya cukup singkat, padat, jelas, dan saya sangat puas dengan penjelasan abang saat ini, karena memang saya bertanya kepada abang kan versinya Islam, jadi abang sudah menjelaskan dengan sangat jelas versinya Islam.
selanjutnya jika berkenan, selanjutnya saya juga akan lebih sering nanti sih agak belajar dari abang juga, karena saya juga agak tertarik mempelajari, seperti juga yang saya juga tertarik juga belajar mengenai sejarah-sejarah Hindu. Jadi saya agak lebih senang belajar lah, jadi menambah wawasan kita, jadi kita bisa bersikap dengan orang lain, jadi kita bisa memahami karakter orang lain, jadi kita bisa menjiwai orang lain. Saya sangat puas lah dengan penjelasan abang hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua, abang dan keluarga sehat, Kak Nora juga dengan keluarga sehat, saya juga dengan keluarga sehat. Semoga kita diberikan umur yang panjang, kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dengan diskusi sehat seperti ini sih Bang. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama ya. Saya suka sama orang yang mau belajar. Kita satu kelas kalau gitu. Saya juga orang yang suka belajar. Tidak sampai pada tidak puas dengan satu kesimpulan pada pengetahuan atau informasi, tapi harus mengkaji dan mengkaji terus sampai kita meninggalkan alam ini. Saya kira begitu. Terima kasih ya. Oke. Makasih ya Dek ya. Izin saya live Bang ya. Iya, makasih. Oke, yuk. Ya, selamat malam. Malam Bang, malam Kak. Malam. Ngantuk aku Bang. Jujur. Aku juga bicara itu nggak konsentrasi loh. Bentar, aku pun sadar ini kok mutar lagi ke sini bahasa aku ya, kok mutar lagi ke sini ya. Ya aku sangat pertama dia bilang aku benar nih dapat ilmu nih lagi dapat ilmu tapi muternya ke situ lagi apa lagi maunya tambah naik ke atas kan enak diskusinya begitu. Ke rumahnya Bang Zuma, mudah-mudahan ada lagi Oten yang naik Bu Nora. Mau ngapain? Aduh, saya tidak naikkan lagi ya, soalnya saya mau istirahat. Besok saya mau panjat pinang lagi. Silakan ke rumah Bang Zuma ya. Bang Zuma izin, makasih ya Bangnya. Maaf kalau ada. Nggak perlu minta maaf, nggak ada. Aman. Iya Bang, saya izin turun ya Bang, saya sudah memang istirahat Bang. Iya, tidur. Sehat-sehat ya Bang ya. Ya, makasih dek, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim naik di sini. Kita jumpa lagi. Tema kita masih yang sama terkait dengan mana kitab yang termaterai. Kitab termaterai ini, kalau memang Anda tahu, silakan mari kita bahas. Come on baby, naik. Silakan. Kita pun ngantuk teman-teman. Mana si anak Batak ini? Katanya mau ngajak lagi. Ada lagi pendetanya, teman kita Dinda Fandi. Tapi ragu maju katanya. Abang kita yang politikus itu, yang pengacara siapa namanya? Yang pernah dialog denganku siapa namanya? Lupa saya. Ferdinand, iya betul Ferdinand. Tidak digubris tapi dibaca DM-nya. Dibaca DM tapi tidak digubris. Ayo, pendeta berkata apalah itu. Orang gila dia itu, orang stres, orang depresi itu. Si Berkat itu. Padahal dia tidak ngerti apa dia ngomong. Ujung-ujungnya terjebak sendiri, diakui. Diakui ujung-ujungnya. Orang banyak itu ya memang kami. Ya sudah,
berarti kau menganggap dirimu itu adalah penyembah Yesus. Orang banyak yang datang memakai nama Yesus. Sabar ya teman-teman ya. Sabar dulu teman-teman ya. Aku baca chat dulu. Wah, ini Yesus datang. Halo, semangat malam. Malam. Halo. Malam. Kok ada musik? Assalamualaikum. Di mana musik ini? Halo. Ya. Hai. Iya, malam. Halo. Halo. Malam, bisa nggak dengar? Ada musik, dia bawa musik ya? Orang ini ya? Pemelasa orang berjalan di atas saya dikira Tuhan. Dasar lu. Kalau mau jadi cari Tuhan, coba yang berjalan di atas plafon. Silakan non muslim ajukan permintaan. Mari. Akbar, ngantuk. Silakan teman-teman ajukan permintaan diskusi kita. Ayo. Temanya ketutup ya. Ya udah. Silakan saudara-saudara, biasanya jam segini sudah pada naik pemakan daging. Kok tema tertutup? Tertutup apa? Sehat. Cuman yang melanda kita itu rasa ngantuk aja sih. Tapi kalau ada oten semangat lagi. Ngantuknya kadang kita mau tutup, ada oten semangat lagi. Ayo teman-teman oten naik, ajukan permintaan. Silakan. Masa dari 11.000 penonton tidak ada oten di bawah? Mustahil. Teman-teman di YouTube masih semangat? Semangat. Iya dong, semangat dong. Mantap sekali. Yang di TikTok gimana? Semangat? Semangat. Kalau gitu tap-tap layar hingga sampai ke mimbar gereja. Orang lagi khotbah minta turun. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kita berdiskusi. Ayo. Ini si Leo sudah sibuk sendiri aja. Giliran kita ada di Komal naik. Giliran diajak head to head begini nggak mau dia. Lebih baik dia bunuh diri. Lebih baik dia bunuh diri. Sama aja katanya. Berdebat lagi dengan Bang Suma sama aja bunuh diri. Iya kan ya? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan dialog kita, yuk. Apa ini? Itu. Halo Bang. Halo juga. Bang Zema. Iya, saya Bang Zema. Baik. Bang Zema. Baik. Alhamdulillah udah bisa mampir Bang Zema. Siap. Cerita Bang. Lagi cerita ini apa? Rindu. Ya. Bagaimana? Boleh kita turun dari ambang. Maaf ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saudara kan biasa apa cerita lintas agama, benar gak? Iya betul. Oh iya, berarti izin kami turun, tidak bisa mengganggu waktu. Siap. Makasih.
Saya dengan Mas kan cuma cerita-cerita biasa. Oke, sip. 86 aman kawan. NKRI harga mati tetap hidup. Jangan lupa jangan lupa bernapas. Takut mereka, takut. Izin katanya kita keluar. Ini kan bukan lantas agama. Abang selalu berdiskusi tentang lantas agama. Kita sudah banyak dikenal sama orang-orang itu, teman-teman. Orang yang suka PK itu, kita udah banyak dikenal sama mereka. Alhamdulillah. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo. Adakah? Ayolah teman-teman, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan trauma dengan siapa? Dengan keadaan si anak Batak, pendeta itu siapa? Karbit. Nih aja di sini. Ayolah. Tanya jawab aja kita. Silakan ajukan permintaan. Kita diskusi pelan-pelan. Anda mau bertanya aja silakan, biarkan saya menjawab. Naik. Teman-teman silakan naik. Teman-teman API sudah pada istirahat kayaknya ya. Kalau ada di bawah monitor silakan naik. Halo. Tema ketinggian. Maksudnya apa ketinggian? Diturunkan lagi gitu maksudnya. Di sini. Gini. Kayak gini. Bagusnya gitu. Kayak kacamata. Tertutup lagi. Maunya apa sih? Tadi udah ketinggian katanya. Oh, temanya berat. Kirain apa? Jadi apa temanya yang bagus, teman-teman? Tema apa, rekan-rekan sekalian, yang kita usung yang bagus? Ada ide kah? Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Ada onde-onde kah? Coba kita rubah lagi temanya, mana tahu ada yang tahu ya. Silakan. Kalau gini, ayo naik. Kenapa enggak ini ya teman-teman ya? Coba minta permintaan coba. Kok setiap yang minta, kenapa itu ya? Ada 3. Nah, itu kan tidak muncul. Tunggu ya teman-teman, jaringan ini kayak kemarin kan. Nggak kelihatan. Anda nggak kelihatan di sini. Nggak ada nampak. Nah, iya itu dia masalahnya. Coba ya. Coba dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah.
Allah. Oke. Aman? Coba yang muslim batalkan kembali. Oh ya, sudah muncul teman-teman. Batalkan kembali permintaannya yang muslim, tapi yang non muslim lanjutkan perjuangan. Silakan. Tiga atau satu. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo bang, semangat malam. Halo, halo, kunci motor. Bang jemaah aku muslim. Assalamualaikum. Kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih ya. Halo Susanti. Susanti, selamat malam. Susanti, semangat malam. Halo manusia palsu, semangat malam. Halo. Halo Jumi. Ya, manusia palsu, apa kabar? Apakah kamu tidak ngantuk? Ah? Apakah kamu tidak ngantuk? Enggak. Apalagi kalau Anda sudah naik oten, enggak ada itu. Oh, tidak jadi nih. Buka kamera sebelum mulutnya saya robek. Buka. Gelap ini Jumi. Buka. Nah, diskusi kita. Apakah iblis nyamar Yesus? Silakan. Temanya. Ini istri saya enggak biarin saya debat sama kamu. Kenapa? Takut istrinya. Takut kamu waras gitu. Jangan diskusi sama Bang Soma, Papa. Kenapa? Takut kamu waras. Kalau kamu sudah waras, nggak ada lagi yang lucu di rumah, gitu ya? Kami mau endahai dulu. Apa? Mau endahai dulu. Maksudnya? Mau endahai dulu. Maksudnya apa? Mau buat anak dulu. Matamu. Terus ngapain kau naik sini? Saya tep bayar. Wala, pandai-pandai memang kau penipu memang kau. Emang bodoh cuma ini. Parah kau nih si Cumi. Aduh, baik kali kau merepet. Cuma bawa tidur. Halo. Iya. Halo bang. Ya. Sepupunya si Cumi ini. Saya mau menganalisis psikologi kamu dulu. Tunggu dulu, sabar dulu kau. Ya, halo, terserah Tuhan. Kalau boleh, itu Halo. kalau boleh itu masker. Gigimu kecil, besarin sedikit, gak kedengaran. Ya masalahnya banyak itu banyak siapa. Kalau boleh itu masker. Giginya kecil bang, besarin sedikit, gak kedengaran. Akulah Yesus yang kau banggakan. Bodat. Suaranya kecil, Tuhan terserah. Kau buka itu masker. Suaranya kecil. Buka itu masker. Kenapa pula masker mau dibuka? Nanti kulihat. Alang-alang Cuma kamu tidak punya istri ya? Alang-alang. Ada. Alang-alang. Mana? Islam mengajar kalau yang begitu. Halo. Kenapa kamu nggak belai istrimu? Ih. Dasar boni. Birahi kau, lihat ini temanmu di bawah. Ini. Kau birahi, lihat dia. Birahi kau lihat ini temanmu yang baru naik. Ah?
Dia kau pakai. Itu fotonya bikin kau birahi. Dada aja kau ini. Saya enggak Apa? nampak mata saya sudah plus. Gigimu. Mau diskusi nggak? Tuhan terserah. Boleh. Nah, udah. Itu temanya tuh. Malas saya sebenarnya. Kau tutup muka, Bang. Ya, aku. Udah kau turun di bawah tembakau. Aku Tembakau basi turun. Nah, sudah buka kameramu, kita diskusi cepat. Ini sudah. Buka. Nyalakan lampu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu siapa itu? Hei, kau bilang kau sama istrimu? Ada aja ini. Siapa itu, Bang? Hah? Kok ada makhluk bertanduk di situ? Hei, Akulah yang nggak kau takut? banggakan. Ngeri loh. Dia nggak tahu, dia nggak percaya itu kalau aku bisa melihat dia tuh. Aku lihat loh, ada makhluk di sampingmu. Hei, ada makhluk di sampingmu. Masa kau nggak percaya? Ngeri kali, bah. Ya, saya ngomong betul. Hah? Si Cumi, kau mau diskusi tapi kau nggak nyalakan lampu. Malam Jumat. Di sini mati. Kau kayak orang idiot. Malam juga, buka kameranya silakan. Iya. Bentar ya. Ya, Katolik Protestan. Saya Protestan ya. Oke. Buka kamera. Oh ini pakai masker jadi. Saya pakai masker juga. Boleh, silakan. Apa itu? Pakai kelambu orang ini. Halo? Iya, halo. Tenang, masih monitor. Ya, gimana Juma? Itu ada tema. Apakah iblis nyamar Yesus? Silakan. Iblis nyamar jadi Yesus. Iya. Dari mana ya kau dapat info? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya, gimana? Itu dalilnya. Berarti Yesus ini namanya bisa dipakai oleh penyesat. Ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus. Artinya penyesat atau iblis, planos ini bisa pakai nama itu untuk menyesatkan banyak orang. Gimana menurut saudara? Kalau ada seorang hamba, mau pendeta kah, hamba Tuhan kah, memakai, menipu, mengaku-ngaku atas nama Yesus itu memang sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak turun firman Tuhan itu sudah terjadi. Bersumpah atas nama Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu sudah sering terjadi. Bahkan sampai hari ini mau dalam Protestan, Katolik, Islam dan lain sebagainya, tapi saya nggak akan menyinggung. Itu biasa terjadi. Bukan boleh ya, tapi ada terjadi, ada pelakunya. Oh, berarti memang iblis itu bisa nyamar Yesus, pakai nama Yesus. Tugas iblis itu kan mempengaruhi orang supaya sesat. Tugas iblis. Jadi salah iblis satunya berhasil. Salah satunya dengan memakai nama Yesus. Ya. Oh. Lalu bagaimana dengan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Itu siapa?
Sudah saya sampaikan, tugas iblis itu memang menyesatkan dengan cara apapun. Termasuk dengan cara datang mengaku Kristus kepada Paulus. Memang itu tugas iblis. Berarti yang datang kepada Paulus itu iblis. Ya, saya mengatakan ya. Kalau hari ini ada yang kontroversi bahwasannya seperti apa debat-debat ini yang sering aku ikuti itu, ada yang bilang bukan, dan sebentar dulu Juma. Kau kan katanya mau diskusi jujur. Iya, aku kaget aja kau mengaku yang datang kepada Paulus itu iblis ngaku Yesus. Jadi kalau ada pendeta bilang bukan, apa dalilnya? Iya. Berarti yang datang kepada Paulus itu di padang gurun itu iblis. Kalau ada yang bilang bukan, apa dalil sahnya dalam Alkitab? Dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan, terus 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, apa? Matius, Markus, di mana tertulis? Saudara lah yang kubilang, jangan yang lain. Anda mengaku yang datang kepada Paulus itu iblis. Ya. Wow. Yakin Anda Protestan? Saya Kristen Protestan dari lahir, bukan dari lahir. Setelah saya lahir dari rahim ibu saya masih Kristen Protestan sampai hari ini. Terus kenapa Anda berani mengaku yang datang kepada Paulus itu iblis? Saya bukakan Alkitab dulu ya. Benar-benar teman-teman, terjawab sudah. Aku sebetulnya nggak siap ini mulai, mendadak semua lighting ini. Baru kali ini aku mendengarkan ada orang Katolik mengaku kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Wah, keren kali, Pak. Mantap. Heran saya. Jujur kali abang kita ini. Jujur sangat. Luar biasa. Terlalu berani. Anda terlalu berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi memang dari sejak dulu harusnya jujur. Oh, yang datang kepada Yesus itu adalah si bilis. Dalilnya dalam 2 Korintus 12. Wah, ngamuk sudah Kristen yang lain. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Wah. Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 11. Wah. Ngamuk sudah Kristen lain ini. Wah. Jadi kalau kau Juma bilang iblis menyamar sebagai Yesus, bukan iblis menyamar sebagai Yesus. Iblis membawa diri seolah-olah atas nama Yesus. Ngapain dia menyamar? Itu dia memang membohongi orang, menipu, mengajak, menghaks. Termasuk yang datang kepada Paulus itu iblis. Ya. Wah. Wow. Kita jadi sapa dulu. Duri dalam daging itu apa yang diceritakan pada Korintus tadi? Betul. Halo saudara kasih. Semangat malam. Tapi apapun itu aku tetap Kristen Juma. Biar kayak manapun aku tetap Kristen Juma. Iya. Paham. Kristen itu memang pintar, cerdas. Makanya dengan Anda mengatakan iblis yang datang kepada Paulus, ya itu saya katakan Anda pintar, Anda cerdas, Anda layak dikasih hadiah berupa mangkok dengan gambar-gambar kupu-kupu warna hijau. Mantap. Yang mempromosikan Paulus juga
yang mempromosikan Paulus terkait dengan kerasulannya di dalam KPR 16 itu juga iblis. Halo saudara Herun. Wah, ini Rati kenapa? Yang beredar bukan yang diajarkan sampai hari ini, maupun aku awalnya dulu bilang bukan. Oleh gereja, oleh pendeta, oleh orang tuaku, bahwasanya Paulus dalam pengaruh, itu kan kata dasar atau pengaruh pihak iblis dan gangguan rohani dan lain sebagainya. Tapi setelah enggak mengaitkan ayat satu dan ayat lainnya, tragedi yang pernah terjadi satu dengan yang lainnya, enggak. Memang iblis yang datang di situ. Wah. Jalur kasih. Halo. Jalur kasih. Halo. Minta naik, enggak naik. Enggak bersuara. Apa alasan Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu iblis? Kayak mana Juma? Udah jelas sekali Korintus. 12 itu. 12 ayat 7. 1 Tesalonika 2 18. Wah. Ngeri juga itu ya. Jadi yang mengajar Paulus 13 kitab bisa jadi iblisnya. Wah. Makanya sampai hari ini biasa tuh di room bom tuh aku kenal juga. Kami sering pelayanan juga. Tapi ada kontroversi ketika debat di online. Halo saudara Uzair. Halo. Jadi yang menginspirasi kemudian Paulus 13 kitab yang dia punya bisa jadi itu adalah iblis juga berarti. Keren kali bah. Udahlah Juma, aku lagi menyelamatkan akunku ini. Akun yang besarku itu sebetulnya lagi kena pelanggaran sampai tanggal berapa? 21. Iya. Halo Jackie, kenapa ini Jack? Hei. Samilu. Anak yang sabar. Jangan kasih naik lagi. Udah 2 kali lo naik itu. Ngeri juga itu ya. Yang datang ke Paulus iblis. Mau ngapain itu iblis datang kira-kira ke Paulus? Halo. Sabar. Halo sabar. Masolang generasi. Takut orang-orang sama abang ini. Serius. Ngeri dibilangnya. Ngeri ini abang. Masih manusianya aku. Hah? Masih manusia, nggak perlu takut. Sama-sama yang terima kasih. Nah itu dia makanya. Buktinya dia lari-lari. Takut mereka. Pengaturan. Kenapa si Rati nih nggak mau naik ya? Halo kasih monitor. Ini Rati berapa kali minta kok, tapi kok tidak ada di sini. Minta lagi. Halo kura-kura. Halo, dari mana? Iya, halo. Katolik Protestan? Protestan, Bang.
Iya, gimana tanggapan saudara ini? Kawan kita mengatakan datang kepada Paulus itu iblis. Gak tahu bang. Ah, Tanya setan aja bang. Kami gak tahu. jalur kasih, semangat malam. Katolik Protestan, pemalu. Ya, semangat malam. Malam, Katolik Protestan bang. Halo, kasih. Katolik Protestan, Katolik Protestan. Agamanya apa bang? Agama bang. Oh mati ya. Keduk capil. Bapak kawan haram yang beripat. Apa yang taping itu? Haram. Kura-kura. Itu siapa yang taping bilang aku anak haram itu, anjing tapingannya itu. Sekolah tak mulutnya itu. Iya kan abang mengatakan abang tadi itu adalah setan. Pastilah orang ngomong gitu. Siapa suruh ngaku setan? Yang nulis itu siapa bang yang di atas? Abang kan berarti kalau abang lah setannya. Kok aku pula yang setan? Yang nulis itu siapa yang di atas? Nulis apa? Itu apakah iblis itu yang di atas abang itu aku gak tahu baca itu. Oh itu tema itu bertanya. Iya, yang nulis itu siapa? Di situ aja. Ah, kau ini kayak orang gangguan juga kau. Pemalu. Halo. Rati. Ya, Juma. Ya. Itu kawanmu bilang yang datang kepada Paulus itu iblis. Gimana itu? Gimana itu? Pandanganmu. Karena dia tegas sekali mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah kamu, iblis katanya. Mana itu? Udah itu kita bahas itu tembak kamu apa tuh? Apakah iblis nyamar Yesus ya? Iya, itu abang kita di atas mengatakan yang datang kepada Paulus katanya iblis. Jadi gini Juma. Kamu sehat? Sehat? Sehat. Kamu harus sehat. Kenapa? Kamu tuh harus saya ajarin terus supaya pinter. Makanya kamu harus sehat, jangan sakit. Nah, nanti murid saya kalau sakit saya nggak bisa ngajarin. Iya. Jadi gini cuma masalah apakah iblis nyamar Yesus? Yes. Iya. That's it. Nah, exactly. Udah. Serius kamu juga ngaku iblis nyamar Yesus? Iya, dengerin. Makanya aku jelasin. Udah dua yang mengaku. Maka iya pengakuan saya ini ada penjelasannya, bukan iya doang. Apa penjelasannya? Iya, menurut ajaran Kristen Juma dalam Alkitab, iblis itu bisa aja menyamar sebagai Yesus untuk menyesatkan manusia. Nah, udah paham? Paham. Nah, ada yang datang mengaku Yesus di Paulus, kata abang ini iblis. Ah, itu saya nggak tahu tuh urusan dia lah itu. Logika saya bukan logika dia. Masakan yang datang ngaku Yesus dibilang iblis datang kepada Paulus itu gimana? Terus anda ini kok mengatakan terserah dia piye toh? Jadi gini tuh Mak, jadi apa namanya, menyamar sebagai malaikat terang juga dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang untuk membuat itu malaikat terang yang kita bahas ini Yesus. Itulah penyamaran iblis maksudnya, cuma bisa jadi Yesus, bisa jadi malaikat, itulah iblis itu. Berarti anda juga mengaku bahwa yang datang kepada Paulus itu juga iblis. Saya kan nggak ada ngomong kayak gitu. Yang ngomong itu siapa? Kan tadi aku katakan iblis bisa datang mengaku sebagai Yesus.
Ada yang datang kepada Paulus. Saya nggak tahu itu. Ada yang datang kepada Paulus mengaku iblis. Mengaku Yesus. Berarti iblis. Jadi gitu. Jadi benar temamu. Apakah iblis nyamar itu benar? Benar. Nah, Ya. yang datang kepada Paulus itu iblis. Jadi apa cuma ya? Udah diakui teman-teman, udah diakui yang datang kepada iblisnya Ini kan Yesus. saya kan yang datang membahas kepada tema. Paulus, yang Saya kan bahas Yesus. temamu. Apakah Nah, iblis nyamar gitu. Yesus? Iya betul. Iblis menyamar Yesus itu untuk menyesatkan manusia cuma. Itulah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu yang disesatkannya. Makanya dengerin dulu. Kamu tuh pinter-pinteran. Kamu tuh tahu apa sih? Dengerin biar gua ini dalam Matius 24 ayat 24 Yesus sendiri memperingatkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang membuat tanda-tanda dahsyat untuk menyesatkan manusia. Udah paham? Tidak ada yang zaman kau tambah-tambah itu. Jadi sebenarnya nabi terakhir itu cuma sebenarnya Nabi Isa. Nabi terakhir itu Nabi Isa. Muhammad itu nggak ada dalam Alkitab, nggak ada itu. Kenapa harus ada di Alkitab, di Bible? Ya makanya dibilang dia setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu setelah aku. Itulah makanya jadi perbedaan kita kan Halo begitu, saudara Pak. Stor, selamat malam. Halo. Yang pasti kalau Anda mengatakan nabi palsu, berarti dia didatangin oleh Yesus palsu, dia didatangin oleh iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, dan ternyata Yesus ini saudara-saudara mengakui yang datang memakai nama Yesus itu iblis. Nah, adalah datang kepada Paulus menyesatkan banyak orang, namanya Kristen. Itulah kalian. Titik. Udah kan, itu masalah iblis palsu. Ada tadi apa temamu yang apa yang disebut kitab termatre ya? Apa tadi tema pertama? Simpulkan dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis. Gimana udah jelasin, itu ucapan siapa, bukan ucapan saya kan? Loh, tapi katanya iblis bisa nyamar Yesus. Iya, kan udah saya jelasin. Iblis itu bisa menyamar Yesus untuk menyesatkan orang. Berarti yang datang kepada Paulus itu menyamar Yesus. Siapa bilang? Kamu yang bilang cuma. Loh, tadi kamu yang mengaku iblis datang menyamar sebagai Yesus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang datang kepada Paulus. Kamu ngarang bebas. Bebas. Kamu sendiri yang mengakui kok. Iblis datang menyamar Yesus. Saya kan menjawab ini tema apakah iblis nyamar Yesus? Iya. Iya katamu. Iya benar. Tiba-tiba ada yang mengaku Yesus di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu kayak sinetron kamu. Kamu kebanyakan nonton sinetron. Kamu. Kamu udah dijawab pertanyaannya. Iya, berarti 13 kitab yang dituliskan Paulus itu berasal dari bisikan yang nyamar Yesus itu. Betul? Intinya, saya udah jawab tema kamu. Udah itu tema yang kedua, yang tema yang pertama termatre itu apa itu kitab termatre? Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 29:11-12 ada kitab termaterai. Yang ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca, dia mengatakan saya tidak bisa membaca. Siapa itu yang mungkin saya jelaskan. Silakan. Jelaskan kitab termatre itu apa? Saya jelasin ya. Silakan. Supaya Ngarang kamu aja langsung. Supaya kamu pintar. Kamu udah berapa kali saya ajarin berdebat tapi nggak pintar-pintar terus. Matamu. Pusing saya. Beneran. Kamu tuh muridku paling susah pintar kamu tuh. Paling tidak bisa dibohongi kan.
Kitab termatre itu adalah gulungan kitab rahasia yang terkunci dengan cap atau matre dalam Alkitab, seperti dalam kitab Wahyu dan Yesaya. Kitab ini melambangkan rencana, nubuat, atau misteri Allah mengenai masa depan dunia dan keselamatan manusia. Hanya anak domba atau Yesus Kristus yang dianggap layak untuk membuka materinya. Itulah. Cuman Yesus yang layak buka materinya. Paham? Sekarang ketika kitab itu diberikan, orang itu mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, di mana itu? Yang ngomong siapa? Hah? Yang ngomong siapa? Itu tertulis di situ. Siapa yang menggenapi? Kan di sini tertulis bahwa cuma Yesus yang bisa membukanya. Ditanya, diberikan kepada yang lain, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Di mana itu terjadi? Kapan itu? Ya udah, apalagi pertanyaanmu? Udah aku jawab masalah kitab materi itu. Ya, semua temamu udah aku jawab juga. Lucu. Dua temamu udah aku jawab, apalagi? Berarti kan tidak terjawab. Ya, udah aku jawab. Apa itu? Siapa yang pernah diberikan sebuah ketetapan Tuhan dan dia mengatakan aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa membaca. Itu siapa? Terdapat di mana itu? Kan aku bilang di Yesaya tadi. Gimana? Yesaya berapa ya? Buka, baca sendiri. Yesaya 29 nomor 11 nomor 12. Ayo. Yesaya 29. Terus nomor 11 12. ayat 11 12 gitu. Nomor 11 nomor 12. Nomor 11 dan 12. Nah, aku mau lihat dulu tulisannya apa nih, ngarang-ngarang bebas kamu. Ada. Jangan kau nangis baca kitab itu, santai aja. Jangan terlalu lebay. Oke kawan. Jangan lebay kawan. Yesaya 29 ya? Iya. Jangan lebay, santai aja, pelan-pelan. Jangan kau nangis. Kamu kok nggak ada di sini, awas kamu ya. Apaan sih lo? Ada nggak? Ayo. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila. Oh ya, ini udah cuma nih. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, terus maksudnya kamu tujukan kemana omongan kamu tadi? Di mana kitab itu? Dan siapa yang mengatakan aku tidak bisa membaca? Aku tidak dapat membaca. Itu tergenapi di mana? Maksud pertanyaanmu ini kan udah saya bacain. Terus kamu, pertanyaan kamu ke saya itu apa? Mana orang yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan orang-orang Yahudi yang ditanya kemudian tentang kitab termaterai dan mereka menjawab aku tidak bisa membaca? Di abad berapa itu pernah terjadi di tengah-tengah Bani Israel? Karena di situ kan penglihatan. Bagimu penglihatan dari semua itu. Jadi begini. Jadi makna dari ayat itu konteksnya ya. Ayat ini menggambarkan ketidakmampuan bangsa Israel memahami firman Tuhan. Yang diumpamakan seperti kitab termaterai akibat kekecilan hati mereka. Yesaya 29 ayat 10.
penolakan ini mencakup baik kaum terpelajar maupun orang biasa, menandakan ketidakinginan untuk menerima kebenaran. Ya udah tuh, apalagi yang perlu pertanyain? Siapa oknumnya? Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan, maaf aku tidak bisa membacanya. Ayo. Ya terus ini yang dipermasalahkan, ya udahlah, kalau masa itu bahasannya maksudnya apa? Kamu nggak coba yang rinci lah, yang lebih dipahami. Pertanyaanmu itu maksudnya apa gitu loh? Apakah ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang pernah diberikan sebuah ketetapan dan dia mengatakan, aku tidak dapat membaca? Ada atau tidak ada? Ada. Jawabannya ada. Ada. Siapa namanya? Kitab apa itu yang termaterai itu? Dan kapan kejadiannya itu? Jangan-jangan yang dikasih sama yang kalian katakan iblis kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya Rati. Ini orang kebanyakan nonton film horor ini orang. Akulah Yesus Rati yang kau aniaya. Kau yang melakukan dosa, aku juga yang jadi tumbalmu, Rati. Ya udah apa sih yang mau dibahas cuma masalah materi ini? Yang mau dibahas apa sih, bingung? Siapa yang disuruh membaca sebuah kitab atau ketetapan tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, itu di mana terjadi? Kapan itu? Kau sudah mulai keringat dingin, cucuku. Gila lu. Ya, ini sesuai dengan ayat itu dan kejadian sebetulnya. Itu dimaksudkan pada bangsa Israel pada saat itu, khususnya warga Yehuda, Yerusalem pada saat itu. Pada zaman Nabi Yesaya, ayat itu. Ketika orang-orang pandai, bukan orang yang tidak bisa membaca, orang yang pandai dan terpelajar itu beralasan bahwasanya kami tidak bisa membaca. Itu ayat itu dimaksudkan pada kejadian pada saat itu, pada zaman Nabi Yesaya. Ya, orang yang tidak orang yang disuruh membaca kitab tetapi tidak bisa membaca, orang yang buta huruf cuma pandai kali, pandai. Ayo, orang buta huruf. Pandai kali. Pandai. Itu terjadi kapan? Dan apa nama kitab termaterai itu? Semangat cucuku. Segala kekuatan gelap telah kuberikan kepadamu. Dari sejak engkau bersama dengan ari-ari yang kutanam di belakang pohon Rati. Ya, ntar lagi lu jadi setan, lu jadi roh kan. Kamu mencerminkan apa yang pernah kukatakan kepadamu. Masih kau ingat? Rati kecilku, saat aku meniup ubun-ubunmu di saat itu di bulan purnama. Hari ini aku datang untuk mengetuk pintu. Buka Rati. Nggak bisa baca. Terus pertanyaanmu apa lagi? Yaitu siapa yang diberi kitab dan tidak bisa membaca kitab itu? Daniel, namanya Daniel. Kamu jangan sembrono kenarok. Biarkanlah dia
Kamandanu ini untuk berpikir. Abang ini kelamaan searching Google. Saya nunggunya lemas juga. Sudah aku katakan, takdirmu sudah dekat, cucuku. Adalah lebih baik kau kembalikan milik orang daripada kau mengaku itu punyamu. Semuanya. Kamu nih membuat masalah aja sama guru kamu nih. Ketakutan dia. Udah dijawab, orang yang nggak bisa baca, apalagi. Iya, siapa? Aku kan nanya siapa? Kan harus ada oknumnya. Seorang berarti orang, bukan hayalan. Saya tanya, saya jawab. Nabi Muhammad kan nggak bisa baca. Iya. Betul nggak? Iya. Iya, memang beliau nggak bisa baca. Terus? Bagaimana kamu bisa tertawa terbahak-bahak? Nabimu aja nggak bisa membaca. Jadi yang disebut di situ kita termatera itu siapa? Kenapa kamu tertawa? Nabimu aja nggak bisa membaca. Sekarang saya tanya, kita termatera yang diberikan itu kepada siapa? Kita termatera itu. Intinya, Nabimu juga nggak bisa baca. Satu-satu. Nggak paham dia, tidak paham dia, belum ngerti. Kamu udah ngaku tuh, kamu udah ngaku Muhammad nggak bisa baca, apalagi satu-satu berarti. Berarti yang menerima kitab termatera itu siapa? Intinya satu-satu kita, satu-satu. Nabimu nggak bisa baca juga. Bukan satu-satu. Paham dia? Bukan satu-satu. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel yang diberikan kitab termatera, yang nggak ada. Ketawa ngeledek Nabimu sendiri. Dengar. Tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menerima kitab termatera, yang nggak ada. Sakit pula. Ayo. Jadi yang menerima kitab termatera siapa? Katanya Nabi Muhammad ganteng, wangi, punya istri 13, tapi gak bisa baca. Berarti yang menggenapi Yesaya 29 ini siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi siapa? Kalau dia naik motor nih, ada rambu-rambu, dilarang lewat aja dia. Ditabrak. Jadi yang menggenapi siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi kitab termatera itu siapa? Enggak paham dia. Coba saya. Makanya kamu jangan tertawa-tawa senang dulu, Juma. Jangan tertawa senang. Pertanyaan saya, yang menggenapi diberikan kitab termatera itu siapa? Sesuai dengan Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kitab mana yang dimaksud, yang dimeteraikan sampai akhir zaman? Kitab yang ditermatre itu Juma, itu terdapat kitab Wahyu dan Yesaya. Masalah generasi. Apakah penerima kitab Wahyu ketika didatangi oleh pembawa Wahyu itu mengatakan, aku tidak bisa membaca? Sama Muhammad. Adakah penulis kitab Wahyu mengatakan aku tidak bisa membaca? Ya, CS-an orang itu CS-an. Nggak paham dia, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Makanya jangan kamu ketawa terbahak-bahak mengenai itu. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Udah aku jawab semua temamu udah aku jawab. Jadi yang menggenapi siapa?
Kitab termaterai itu yang menggenapi siapa? Bukan pertanyaannya menggenapi, cuma yang bisa membuka kitab termaterai itu hanya Yesus. Dengarkan saya, dengar. Saya katakan kepada saudara, ketika Nabi Isa nanti datang, dia membenarkan tentang apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Berarti beliau yang mengatakan bahwa yang datang kepada dirinya itu adalah betul, yang datang kepada para nabi itu adalah betul. Artinya bahwa ketika ada kitab termaterai yang diwahyukan, yang dinubuatkan, yang diramalkan oleh para nabi dan hanya digenapi oleh orang yang tidak bisa membaca kasih kitab tersebut, keingkaran kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sanggup menunjukkan data itu, di mana beliau atau siapapun itu menerima pengajaran dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini kitab termaterai. Kitab termaterai. Di mana dalam ayat Al-Quran di mana tertulis Muhammad itu pernah mulai paham dia. Allah berfirman pada Muhammad, di mana tertulis? Al-Quran datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperintah nabiku membaca, tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, sampai diulang 3 kali. Tidak. Muhammad itu nggak pernah menerima firman langsung dari Allah. Ya, memang tak ada manusia yang menerima firman langsung dari Allah, melainkan melalui malaikat atau wahyu atau dibalik tabir. Kenapa Siapa? nggak ada? Siapa? Musa aja menerima firman langsung. Oh, salah. Musa itu melalui perantara juga, melalui tabir Nabi Musa. Menerima firman langsung kok. Tidak ada, semuanya melalui tabir, semua melalui wahyu, semua melalui malaikat. Setahu saya itu. Tidak ada. Cuman Nabi Muhammad yang nggak pernah langsung menerima firman dari Allah. Yesus aja itu melalui malaikat, bukan langsung dari Tuhan. Yesus itu, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 nomor 51. Yesus itu menerima firman dari langit, itu malaikat yang datang menghantarkan firman itu kepadanya, bukan dia ketemu langsung dengan Tuhannya. Oke, sampai sini udah paham ya? Udah paham, ngerti ya? Mengerti. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati waliyatazakkar ulul albab. Nah, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, karena kitab termaterai, padahal kau bisa membaca. Jadi saya mau tanya dulu. Bagaimana Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya semua ajaran-ajaran yang di atas itu, sementara dia itu tidak bisa membaca? Bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu bukan berupa tulisan, tapi itu adalah wahyu. Namanya wahyu. Wahyu itu ilham yang masuk ke dalam hatinya, lalu kemudian disampaikan kepada kaumnya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi nabi-nabi itu tidak baca kitab. Nabi itu apa yang datang padanya berupa wahyu, yaitu ilham dari Roh Kudus, itu yang disampaikan kepada para sahabat. Kalau dia orang pintar, orang cerdas, berarti bisa jadi dia ngarang kayak Paulus. Karena dia pintar, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bisa mengarang apa saja. Tapi Nabi Muhammad, seorang yang buta huruf, kenapa bisa dia mengungkap semua kebenaran itu? Dari sekolah cuma? Enggak sekolah, mau sekolah di mana orang dia hidup di bangsa jahiliyah. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Salomo tidak sekolah. Tetapi begini, setahu Yesus juga tidak sekolah. Hanya Esra Suru yang mengaku Yesus sekolah. Cuma Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nabi-nabi lain bisa cuma. Nah, andai saja Nabi Muhammad bisa baca, kalian akan mengatakan ini Quran adalah karangan beliau, karena dia bisa baca. Ini dia membahas tentang Nabi Musa karena dia baca di kitab sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca Torah, nggak bisa membaca Injil, dia buta dia buta Ibrani dan buta Aramaik, buta kemudian Septuaginta bahasa Yunani Koine dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin
dari lisannya memberikan sebuah pengajaran tentang hal-hal yang telah, sedang, dan akan datang. Padahal dia tidak bisa membaca. Artinya bahwa apa yang terlontar dari mulutnya itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Yesus perkataan Tuhan. Nabi Isa adalah perkataan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Coba sekali lagi Yesus, coba sekali lagi kau bicara coba. Apa yang keluar dari mulut Nabi Isa? Yesus tadi kau bilang Yesus tadi coba. Apa yang keluar dari mulutnya Yesus? Itu bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Aku baptis kamu. Hari ini kamu udah murtadin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24. Terima kasih Firman juga. yang kau dengar. Terima kasih. Firman yang kau dengar. Dengar dulu. Terima kasih. Kamu udah mengakui Yesus itu. Terima kasih. Mengakui apa? Tadi kau bilang, kamu tadi kau ngomong Yesus dari Allah itu, kamu udah terima kasih. Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus rasul utusan Tuhan, apa masalahnya? Padahal dengerin. Yang salah kalau Ya, saya dengerin, mengatakan Pak. Yesus itu Tuhan. Ya, dengerin. Yesus itu Tuhan. Dia Padahal- menerima firman dari Padahal Tuhan. di mana di komal-komal semua komal Islam di TikTok ini, saya udah ikutin semua. Ada yang mengakui seperti dari Allah, cuman kamu sendiri cuma. Berarti kamu udah paham yang saya ajarin selama ini. Cuman dirimu sendiri. Yohanes. Dengerin dulu. Semua komal-komal Islam yang di TikTok ini, saya ikutin semua perdebatan. Apalagi Nora, apalagi siapa itu sih, pokoknya macam-macam itulah. Mereka tuh apa kata mereka? Yesus itu nggak ada, Allah nggak ada. Itu Nggak beda. diakui Yesus. Itu Yesusnya Kristen. Enggak, mereka juga ngaku Yesus. Ya Yesus, kamu tadi bilang udah Yesus. Berarti Yesus ya Yesus. Yang ku maksud ini Yesus penerima firman, bukan Yesus yang Kristen cuma. Oh beda, Yesusnya Kristen beda. Emang ada Yesusnya Islam? Yesus yang ku maksud ini adalah Yesus Yesus. Islam. Kalau Isa Islam. Kalau Yesus, Ke Yesus. Kamu tahu Yesus. Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus di dalam Bible itu ada dua minimal. Yang pertama, dengar. Yang pertama. Semenjak kapan Yesus ada dua? Ya ampun, tidak percaya dia. Penonton, ini lihat dengar Juma, kata Yesus ada dua. Dari mana? Tadi walaupun bagaimana cuman dari mulut dirimu aja, semua komal-komal Islam ini tidak mengakui Yesus, tidak mengakui Yesus itu menerima firman dari Allah, tidak mengakui Yesus itu menjalankan perintah Allah. Cuman dirimu aja Terima kasih banyak berarti kau paham apa yang kau ajarkan selama ini. Caramu menghibur diri itu garing dan gagal. Di dalam kitab yang Anda baca, Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus ada dua. Nah, sekarang saya buktikan kalau Yesus itu ada dua. Saya buktikan. Di dalam Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti ada banyak orang yang datang kepadaku, berseru kepadaku, memanggil aku, mengharap kepadaku dengan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat? Dengar dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Tapi pada saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Nah, pertanyaan saya, pada saat pendeta Anda bermujizat pakai nama Yesus dan mampu mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang datang membantu dia? Sementara yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ayo. Bagaimana jawabannya Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Baca Matius 7, 22, 23. Baca. Jadi gini, Yesus itu dengerin dulu, kamu belum jelasin. Dengerin dulu, jangan langsung awal. Kena deh. Yesus mengatakan itu
pada Yahudi, umat Yahudi. Udah. Mana ada? Mereka bermujizat, mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Umat Yahudi yang menyembah berhala. Kau menyembah berhala pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Nama siapa? Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berarti dia memakai nama Yesus. Apa kata Yesus ketika ketemu nanti di hari terakhir? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Berarti Yesus yang mana yang bantu? Misalnya nih, Rusuli Lubis. Yesus namanya dipakai ngobatin orang di mana-mana. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang kepada dia? Yesus orang Kristen lah. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Itu tertuju kepada Yahudi yang menyembah berhala. Sejak kapan orang Yahudi mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nah, omongan dia itu kok buat orang Yahudi, bukan buat pendeta-pendeta sekarang. Oh, kata siapa? Pada saat itulah banyak orang datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Cuma dengerin. Sedangkan pendeta Resuli, Lubis, itu lahir tahun berapa Juma? Kan pada hari terakhir, pada saat semuanya orang sudah dikumpulkan, hari terakhir. Sekarang kan kau bicara. Pendeta Resuli, Lubis bisa. Iya. Dengerin, dalam nama Yesus gini. Lah, dia tahun berapa lahir? Jadi omongan Isa itu bukan nama dia. Loh, Yesusnya mengatakan pada hari terakhir nanti akan datang banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kan hari terakhir. Woi penonton, Yesus ada dua. Ya, lucu dia. Yang pertama, udah yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya betul. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Ya, betul sama dia, hati-hati. Iya. Siapa itu yang kepada Paulus memakai nama Yesus itu siapa? Ya banyak yang palsu-palsu. Nah itu berarti bukan cuma dua kan? Ya kok? Yesus satu. Itu yang palsu. Makanya aku bilang, jangan kau bilang Yesus dua. yang palsu ada kan? Kan mengaku-ngaku. Ya iya, palsu ada. Yesus berarti dia bukan Yesus dua. Loh, saya mengatakan di dalam ajaran kitabmu, sabar. Di dalam agamamu Yesus itu ada dua. Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yang kau sembah di gereja itu palsu. Aku tanya dulu, ada nggak Yesus asli mengajarkan dirinya untuk dituhankan di gereja hari Minggu? Ada nggak? Maksudmu apa pertanyaanmu? Ada nggak? Itu tidak ada omongan seperti itu. Tidak ada. Lalu Yesus mana yang kamu sembah di hari Minggu? Ya Yesus orang Kristen. Ya itulah, Yesus Yahudi tidak mengajarkan itu. Makanya Yesus yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Karena hanya orang Kristen yang menuhankan Yesus di hari Minggu, orang Yahudi tidak. Tadi Yesus kau akan angkat, kau bela-bela. Sekarang Yesus kau jatuhkan. Yang kau sembah itu yang palsu. Tadi kau bilang Yesus itu benar dari perkataan Allah. Sekarang kau bilang palsu. Itu yang asli. Menerima firman. Dengar dulu. Dengar. Yesus yang asli melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus yang palsu, dengar dulu. Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus menggiring orang-orang non-Yahudi untuk menuhankan dirinya dalam nama Yesus. Itulah yang palsu. Gak ngerti dia. Sekarang gak ada sejarahnya Juma. Islam pun dengerin. Islam pun dari abad 1 sampai abad sekarang ini tidak pernah mengatakan Yesus ada dua, cuma dirimu aja. Kata siapa? Nabi Isa alaihi salam diserupakan. Yesus pun diserupakan. Dengerin,
inilah kamu itu. Ajaranmu itu kayak sinetron, ada sutradaranya, ada pemainnya. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, apa kata Bible? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Masa orang disalib katanya digantikan? Emangnya pernah pengganti? Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Itu dalil. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Emang zaman dulu ada sinetron? Lu kok sinetron itu di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Cuma sinetron itu fakta. Tahun-tahun 2000-an sinetron. Itu fakta, tertulis di Bible begitu. Tuhan menggantikan pengkhianat untuk sebagai korban penebusan bagi orang yang benar. Amsal 21:18. Tadi kamu ngaku Yesus, sekarang kamu hina Yesus. Kamu yang mana? Komitmen dong. Kan udah aku bilang di dalam Bible ada dua Yesus, satu yang dimuliakan, satu yang dihinakan. Yang dihinakan yang mana? Ada dua Yesus. Tunggu. Siapa bilang tidak ada dua Yesus? Aku tanya dulu sama Anda. Ini buktikan. Apakah Maria melahirkan manusia? Ya, melahirkan manusia. Namanya siapa? Ya, Maria itu melahirkan Allah manusia. Allah berwujud manusia. Sabar. Maria melahirkan manusia kan? Roh Allah. Iya, nanti itu konsep Kristen. Saya hanya bertanya apa adanya. Yang dilahirkan Maria manusia kan? Iya, jasmaninya. Oke. Namanya Yesus. Jasmaninya. Namanya Yesus kan? Iya, jasmaninya. Oke. Yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, namanya Yesus tapi bukan manusia. Beda. Yesus ada dua. Satu manusia, satu bukan manusia. Tidak ada dua Yesus. Ada dua dong. Satu manusia, satu bukan manusia. Ini nanti trending topik nih. Iya. Trending topik. Sekarang cuma lagi. Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus ada dua. Ini trending topik ntar. Saya katakan lagi sekali lagi. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Itu konsepmu. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Yang keluar dari rahim manusia. Jasmaninya manusia, rohnya Allah. Kamu yakin rohnya adalah Tuhan? Wow, jelas. Oke. Baik. Di dalam 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 bagi manusia. Bagi Juma. Bagi manusia. 1000 tahun. Sehari bagi Tuhan 1000. Maksudnya gini. Kalau rohnya Yesus itu adalah Tuhan, ya, kenapa dia terikat dengan hari-hari bumi? Justru itu Juma dia kan merendahkan diri. Dengerin. Justru itu Allah itu merendahkan diri. Berarti rohnya juga roh. Ya. Dia kan merendahkan diri. Iya. Berarti roh manusia juga kan? Iya. Kok manusia? Kan merendahkan diri. Roh Allah jasmani manusia. Jasmani manusia. Nah, rohnya masih tetap Tuhan. Ya Allah, roh Allah. Roh Tuhan kan? Ya. Kalau roh Tuhan, di mana Tuhan itu adalah roh, bagi dia sehari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kenapa dia tidur? Itu gak ada hubungannya. Kenapa dia tidur? Ya, siapa? Ya kan namanya dia menyerupai manusia Juma. Ya harus dia katanya rohnya roh Tuhan. Ya, terus kenapa dia tidur? Ya, namanya dia merendahkan diri sebagai manusia, Katanya dia Tuhan. Harusnya, dengar. Harusnya kalau dia adalah Tuhan, selama 1000 tahun tidak ada malam bagi dia. Ya, kenapa kau ngomong kayak gitu? Kan 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Yang ada di dalam tubuh Yesus katamu roh yang adalah Tuhan. Kenapa dia ngantuk? Kenapa dia tidur?
Wah, kan udah saya jawab cuma dia itu udah saya jawab dari tadi. Allah itu dengerin, Allah itu merendahkan diri. Yang mana yang merendahkan, daging atau roh? Dengerin dulu, Allah itu merendahkan diri, Daging turun ke atau roh? dunia, menyerupai manusia. Rohnya ikut turun sebagai roh manusia? Ya udah pastilah. Lah, berarti bukan roh Tuhan. Gimana sih lo? Kenapa? Katanya merendahkan diri si roh. Itu nggak boleh Tuhan turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yang punya dunia ini dia, ngapain nggak boleh? Enak Berarti aja lu. berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Ya kok nggak boleh? Justru dia suka-suka dia. Dia kan Tuhan. Berarti dia bukan menjadi Tuhan lagi kan? Ya suka-suka dia, mau turun naik suka-suka dia. Enggak, bukan dia. Kaunya yang kutanya. Kau yang harus jujur. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Ya, rohnya tetap Tuhan cuma. Kalau rohnya kenapa terikat dengan waktu manusia? Karena dia menyamai supaya manusia itu patuh. Lah, katamu rohnya roh Tuhan. Iya. Berarti dia tidak terikat oleh ruang waktu. Itu justru itu kan menyerupai manusia. Dia harus ikut aturan manusia. Berarti rohnya roh manusia. Ya kalau roh manusia mana mungkin Tuhan. Lah, maka dari itu Anda yang harus periksa diri. Kalau rohnya terikat ruang dan waktu, berarti dia bukan Tuhan. Ya Tuhan, dia kan suka-suka dia. Mau terikat, mau gak terikat, suka-suka dia. Suka-suka kamu, anak orang kau bilang Tuhan, bukan suka Tuhan. Sekarang gini, mau tanya mau. Rasa Tuhan kau atur-atur. Kau yang ngatur Tuhan, bukan aku. Kan kau bilang masa Tuhan ke dunia tidur. Ya Tuhan tidur mau tidur. Tuhan mengatakan bahwasanya dia tidak pernah dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Kenapa kau bentuk? Itu jawabannya juga tadi, dia merendahkan diri menyerupai manusia. Tuhan mengatakan dia nggak bisa dibentuk. Ya. Kamu nggak paham ya? Iya, kamu yang nggak paham, kau yang membentuk Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Aku tidak dibentuk. Aku tidak dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku tidak ada. Kenapa kau membentuknya menjadi daging? Yesus 2, sekarang kenapa kau membentuknya? Kenapa kau membentuknya menjadi daging? Kenapa? Sekarang Tuhan diatur-atur, mau membentuk, mau nggak membentuk urusan dia. Loh, kok urusan dia? Kau yang mengurus terlalu dalam terhadap Tuhan sehingga kau bentuk Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Kamu kan tadi nggak setuju. Kenapa Tuhan itu tidur ngantuk kau bilang? Iya, kenapa? Ya, suka-suka dia cuma. Dalilnya tidak begitu. Masa kau atur Tuhan gimana sih lu? 2 Petrus 3 nomor 5 jelas dikatakan di situ, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya? Kalau roh yang ada dalam diri Yesus itu Tuhan, ya, berarti 1000 tahun bagi dia. Ya. Satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi Yesus sang daging. Ya, terus? Berarti karena Yesus melekat padanya roh Tuhan, 1000 tahun Yesus tidak pernah tidur. Ya salah kamu. Kok salah pula? Salah. Kan yang melekat pada diri Yesus itu Tuhan. Kan rohnya. Loh, bukannya Tuhanmu roh? Ya, kan kalau jasmaninya tidur lah cuma. Dia tidak terikat dengan rohnya. Ya, dengerin. Jadi jasmaninya tidur. Bisa nggak tidur tanpa roh? Rohnya tidak. Bisa tidak tidur tanpa roh? Ya, suka-suka Tuhan. Ya, kok suka-suka Tuhan? Kau ini kau yang suka-suka. Kamu dalil. Kau yang menyamakan dirimu dengan Tuhan, habis itu suka-suka Tuhan. Kamu tuh suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Tuhan. Kamu tuh 2 Petrus. Ini sudah tertulis nih. 2 Petrus 3 nomor 5 sudah tertulis. Tapi kau yang ngatur lagi. Saya apa kamu? Sudah dikatakan 1000 tahun bagi manusia, satu hari bagi Tuhan. Kenapa dia tidur? Ya, suka-suka dia mau mimpi basah, urusan dia. Berarti dalil 2 Petrus 3 itu salah. Dia mau tidur mimpi basah, dia kan Tuhan. Mama, kenapa agamamu mengatakan kau jadi gila kayak begini, kawan? Kenapa? Kamu diajarin tiap hari gak pintar-pintar kamu. Kenapa? Sekarang ku tanya,
Kamu nggak dengar, kamu nggak sedekin kelas nanti aja lah. Apakah roh yang ada dalam diri Yesus itu terkekang oleh ruang dan waktu? Ya, dia Allah, mau terkekang mau nggak urusan dia. Katanya 1 hari bagi dia 1000 tahun bagi manusia. Itu kan perumpamaan aja cuma. Itu kan perumpamaan cuma kau. Jadi apa cuma bodoh? Lih, dalilmu kok jadi kayak kau hancurkan sendiri. Ya, kok kau hancurkan? Kamu 1000 tahun. Dengar. 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Ya. Bagi manusia Yesus. Ya. Satu hari bagi roh Yesus. Ya. Terus Roh Tuhan ada dalam diri Yesus. ya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku Ya. tidak berbuat selain dari apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Ya. Sekarang yang ada dalam diri Yesus itu adalah Tuhan yang baginya 1 hari 1000 tahun. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya, kalau roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang 1 hari baginya 1000 tahun bagi si daging, harusnya bukan si roh yang ikut dengan daging, tetapi daging yang harus ikut kepada si roh, karena yang Tuhan adalah roh, daging bukan. Roh sama jasmani itu kan Tuhan. Kok jadi kamu ngatur Tuhan? Emang kamu di atas Tuhan? Tuhan aturannya 1000 tahun. Kenapa kamu yang buat peraturan Tuhan cuma? Itu dalil toh, itu dalil. Kenapa kau merubah dalil? Tuhan. Bukan Tuhan mengatur. dengerin. Kau mengatur dalil. Tuhan Kau yang memimpi mengatur Tuhan. Setelah Tuhan ada memimpi dalilnya. Tuhan memimpi bahasa urusan dia. Loh, gimana orang ini? Dalil yang ada di Bibelmu mengatakan, Kamu kan melarang dia tidur, udah. bukan melarang tidur, baginya 1 hari 1000 tahun. Itu urusan dia. Tapi kenapa dia tidur? Ya, kan mengikuti cara manusia karena dia merendahkan diri sebagai manusia. Dia mengikuti, berarti dia berubah, bukan lagi Tuhan. Ya, jasmaninya manusia. Nah, kenapa dia terikat dengan waktu manusia? Karena harus mengikuti cara-cara manusia. Kenapa kau yang mengatur? Kau yang mengatur, kok jadi Kau saya? yang mengatur, Tuhan harus mengikuti cara-cara manusia menurut Dia Tuhan. sendiri yang ingin. Di mana itu tertulis? Karena dia ingin turun ke dunia. Di mana itu tertulis Tuhan Sekarang ingin saya tanya. mengikuti manusia? Sekarang saya tanya. Di mana tertulis? Klien Yesus kan udah dijabarkan bahwa klien Yesus itu Apa? Allah yang turun ke dunia. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kok di mana? Aduh, masa kita buka-buka lagi? Capek banget buka-buka lagi. Di mana? Sekarang Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa? Kelahiran Yesus tujuannya apa? Kelahiran Yesus tujuannya apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi, itu di mana Yesus katakan itu? Ya, kan ada tertulis. Dengerin. Yohanes ya. Dengerin lah. Kamu dalil. Ya, mau dalil nggak? Di mana Yesus katakan? Di mana? Mau dalil nggak? Iya, di mana? Dalil nggak? Di mana Yesus katakan? Aku dan Bapa adalah satu. Udah. Kamu nggak dalil? Mau kasih dalil? Ya, mau Aku kasih dan dalil. Bapa adalah satu. Bagi Bapa 1 hari, bagi saya berapa tahun? Kamu tuh minta dalil, saya kasih dalil. Apa lagi? Ayo. Kamu Bagi mengatakan- Bapa 1 hari, kamu- bagi saya berapa tahun? Kamu mengatakan di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Kamu Mama, mengatakan Yesus berkata, Mama, aku dan Bapa adalah satu. Bagi Itu, Bapa 1 hari, bagi Yesus berapa tahun? Terus Urusan kenapa kamu dia apa? ikut-ikutan Itu tidur? Temamu cuma 1.000. Temamu cuma Kenapa Bapak ikut-ikut tidur? Kenapa Bapak ikut tidur? Masa Tuhan diatur-atur? Dasar kamu tuh gak punya iman kamu. Tidak, saya tanya, kutanya samamu. Kalau sehari bagi Tuhan, ya, kenapa kemudian dia ikut tidur? Udah dijawab juga. Belum Kenapa? udah dijawab tadi. Dia tuh mengikuti cara hidup manusia.
Loh, katanya 1000 tahun. Cara manusia yang 1000 tahun. Dia 1 hari. Mau 1000 tahun, mau 1 tahun, itu urusan Tuhan cuma. Loh, dalilmu sudah begitu. Kau nggak mau cek dalil? Cek dalilnya. Masa kamu nggak boleh Tuhan tidur? Kau tidak pernah baca dalilnya mungkin. Sekarang saya tanya, kenapa kamu atur Tuhan? Kau pernah baca dalilnya enggak? 1 Kenapa hari kamu atur 1000 Tuhan? tahun. Emang kamu siapa? Kamu di atas Enggak, Tuhan. aku tanya dulu. Kau pernah baca dalilnya enggak? Ya, itu kamu kan menghafal, itu urusanmu. Memang kau tidak pernah baca. Aku pancing kau tadi. 2 Wajar lah, Petrus orang itu kerjaan kamu menghafal kok. nomor Kalau saya gini 5. dengar cuma. Padahal itu nomor 8. Kau percaya kamu hafal. aja. Dengar saya ngomong. Kamu hafal Alkitab. Dengar, hafal Alkitab. Hafal Al-Quran, ya. Kamu menghafal nih, kamu hafal. Tapi kamu nggak tahu makna-maknanya. Sementara saya tidak hafal, tapi saya tahu maknanya. Mantapan mana cuma. Oke. Bagi Tuhan 1 hari. Nah, terus? Bagi manusia berapa hari? Ya, apa yang kau pikirkan? Bukan, dalilnya. Iya. Mazmur 94, 2 Petrus Ya, terus apa urusannya sama dia tidur? Masalahnya ini pertanyaan yang akan menghantam kau bahwa ternyata yang Yesus dalam rohnya itu dan juga dirinya itu bukan Tuhan. Satu hari mau 1000 tahun, apa sih yang dipermasalahkan? Masalah apa? 1 hari bagi Tuhan itu bagi manusia jauhnya, jaraknya itu 1000 tahun. Iya, masalahnya apa Juma? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia terikat waktu manusia? Karena dia kan udah turun, udah menyerupai manusia, dan harus ikutin aturan tuh manusia. Berarti dia berubah kan? Kalau dia nggak dengerin, kalau berarti Yesus dia bukan tidur, Tuhan kan? Dengerin. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia dengerin. Kalau Yesus nggak tidur, ya nanti manusia itu takut dong. Masa itu nggak bisa tidur, berarti dia bukan manusia, berarti dia raksasa katanya. Ayo. Akal-akalanmu itu mantap kali, akalan-akalanmu. Masa Tuhan dilarang tidur? Yesus 2 katanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, topik nih. penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Itu siapa? Ya, apa urusan sama Tuhan tidur semua itu? Urusannya apa? Penjaga Israel tidak tidur, tidak terlelap. Ya, kamu urusan Yesus tidur apa? Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Bagi kamu itu dalil. Kok karena kamu dalil? dengerin, karena kamu itulah orang-orang yang akan dihukumnya nanti di saat kiamat. Kenapa bisa? Kan bukan saya yang bermujizat pakai nama Yesus. Kalau kamu nggak bisa turun ke dunia nanti menghukum orang-orang seperti kamu. Orang yang dihukum itu adalah orang yang bermujizat pakai namanya. Ini rahasia. Saya bukan rahasia Kristen, ya. Dengar ya. Kamu tahu nggak? Dalam Alkitab tertulis, ada tertulis itu akan membinasakan semua umat sebelum hari kiamat. Nasrani ini akan membinasakan semua umat yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya maaf, saya minta maaf. Makanya Arab dibombardir Amerika segala macam, Israel itu Israel itu mengikuti perintah dari Alkitab, paham? Berarti Israel menjalankan Bible untuk membunuh orang Arab yang tidak percaya sama Kristus disalib. Yang tidak percaya kepada Yesus disalib itu dibunuh sama Israel. Disitulah Nabi Isa turun nanti hari kiamat. Karena dia marah, dengerin. Karena dia marah sekali. Itu rahasianya. Biasanya buka tahu rahasia itu. Kenapa itu Israel selalu membombardir Arab itu? Kenapa? Mereka itu ikut kitab Alkitab bawa. Siapapun kata Yesus. Sebelum hari kiamat, semua akan dibinasakan orang yang tidak percaya sama Kristus. Makanya tidak ada habis. Oke. Yang menyalib Yesus itu orang percaya Kristus atau tidak? Ya. Yang menyalib itu orang Yahudi juga. Sama lagi. Orang yang percaya atau orang tidak percaya? Ya, orang-orang yang sirik sama dia. Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Ya, orang-orang yang sirik sama Yesus lah. Tidak bisa dijawab. Ya, kenapa? Kok nggak bisa dijawab? Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Kristus?
Iya, orang-orang yang sirik tahu. Gimana? Saya ulang lagi, yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang anti terhadap Kristus? Makanya Ya, cuma makanya capek-capek kamu membahas ini. makanya Udah, saya kasih tahu rahasia. makanya Saya kasih tahu rahasia rahasianya. apa? Rahasia Saya kasih tahu apa? rahasianya. Anda mengatakan bahwa yang dibunuh yang tidak percaya salib, sedangkan penyaliban itu adalah karya antikristus. Intinya Yesus, Nabi Isa datang ke dunia, dengerin, Nabi Isa datang ke dunia hari kiamat untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya dia disalibkan. Udah. Justru yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Kita lihat nanti kiamat siapa yang masih apa percaya. Nggak usah hari kiamat. Ini aja dulu pertanyaanku. Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang tidak percaya? Ya, kok kamu tanya saya? Ya kan kamu yang Kristen. Ya. Mesti pikiran mereka dulu. Lah, kamu di Kristus. Hadiah apa yang terima? Salib. Ya, itu kan rencana Allah. Tanpa antikristus, dosamu Itu tidak rencana- ditebus. itu kamu salah. Salib itu rencana Allah. Di mana dalilnya Tuhan merencanakan salib? Mana? Salib itu rencana Allah. Mana Bukan dalilnya? iblis. Di mana dalilnya? Saya tanya. Mana Siapa dalilnya? bilang- Tunjukkan siapa bilang dulu. itu rencana- Sekarang saya tanya. Tunjukkan dalilnya. Siapa Kalau bilang rencana penyaliban iblis? itu rencana Allah, mana dalilnya? Ya ada. Mana? Ya. Kamu jangan menghafal. Apa sih, Pak? Bukan dulu, saya buka dulu. Saya buka dulu. Saya buka dulu. Silakan, Saya buka dulu. silakan, Saya buka dulu, silakan. ya. Habis Oke. itu saya tunjukkan bahwa salib ada. itu adalah karya iblis. Kalau ada, Silakan. Saya percaya salib kalau ada dalilnya bahwa salib itu adalah rencana Allah. ya. Tunjukkan dalilnya. Tenang kamu ya. Ya, Kalau ada, kamu sekarang ini saya baptis ya. boleh. Oke, dengar ya. Dengar ya ini penonton ya. Ya, Dengar ya. silakan. Silakan kau tunjukkan bahwa penyaliban itu adalah keinginan Allah. Silakan. Oke. Baiklah, cucuku Rati. Kamu harus kembali ke peraduan, cucuku. Kamu belum cukup umur untuk bertapa. Ilmumu masih setai gigi kucing. Kamu belum tunjukkan. Ini cuma dengerin. Kamu itu muridku yang tolol setengah mati. Silakan. Dalam ajaran Kristen, penyaliban Yesus Kristus adalah pusat dari rencana keselamatan Allah yang sudah ditetapkan. Tunjukkan di mana Sejak kekalan dan untuk menebus dosa umat manusia. Mana Udah. dalilnya Allah menghendaki penyaliban? Tunjuk dalil. Nah itu yang tertulis. Mana dalilnya? Ya, ini tulisan ini kan dalil. Iya, mana dalil? Di mana di kitab apa tertulis itu? Udah tertulis penyaliban Yesus itu. Ya, bukan. Kamu tak dalil dikasih tahu dalil ketawa kamu. Iya, Bodoh di kitab setengah. mana? Di kitab mana tertulis? Oke, masalah kitab saya cari ya. Iya. Aku pikir sudah dapat tadi ya, teman-teman. Udah, Ayo, buku udah, jangan, udah, jangan, udah, jangan, udah, jangan, udah. karena kamu jangan. Ada mengaji buku cuma ada kasih kasih yang apa kaji jasa. Ini akan mengaji dia, ada mengaji satu buku dengan saya ada mana? Kau makan ini daun pisang biar kau pintar. Yang ada Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku karena bapakmu itu iblis. Andais. Kamu harus saya baptis nanti ya. Oke, silakan tunjukkan di mana Allah menghendaki penyaliban terhadap Yesus. Ayo. Nah, di sini rencana penyaliban Yesus tertulis di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apalagi? Apalagi? Ya apalagi? Kamu ada dalil? Ini dalil. Ada mana? Ini dalil. Di mana? Di mana Ini. Allah berencana Matius, menyalib Markus, Yesus? dengerin. Matius, Markus, Lukas, Mana tunjuk. Yohanes. Tunjuk di mana? Di mana? Kamu Satu aja dulu. ketawa kamu. Ya mana dalilnya? Ya itu tadi. Empat Injil, empat Injil. Iya, di 4 Bible itu di mana tertulis? Oke, karena kamu penghafal, saya cari dulu. Iya, cari. Iya, kamu kan belum menghafal. Kamu kan anak TK menghafal. Hai cucuku, kembalilah ke pohon cempedak tempatmu tinggal. Jangan kau pura-pura jadi manusia. Kembalilah
Kembalilah cucuku di pohon cempedak itu. Juma, ini panjang banget Juma. Tempatmu di sana. Juma, ini panjang banget ini. Lu mau bacain Kamu sendiri jangan pura-pura jadi manusia. Kembalilah, cucuku. Udah, ini panjang banget Juma. Mau dibacain. Capek saya Baca. Capek saya panjang banget ini. Baca. Alah, banyak cerita. Dengerin. Kamu saya baptis malam ini. Matius 16 ayat 21. Inilah. Kalau saya udah kerasukan setan begini nih. Nah. Baca. Kamu jangan kerasukan dulu, saya bacanya. Masa saya baca apa iblis? Baca 23. Baca 23-nya nanti. Kamu jangan kerasukan dulu, dengerin dulu saya baca. Baca 23-nya nanti ya. Guru kamu aja kamu lawan, kamu durhaka kamu. Baca. Durhaka kamu. Baca mana firman Tuhannya kalau Allah Matius 16 ayat 21 ya. Yesus mulai menyatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Paham? Mana kalau Allah menghendaki dia disalib, di mana tertulis? Ya itu dia kan dia. Aduh. Mau dibaca. Ini apa ini cuma? Ini apa? Cukup padakan juga. Ini apa? Ini apa? Mana dalilnya? Gak pinter-pinter ini anak benar. Kalau Allah menghendaki penyaliban itu di mana dalilnya? Itu yang saya baca. Enggak ada, itu keterangan pengarang Matius. Dia masih Matius pengarang. Ya, jadi apa lagi kalau bukan? Dia masih bukan benar Matius itu. Mengarang. Oh, kamu dosa kamu. Kok dosa? Kamu hati. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengarang katanya. Aduh. Mana dalilnya Allah Ini menginginkan bocah nggak penyaliban pintar-pintar, terjadi terhadap Yesus? Mana dalil? Tadi saya baca. Apa yang kau baca? Kau bilang itu ngarang. Lah, apa yang kau baca di situ? Apakah Allah yang mengatakan? Ya, kamu bilang ngarang Matius. Maksudmu apa? Saya tanya, apakah Allah yang Tadi mengatakan kan di kau situ? bilang Matius pengarang, mengarang-arang. Karena kau menuduh itu Allah. Ya kenapa? Ya itu Matius. Dia kan saksi. Saksi apa? Saksi penyaliban. Saksi enggak, yang kutanya bukan penyaliban, yang kutanya Allah menghendaki penyaliban itu di mana tertulis? Nah itu dia kan maknanya di situ. Maknanya di situ. Nah, kau tuh kalau kena TK kalau ngomongnya nggak disimak maknanya. Kembalilah kepada habitatmu. Kayak gini nih, kau udah kalah Jangan begini. kau Kau udah kalah begini nih, kau udah kalah semua gini. manusia. Masang musik lah, masang radio lah. Kembalilah ke alam. Ini kau udah kalah begini nih. Makanya itu mah. Kau gak usah lawan gurumu. Kau gak bakal bisa apa-apa sama saya. Mana dalilnya Allah menghendaki penyaliban? Kalau saya baca panjang lebar. Yang kau baca itu keterangan Matius campong rako. Jadi masih kau Matius gak benar. Yang kutanya ini firman Tuhan. Emang Matius itu kan firman Tuhan ditulis dia. Itu karangan dia, tuyul. Iya, masih gak benar karangan dia. Itu bukan firman Tuhan. Iya kan firman ditulis dia firman Tuhan itu. Matamu. Di mana Tuhan berfirman? Semua yang di kitab. Di Semua yang di kitab mana? itu. Semua yang di kitab itu bukan firman Tuhan. Di mana? Di Saya situ tanya sama kamu. tertulis Semua yang di kitab itu bukan firman Tuhan. berfirman. Hah? Masa Matius kau Tuhan kan pengarang. pengarang Matius kau bilang Tuhan? Kamu yang pengarang. Yesus dua. Bego kamu. Berarti kau sudah mengakui Matius itu Tuhan lo? Masa Yesus dua. Bego banget. Memang dua. Kepalamu itu. Matamu. Satu manusia. Yang satu bukan manusia. Yesus dua. Oh, kalau dekat gua. Kamu kalau dekat di sini ku cipok kau pakai kaki. Masa Yesus dua lu? Iya, bagus dua. Daripada 10. Baru kali ini ada manusia yang bilang Yesus dua ya. Memang dua. Kepalamu peang. Gigimu. Sedangkan dari zaman dulu nggak pernah mengajarkan Kata Yesus siapa? dua. Dia Sejak kapan? Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namaku. Abdul Somad aja kayak Haji Bedudin aja gak pernah mengatakan Yesus dua. Udah. Oh, dia nggak belajar Kristelok, beda sama aku. Jadi Ini kamu makananku. mimpi Ini baca makanan. Bedudin. Dia nggak Baca pernah Bedudin. baca ini. Dia nggak pernah baca ini. Berarti kamu lebih pintar dari UAS. Beliau tidak pernah baca Iya, ini. berarti kamu lebih pintar dari UAS.
nggak pernah baca ini dia, nggak Kamu lebih pernah. pintar dari UAS. Beliau guru saya nggak pernah baca bukunya Kristen Oh, ini. berarti oke. Berarti UAS di bawah kamu. Hidup cuma. Nah, inilah kalau penyembah iblis begitu. UAS, dengar ini. UAS, kamu direndahkan sama si bego ini. Minta lagi dari si UAS sama Jainuddin katanya. Mudah-mudahan UAS nonton nih, mudah-mudahan UAS nonton. Katanya dia gak pernah baca ini katanya. Berarti dia merendahkan UAS sama Jainuddin. Makanya kamu cuma jangan lawan gurumu ini, hangus kamu. Mana dalilnya Allah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kasian banget UAS ya. Katanya Mana UAS di bawah dalilnya? kamu, di bawah ilmu kamu. Aduh. Dalilnya mana? Dalilnya, dalil. Udah, dalil. yang penting kamu bilang UAS gak baca ini UAS. Kamu Ya bilang. memang Tadi beliau nggak pintaran baca kamu. Bible. Sejak Berarti kapan kamu beliau baca Bible? Berarti lebih pintaran kamu dari UAS. Berkhotbah. Kalau dari segi Bible, saya lebih paham dari beliau. Wah. Lah, parah kau ini. Parah Aduh, kasian kau. banget UAS ya. Paling Ustaz paling nomor 1 Indonesia kau bilang kayak gitu. Aduh. Beliau tidak belajar Bible, ku bilang. Beliau nggak Masa belajar dibilangnya Bible. UAS sama Jainuddin nggak pernah baca inian, nggak tahu masalah ini. Ya, katanya. memang dia nggak belajar Bible. Cukup ini. Makanya cuma kamu itu kok melawan guru ini gak ada menangnya cuma. Oh, ya. Gak ada Apa? pinter-pinternya kamu ya. Beliau tidak Wah. belajar Bible. Masa kamu bilang UAS di bawah ilmu kamu gimana Kata sih kamu siapa? itu? Kata siapa? Iya. Kau nggak kata siapa bebas. tadi kamu bilang UAS gak bisa baca ini gak tahu menau kamu bilang. Dia tidak pernah belajar Bible. Dia nggak Kamu belajar tahu nggak di Bible. UAS itu? Siapa tahu UAS sudah menguasai Bible tapi dia nggak kayak kamu menjabarkan. enggak. Bisa kamu tanya UAS? Bisa. Ini aku telepon. Tanya. Nggak, aku Karena UAS telepon. baca ini Alkitab. Tahu nggak tanya dia? Aku telepon beliau, tunggu sabar. Wah, apa di teleponnya si UAS gara-gara gua? Enggak, supaya kamu percaya. Biar kau udah gila permanen. Malu lu ya Pak ya? Malu, takut dimarahin si UAS kau? Takut dimarahin si UAS? Waduh, ngapain? Enggak. Tunggu. Mudah-mudahan aku masih simpan teleponnya beliau. Mudah-mudahan UAS nonton nih, katanya UAS itu di bawah ilmu sejuma. Nah, dengar nih. Nah, Tengoklah kalau Kristen kan, gitu caranya. dengar, banyak ini rekaman loh. Bible, beliau tidak pernah baca Bible. Siapa bilang? Udah kamu tanya belum? Udah kamu tanya belum? Aku udah kenal dulu, aku cari. Sabar. Berapa tahun dia belajar ilmu agama di Mesir sana si UAS itu? Kamu itu siapa kamu? Dia tidak belajar Bible, Bang. Siapa bilang? Kata kamu. Iya, kata aku. Sedangkan Ustaz Waloni aja yang anak kemarin sore. Ya paham lain. Alkitab, apalagi UAS, apalagi UAS. Itu memang dari Bible dia, dari Kristen. Waloni aja yang anak kemarin sore paham Alkitab, apalagi UAS. Udah. Assalamualaikum Bang Zuma. Ini suara siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara siapa? Guruku, Masya Allah. Baik-baik, Ustaz. Masya Allah. Kami tadi dengan Pak Nats lagi cerita Bang Zuma luar biasa, dari mana itu tenaga sama kecerdasannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu karena sering dengar Ustaz. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Pastikan Dan Allah jaga Bang Zuma semangat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadzku juga Luar biasa, ujung tombak dakwah. Allahu Akbar. Beda dakwah Ustaz Abdul Samad dengan dakwah Bang Zuma. Bang Zuma ini bermain di ranah garis-garis hukum. Tiap hari ada laporan terhadap beliau di mana-mana. Tapi insya Allah kita jaga. Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Nats mengawal Bang Zuma insya Allah. Bang Zuma, kapan sekali waktu podcast bersama Ustaz Zuma? Ada dengan Ustaz Abdul Samad? Ya, saya Bersama ikut waktunya beliau. Guru kita. Oh, insya Allah. Saya mau duduk sama Bang Zuma nanti agak 1 jam kalau bisa. Mas Dian kalau ke Jakarta kita ketemu bisa ya? Boleh Ustaz.
Masya Allah, satu kehormatan bagi saya Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kami minta nomor Bang Zuma supaya di-linkkan. Saya ke Jakarta 6 bulan sekali, jadi pas nanti ini kita buat 1 jam untuk saya nanya-nanya tentang kristologi. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Kamu sudah dengar? Udah dengar? Kamu udah dengar? Jadi pengetahuan beliau tentang kristologi itu memang tidak ada di Islam mata kuliah yang spesial untuk membahas tentang kristologi. Itu enggak seperti di STT belajar Islamologi. Jadi Yesus itu ada 2. Yesus yang asli, Yesus yang palsu. Yesus yang asli adalah yang datang kepada Bani Israel, mengajar Bani Israel menyembah kepada Allah. Yesus yang palsu yang datang ke Kristen, mengajak Kristen menyembah dirinya. Itu 2 Yesus yang berbeda. Tadi sebelum kamu naik kan aku udah tanya tuh, ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan kawanmu mengatakan itu iblis. Kena deh. Berarti Yesus yang kumaksud 2, 1 asli, 1 makhluk asing yang memakai nama Yesus. Nah, Yesus asli, Yesus yang mana yang asing? Akulah Alfa dan Omega. Itu Yesus asing itu. Itu Yesus asing. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu Yesus asing, bukan Yesus anak Maria, bukan. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu juga Yesus asing, bukan Yesus asli. Yang datang di Pulau Patmos juga mengatakan, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Itu juga Yesus asing. Makanya Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu akan datang, dan nabi-nabi palsu juga akan datang menyesatkan banyak orang. Kristus palsu artinya apa? Yesus palsu. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Bahkan Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti banyak orang di bumi ini yang menyembah iblis dikira Yesus, karena iblisnya datang memakai nama Yesus. Yesus asli datang tuh. Apa kata Yesus asli? Maaf aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Kristus 2. Yesus, kalian diusir oleh Yesus karena kalian menyembah iblis dalam nama Yesus. UAS itu sekolah ke Mesir bertahun-tahun cuma. Bukan belajar tentang kristologi. Gak mungkin ilmunya lebih rendah dari kamu cuma. Dia tidak belajar Kristen, beliau tidak belajar kristolog. Siapa bilang? Dia gak kayak kamu sombong. Kamu sombong. Tadi kau dengar suaranya dia telepon saya. Itu kan cuma merendahkan diri. Terus ngapain beliau minta saya datang ke Jakarta? Udah 3 kali ditunda. Itu supaya kamu semangat aja, semangat. Tidak. Kamu sekolah kamu apa? Suka-suka kamu lah. Saya tanya, kamu sekolah kamu apa? Saya sama seperti Yesus. Kamu sekolah kamu apa dulu? Sama, sekolah aku dengan Yesus sama. UAS itu di Mesir berapa tahun
jauh sekolah cuma. Aku sama Yesus, beliau lebih tinggi pendidikannya, tapi aku sama seperti Yesus Kamu nih pendidikannya. suruh digaji tiap bulan. Kamu ini digaji tiap bulan berapa? Digaji tiap bulan berapa? Jadi apologet. Digaji Jadi kamu kan? Yesus itu ada dua Saya tanya, minimal. kamu digaji kan jadi apologet? Siapa yang digaji gaji? kan? Siapa yang gaji? Digaji kan? Gereja. Di gereja. Digaji Aku kan? digaji sama gereja. Kamu digaji kan? Sama gereja. Kamu digaji apologet kan? Dengan gaji perpuluhan. Kamu itu digaji untuk menghujat Kristen, salah kamu. Aku menghujat Kristen. Enggak Dosa salah kamu. itu. Enggak Dosa salah itu. Enggak salah aku menghujat Kristen. Banyak temamu yang menghujat. Di mana saya menghujat Kristen? Ini aja udah menghujat, apakah iblis nyamar Yesus? Ini udah menghujat. Yesus mengatakan iya. Makanya iblis yang kau sembah itu diusir kalian kan sama Yesus. Apakah iblis nyamar Yesus? Tadi kau sendiri mengatakan iya. Tadi di awal kau naik. Kau mengaku Itu iya. iblis yang menyesatkan, bukan iblis nyamar Yesus. Iya. Iblis yang menyesatkan. Apakah iblis Nah, nyamar sekarang Yesus? begini, coba kau dinginkan hatimu dulu. Ketika orang-orang Kristen nanti bertemu Yesus dengan mengatakan, bukankah kami bernubuat mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus Kristus yang mana yang kalian pakai? Makanya Itulah kau kalau ditanya kau selalu loncat. itu saya kasih jawab saya kasih jawaban. Yesus mana? Saya kasih jawaban. Yesus mana yang datang membantu kalian bermujizat ngobatin orang? Iya. Kalau Yesus yang asli mengatakan aku tidak kenal kalian. Ayo, Yesus yang mana? Ayo, itu perkataan Yesus yang mana? Matius 7 nomor 22-23. Kata Yesus itu, begini, dengar dulu. Zaman apa? Enggak, zaman apa dia? Hari terakhir nanti. Pada saat dia datang sebagai hakim, ya, banyak orang datang kepadanya. Ya. Yesus, Tuhan Ya. Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, mengusir Ya. setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Tidak ada. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngarang bebas kamu. Matius 7. Ngarang bebas. Aku tunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya? Ngarang bebas. Mau aku tunjukkan dalilnya? Memang kalau bicara sih bebas ya, nggak ada hukumnya sih. Mau aku tunjukkan dalilnya? Ya, kamu ngarang bebas saya bilang. Oke, baik. Kau tuduh saya ngarang bebas. Aku tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan Jadi kamu dalil. ini nggak tahu. Ya, aku tunjukkan Kedatangan dalil. Nabi Isa itu, kedatangan Yesus itu ke dunia ini itu apa? Aku Untuk tunjukkan menghukum orang-orang dalil. yang percaya dia disalib. Titik. Iya, kau untuk percaya, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kaulah itu. Makanya kamu tuh. Nih, dia tunggu dulu, jangan makanya. Ini aku tunjukkan dalil. Aku tunjukkan Ngarang dalil. bebas kamu. Iya, kau bilang aku ngarang kan? Berarti dalil ini menyakiti kamu. Suka-sukamu ngarang bebas. Kau tuduh saya ngarang. Nah, nih tengoklah ini. Aku tunjukkan samamu nih. Yesus 2. Nih. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kristen kan? Bukankah kami bernubuat pakai namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jedar. Ngarang nggak? Kamu makanya Ngarang kamu. nggak? Saya jawab. Ngarang tidak? Saya jawab. Ngarang Artinya. tidak? Tunggu dulu. Aku ngarang nggak? Kamu kan nggak tahu maknanya. Aku ngarang nggak? Jawab dulu. Nggak tahu maknanya, cuma baca doang. Ngarang nggak? Baca doang. Ngarang tidak? Ngarang Kamu tahu tidak? maknanya nggak? Ngarang tidak? Tunggu dulu. Aku Biasa ngarang jelasin nggak? maknanya. Jawab dulu. Aku ngarang atau tidak? Ya, kamu nggak tahu maknanya. Aku ngarang atau tidak? Iya, kamu nggak tahu maknanya. Aku ngarang atau tidak dong? Itu bedanya aku sama kamu. Kamu membaca, menghafal, aku bisa maknai. Oke, silakan kau maknai, silakan. Nah, itu dia kayak gitu. Berpintar anak. Silakan. Ada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Ini agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Udah, biar aku jelaskan kan kau ngomong Enggak, dia. jawab.
Agama Ya, apa diam, yang diam. memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Diam, biar aku jelasin. Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Udah dibilang diam dulu biar aku jelasin. Jawab. Enggak. Iya, ini mau aku jawab. Jawab. Agama Ini apa? mau aku jawab. Iya, agama apa? Ya, nggak bisa diam nggak? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Kamu bisa diam nggak biar aku jawab? Jawab. Ya, kamu itu baca doang, menghafal doang. Ya nggak sudah, tahu makanya aku maknanya. tanya. Yang memanggil itu Yesus Tuhan agama apa? Setiap kalimat itu ada maknanya cuma. Ya udah. Yang memanggil Yesus Makanya. Tuhan siapa? Yesus Ya makanya dipanggil kamu Tuhan. diam dulu, bisa diam nggak? Cerewet banget nih mulutnya. Islam atau Kristen? Langsung, cepat. Ya kamu diam kok, kamu sudah cepat-cepat. Kau tadi mengatakan aku ngarang. Aku bacakan Kamu dalilnya ngomong, sih. kamu baca saya diam. Kamu baca saya diam. Kau nggak tahu Kau baca sendiri lu cuma. Kau bilang tadi aku ngarang, baca gak ada saya dalilnya. diam. Sekarang Kamu yang baca saya manggil Yesus diam. Tuhan siapa? Kamu baca saya diam. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Kamu baca saya diam. Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Saya jawab, kamu diam dulu. Yang bermujizat pakai Nah. nama Yesus siapa? Kalau udah kalah begini nih. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kalau udah Jawab. kalah, kalau udah kalah Silakan. begini nih, ngaco. Silakan. Begitu dong, silakan, jangan ngangu. Nah, yang dimaksud di situ cuma memang waktu dulu itu memang agama Kristen, tapi Kristen yang mengkhianat, yang menyembah berhala, kembali menyembah berhala. Udah. Paham? Mana dalilnya di situ? Memang yang disebutkan itu benar katamu. Dulu Mana dengerin. dalilnya di situ? Ya, nanti kasih dalil, saya kasih ngomong dulu, ntar saya kasih dalil. Kamu Mana? diam dulu dibilang. Ini pada hari terakhir ini. Pada hari terakhir itu kapan? Astaga, iya makanya kamu diam biar aku jelasin. Hari Gimana terakhir aku itu jelasin? kapan? Hari terakhir itu kapan? Ini kayak anak bocah nggak mau diem. Diam dulu kamu biar aku jelasin. Anak bocah banget sih lu nggak mau diem, mulutnya cerewet banget. Dijelasin dibilang ngoceh mulu. Mau dijelasin nggak? Itu udah kalah begitu tuh. Udah kalah begitu tuh. Ini udah kebiasaan. Kalau udah kalah begitu tuh cuma tuh. Gak sportif. Aku nggak ngomong. Sudah ada 5 menit aku diam. Nah itu ketawa-ketawa. Ngapain tahu ketawa-ketawa itu? Gak kedengeran tuh. Kamu ditertawakan sama anak-anak kecil. Kamu itu gak sportif. Curang kamu. Ya, mana? Aku diam. Mana coba? Hari terakhir diamin, itu. suara itu Hari diamin. terakhir itu kapan? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang diusir di situ agamanya apa? Jawab. Saya belum jawab. Kamu udah taruh ketawa-tawa lah. Kamu jawab. Aku diam. Nah, diam. Nah, benar itu buat hari terakhir. Dengerin. Benar itu buat hari terakhir nanti diucapkan Yesus. Kenapa? Dia mengucapkan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah mengkhianati ajarannya dan menyembah berhala. Memang benar dulu dia percaya pada Yesus. Mereka itu percaya pada Yesus, menjalankan ajaran Yesus. Tapi mereka itu mengkhianat dan menyembah berhala. Makanya kata dia, aku nggak benar kalian. Kenapa? Dulunya mereka itu mengenal Yesus, tapi berkhianat menyembah berhala. Itu ucapan untuk hari kiamat nanti buat mereka yang berkhianat menyembah berhala. Paham? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Itulah Kristen itu. Mana dalilnya? Kau bukan minta makna. Ini bukan dalil, makna. Makna dari bahasa ini aku. Mana dalilnya? Ini bukan masalah, ini makna dan tulisan ini, makna dan tulisan ini. Oh, berarti kau cuma ngarang. Ini makna dan tulisan ini. Jadi kau cuma ngarang. Kamu nggak tahu maknanya, cuma menghafal. Oke, sekarang yang dimaksud di sini orang Kristen atau bukan? Orang Kristen yang Oke, mengkhianat udah menyembah berhala. selesai. Oke, udah. Ya udah. Udah. Itu muridku, gitu murid kalau ngaku muridku ya begitu. Banyak orang yang berseru kepada Yesus. Jadi kalau udah kalah gitu, kalau udah kalah pasang radio rusak lah, nyanyi lah, kalau udah kalah gitu cuma tuh. Kami Kalau udah kalah gitu.
Lu gak malu sama pengikutmu? Gak malu sama pengikutmu kalau kalah begitu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi ternyata guru ini pintar juga ya, dalam hatinya begitu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kau udah kalah sih, cuma kebiasaannya begini nih, udah kalah. Daripada Udah hafal saya. Kamu sekalian pembuat Kalau udah hafal saya kalah, kamu udah hafal saya berdebat sama Jadi kamu. semua yang memanggil Yesus Tuhan diusir. Saya udah hafal kamu kalau kalah begini. Diusir. Semua yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat bernubuat diusir. Saya udah hafal kamu, cuma kalau kalah kamu kok nggak Anda nyanyi lah sudah apalah. mengakui itu adalah Kristen. Anda sudah jujur kalau Kristen Inilah bakal akibat diusir kamu melawan gurumu. oleh Yesus. Oke. Udah, Terima paham kasih artinya tadi? atas jujurnya Anda dan ngibulnya Anda. Padahal Paham tidak artinya? ada makna seperti itu. Itu Paham hanya artinya? akal-akalan Anda saja. Paham artinya tadi? Itu akal-akalan Anda saja. Yang Itu makna jelas dari tulisan itu. Makna dari tulisan itu. karena memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, Malu itu nih, hanya ada di malu nih, Kristen. Malu kalah nih, kalah nih. Silakan Anda hibur diri. Saya kasih waktu 2 menit hibur diri. Silakan. Makanya aku udah hafal kamu, cuma kamu tuh kok kalah pasang musik lah, nyanyi-nyanyi itu udah tabiat kamu. Saya udah hafal banget. Udah. Saya terangin maknanya. Kamu tuh penghafal cuma. Tapi kalau saya ini tahu maknanya. Kayak anak SD kamu menghafal Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yesus 2. UAS katanya di bawah ilmu dia, sombong banget. Jainuddin MJ katanya di bawah ilmu dia, sombong banget. 1 menit lagi. Kamu tuh apologet yang dibayar untuk menghujat, itulah kamu. 1 menit lagi, silakan. Suaramu supaya dikasih tertutup. dikasih koin, dikasih apa tuh, ikan paus lah, dikasih rumah, dikasih singa, supaya kamu dapat duit, dapat koin. Nah, itulah kamu di apologet ini. Sama lu, sama kayak si Edis juga sama lu. Cari duit kalian itu. Ada Edis dihina sama Rati. Oh, ini kok namanya cewek? Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Koko, silakan deh. Berani dia hina Edis, nggak takut Bang Rati? Kenapa? Nggak takut sama herdernya tuh ganas loh, herdernya Edis. Apologet ini bos, apologet ini menebar kebencian, paham? Oh, apologet Kristen? Semuanya. Oh, kebencian dari mana itu Bang kalau apologet Islam? Kamu lihat komen-komen di bawah ini. Komen kan, bukan apologetnya kan? Gimana sih? Kamu lihat kalau Edis lagi live, komen-komen di bawah, segala macam caci maki, omong jorok. Apa tidak menebar kebencian? Iya, kalau Edis benar Bang. Itu banyak itu. Sekarang ini, dengar itu Bang, kejadian. biar saya jelasin. Kemarin di Medan baru Bang? kejadian Bang, kejadian kena tangkap itu satu ya. Ditanya kenapa kamu menghujat? Pengen kaya kayak Edis dibilang, pengen kayak Edis kaya. Nah, benar itu Bang. Intinya kita bicara fakta Bang. Iya. Faktanya Edis menyebar kebencian. Betul itu Bang. Sekarang gini Bang, lihat komen-komen di bawah ini. Apa? Ya, segala macam caci maki. Caci maki di mana Bang? Caci maki apa ini? Coba lihat, nangis cuma ditulis. Nangis kok caci Iya, maki? makanya kamu tuh kalau lagi live Edis atau live si Juma ini, komen-komen ini menjelek-jelekan Ini siapa? lagi live ini. Ini sekarang lagi live tuh. Coba dibaca tuh. Sekarang saya tanya sama kamu. Nangis mana cacian Bang? Mau dibilang botol, kamu mau bilang botol? Kamu bilang botol? Bang, kalau abang dibilang botol aja udah emosi. Itu memang Aduh. faktanya. Nah, itu dia, itu gak caci maki. Orang bicara fakta. Kau memang botol. Nah, kamu tuh bodoh. Wah, udah tahu apologet ini, tahu kamu apologet ini. Ini menebar kebencian, udah.
Abang ini sensitif kali ini. Aduh. Sensitif. Kalau dengerin bang, kalau ini Islam Waktu benar, kecil diejek sama teman, kurasa berantem sama teman. tak dengerin. Kalau Islam benar, ceramah di masjid. Kalau Kristen benar, ceramah di gereja. Udah. Bang. Siapa yang lagi ceramah di sini? Bang Juma lagi mengedukasi, bukan ceramah. Jangan kamu. Kalau di TikTok ini menyebar kebencian kamu tuh. Bang, ini lagi mengedukasi, bukan lagi ceramah. Bedakan dong mengedukasi dan ceramah. Makanya berarti kamu nggak pernah lihat TikTok ini komen-komen di bawah kamu tuh. Berarti kamu Ini lagi baca sudah nih. naik doang kamu. Ini lagi baca di komen-komen di bawah nih. Nah, coba lihat. Makanya coba kau lihat semua jelekin saya nggak? Waduh, abang ini nggak terima dibilang botol guys. Jangan. Iya, makanya. Jangan bilang botol dia guys. Kasihan. Makanya kamu juga sama saja kamu cari duit juga kamu. Ngemis aja sekali ngemis lampu merah sana. Oke, teman-teman, Ini tolong. sebenarnya orang ini gejala awalnya apa ya? Nggak tahu. Dia lagi Coba sedih. ceritain Pak Rati. Ini gejala awalnya apa Pak? Apalagi ini Coba. menebar kebencian. Enggak. Saya tanya sama kamu. Menebar kebencian. Anda sebagai pribadi ini gejala awalnya apa sehingga Anda begini gitu loh, coba ceritakan. Waktu kecil dia dibilang botol, emosi dia bang. Bukan itu aja. Makanya kamu yang botol. Bukan itu Makanya aja katanya. kalau live itu baca komen-komen di bawah. Aku kan nggak bilang abang botol. Aku bilang orang ngejek abang botol kan benar Selain diejek. itu banyak. Kamu tuh orang yang bodoh Pak lagi. Rati, Tiap komen-komen aku mau nanya, lain ntar itu dulu, Pak bahasa-bahasa Rati. nggak jelas tau. Ini saya mau kelirikan dulu nih. Pak Rati pernah kehilangan motor? Makanya kamu itu lihat apologet ini bagaimana tujuannya Ya. apa? Tujuannya apa? Apologet coba saya tanya. Enggak Pak Rati, ini saya tanya Saya baik-baik. tanya tujuan apologet apa? Tujuannya itu supaya Pak Rati Mengedukasi. ini Iya. Bukan berantem begitu. Siapa yang berantem di sini? Wah sering caci maki babi anjing sering. begitu Pak Rati. Anjing babi makan babi itu bukannya mencaci maki. Enggak boleh begitu Pak Rati. Siapa itu? Aduh. Makanya kamu tuh nonton lagi lain. Apa dibilang? Kamu makan babi kayak babi kamu, makan anjing kayak anjing kamu. Itu enggak benar-benar kebencian namanya. Enggak ada yang ngomong kayak gitu, enggak ada. Iya. Makanya kamu tuh. Kalau benar Islam selama di masjid, kalau benar Kristen selama di gereja. Jangan diadu begini, ini namanya diadu, udah. Iya, makanya Pak Rati saya tanya nih. Pak Rati pernah kehilangan barang kesayangan? Jangan ingkari komen-komen di bawah ini. Berantem, jangan ingkari. Ya jangan baca komen lah Pak Rati, di atas aja ngobrol kita. Saya tanya lagi. Ya. Anak Batak itu di penjara nggak? 2 kali? Di penjara Anak dia. Batak yang mana? Anak Batak yang mana? Gara-gara menghujat. Saya tanya. Gara-gara menghujat. Gara-gara dia bilang mana orang kan naik ke kolam ini kan? Naik ke kolam ini kan? Bukan, dia ngomong sendiri kok. Dia bilang mana aulanya umat muslim itu, di gua mana dia. Gara-gara dia mau cari, mau bantai dia. Dalam perdebatan kan? Siapa bilang dalam perdebatan ngomong sendiri dia? Sendiri dia bicara Pak, sendiri boleh dia. gitu. Kalau bisa, kalau memang kita itu punya agama, berceramahlah tempat ibadah kita. Jangan begini mengadu domba begini. Siapa yang lagi ceramah? Bang Juma nggak lagi ceramah. Kapan Bang Juma ceramah? Bang Juma berdiskusi kok jadi berceramah. Diskusi gimana? Komen-komen di bawah kamu baca setiap orang lain. Baca. Ya itu kan komen Bang, bukan Bang Juma kan? Itu namanya kan menghujat orang yang lagi diskusi. Ya udah Yang komen Bang, itu ya, bukan Bang Juma loh, yang komen bukan Bang Juma. Kamu tuh jangan kamu ingkari lah, kamu jangan sosok bodoh, sosok nggak tahu komen-komen di bawah Gimana dikontrol netizen Bang? Nggak ada orang bisa ngontrol netizen. Artis aja nggak sanggup ngontrol Ya netizen. makanya jangan ada Laporan polisi kalau jangan enggak. berantem. Jangan Ya abang screenshot tuh, abang screenshot tuh. Yang komen-komen abang kalau keberatan lapor polisi Bang. Makanya tidak perlu polis-polis, tapi iman kita imanin aja. Udah. Oh gitu. Ya udah cukup. Polisi laporin orang polisi, Udah cukup. kasihan anak orang lapor Pak polisi. Rati ini sebenarnya bentar Pak, Anda ini sebenarnya dalam keadaan marah apa tidak marah? Saya marah kalau ada apologet ini kenapa? Mengadu domba. Oh, marah. Mengadu domba, udah paham? Bang istri mana Bang? Istri mana? Ini Coba. istri yang pulang. Makanya kamu itu, kau cari Coba duit jangan di bagaimana sini, cara? cari di lampu merah sana. Bentar dulu, bagaimana Cuma, cara kalau di sini melampiaskan? lampu merah sana, jangan di sini. Dengar dulu, bagaimana cara melampiaskan kemarahan? Kamu ini Masa sedang kamu bilang marah tuh di kolam ini nggak berantem, gimana kamu tuh? Pak Rati, bagaimana cara melampiaskan kemarahan? Melapis kemana saya? Harus sapu gitu. Bagaimana? Ini botol. Minum madu Pak, minum madu. Ini botol sudah Bang.
Kalau Ini mau botol cari madu lampu namanya. merah, lampu Parah merah kalian bisa. ini, parah. Ah. Kalian siksa orang tua. Nah, itu Minum madu, Pak, biar adem. begitu tuh. Itu. Cerminan apa itu? Ajaran apa itu? Cerminan apa itu? Madu Pak, madu. Bang, aku jualan madu kok salah bang. Nah, ajaran apa itu? Biar adem, biar nggak marah lagi. Kalau mau cari di lampu merah, jangan di TikTok. Nah. Kenapa lagi di lampu merah? Bagi teman-teman yang mau belikan madu buat Bang Rati silakan ya. Cari Yang koin mana di lampu tahu. merah. Pak Rati, aku mau nanya baik-baik. Pak Rati, jadwal Anda di lampu merah itu Dikasih jam singa, berapa aja? dikasih Jam berapa paus, aja Anda? dikasih Jam berapa rumah. aja Anda di lampu merah? Jam berapa? Allah. Oh, Bang Rati ini mau singa dia mau singa guys. Tapi kasih madu aja saya lah. tak butuh, saya bukan pengemis kayak kalian. Ya udah kasih madu mau bang. Saya tak pengemis kayak kalian. Kalau madu mau nggak? Kalian itu pengemis. Dengan menamakan atas agama, kamu mengemis, sudah. Loh, aku Di jualan lampu bang. merah itu Pak Rati jam-jam berapa Dengan jadwal di lampu merah? kamu dengan menamakan agama, kamu mengemis, sudah. Paham? Iya, saya tanya baik-baik. Di lampu Dikasih merah itu paus, ngapain? dikasih mawar, berantem di TikTok, walau, astaga. Ya teman-teman yang mau belikan Rati, Bu Rati madu Nah, itu silakan dia. ya. Ini contohnya nih. Ini jelas contohnya cerminnya ini. Nah. Mau dikasih madu kok komplain lagi? Ini Di lampu merah aja kalian cari duit. Nih saya kasih di lampu merah. Saya lewat, saya kasih kalian duit. ya, bagi teman-teman yang mau kasih madu buat Mas Rati, silakan ya. Ini di profil kita ada. Ketawa dia. Minta alamat, minta alamat. Minta alamat. Malu sama orang tuamu, ngemis kamu, malu. Ini malam ini Pak Rati berapa botol Pak? Berapa Malu botol? kalian itu. Ngemis dengan perang agama kamu. Malu Pak kamu. Rati, malam ini berapa botol Pak? 1 jam lebih dia Masa debat. kamu cari duit, kamu perang agama kamu. Bego kamu gitu. Gak punya otak kalian ini sekarang. Tadi dia berdebat, tapi karena dia tidak menang, dia ngamuk. Masa cari duit di TikTok, di lampu merah sana ngemis. Udah. Coba dia menang, dia joget tadi kan, iya kan, dia merasa menang joget tadi. Gak tau malu kalian itu. Gak tau malu kau Giliran cuma. kalah dia nangis. Gak tau malu kau cuma. Kau cari koin di TikTok kau. Jadi Yesus ada berapa Yesus? Yesus ada 2. Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia, betul? Kena deh. Yesus ada 2, sepenuhnya manusia dan Yesus yang sepenuhnya Tuhan, ada 2. Iya Bang Handi, Yesus ada 2 kan? Yesus sepenuhnya manusia, yang satunya yang sepenuhnya. Itulah dia. Karena 100% loh, 100% ya betul lah. 2 lah jadinya. 2 sepenuhnya Yesus, sepenuhnya manusia, 1 sepenuhnya Tuhan, 2 berarti ada 2 Yesus. Kasihan ini memang ya. Kalah dia emosi. Daripada botol kecap, mending botol madu guys, kasihkan ke Mas Rati ini ya. Dikasih nama botol emosi, dikasih nama Tapi botol tadi emosi apa gitu? dia aku tadi dalam keadaan marah. Ngomel terus ya. Kak Nur nonton rupanya. Makasih Kak Nur. Ngemis kalian di lampu merah, mengemis. Udah. Kalau di gereja boleh Bang? Kalau di dikasih gereja boleh nggak? agama orang. Udah. gereja boleh nggak? Dua, bagaimana kamu itu? Kalau di gereja boleh nggak? Lebih baik tidur besok Orang gila latihan, semua nih, Pak. orang mabuk duit ini semua, mabuk koin, goblok kalian tuh. Bukannya besok mau latihan Pak. Tidurlah. Nanti diomelin sama keluarga lo di Mabuk belakang. koin kalian tuh ya. Latihan Asli. apa Bang Andi? Tidur Pak, besok latihan. Latihan apa? Latihan nari. Latihan bagaimana caranya supaya nggak ketubruk mobil di lampu merah. Simulasi. Inilah kelompok pengemis. Inilah kelompok pengemis nih. Kasih paus, wes. Kasih mawar, hujat agama orang. Hujat agama orang katanya. Mukanya seram. Kalau kau bilang Yesus dua, Iya memang Yesus 2. Kita nanti di-kick balik itu gitu. namanya mengujar kau tuh. Sepenuhnya manusia 1, sepenuhnya Tuhan 1. Yang kepalamu bapakmu tuh. Ingat umur setengah nanti. Itu konsep. Karena kau pengemis saya maki-maki kau, udah. Yesus manusia 1. Lapor di Satpol PP kau nanti biar ditangkap kau, udah. Yesus yang bukan manusia 2. Kau nanti dihujat orang Kristen kau, kontol.
Oh. Sejak kapan Yesus 2? Kurang ajar kau ya. Kristen banget muka mulutnya 100% Kristen. Tuhan, 100% manusia. Ada berapa? Tuhan saya. Ada berapa? Saya mati demi Kristus juga gak apa-apa. Anjay. Jangan mati dulu Pak, jangan mati dulu. Oh Jangan. iya. Daripada saya ngemis. Ngapain ngemis saya? Berapa saya masih kasih makan? Nah, Yesus kamu itu juga dua. masih kasih makan. Ngemis kau, ngemis kau. 100% manusia dan yang satunya 100% Tuhan. Demi mengemis kau dapat koin, kau kurang ajar kau. Bang Juma. Tapi kan ada juga Yesus Afrika, Yesus Korea. Itu banyak sama lagi. nggak? Itulah, Beda. orang gila itu mencari koin itu. Ngaco ngomongnya kemana-mana. Udah. Beda. Coba tunjukkan fotonya. Coba foto. Kau bilang udah gila kau ya. Stres kau ya. Bunda Rama fotonya coba kasih lihat ada berapa Yesus. Gimana gua gak marah? Tuan gua dihujat kurang ajar kau. Gimana gua gak marah? Yang mana? Yesus itu kan dua. Siapa Ada yang Yesus dua? Dari mana 100% jalannya? manusia. Siapapun marah kalau Tuhannya dihujat. Kalau kau pun Muhammad dihujat pasti marah kau. Dengar. Ada yang 100% manusia, ada yang 100% Tuhan. Seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat. Nah itu yang mana? Itu kayak Tuhanmu tuh banyak kali Tuhanmu. Marah nggak kau? Kau sih bilang Muhammad dua. Itu bagus dua itu banyak. Dasar kamu tuh. Tuh yang mana? Yang mana yang asli di situ? Demi koin kau hujat Kristen. Yang mana yang asli di situ Tuhanmu yang mana? Tuhan gua Yang dihujat. mana yang asli? Yang mana yang asli? Kalau masa Yesus dua Tuh. Itu bukan cuma dua, itu banyak kali tuh. Dikasih nih mawar, apa nih? Mawar, paus, apa nih? Rumah. Dasar habis kau. Yang mana yang asli? Udah, paham kau? Berarti besok yang ada asli di acara apa sini? Pak? Besok ada Mana yang kegiatan apa asli? Pak Rani? Menghujat kau, udah. Saya lagi tanya, besok ada kegiatan apa? Uang kau tuh nggak halal kau uang tuh. Udah, nggak Yang bakal asli berkah mana? anak istri kau. Hasil Ini mengemis itu, Yesus menghujat yang asli agama yang orang. mana? Yang asli di sini yang mana? Uang kau tuh nggak berkah, menghujat Itu agama orang. banyak Yesus, banyak Yesus. Bukan cuma dua, itu banyak. Makanya nggak berkah di kau tuh. Sekarang kau bisa ketawa kau. Sekarang kau bisa ketawa. Nanti lihat kayak wajah Ternyata banyak Yesus. Bukan cuma dua kawan-kawan, banyak Yesus. Walaupun itu. Terus yang modar kan. Banyak Yesus. Bukan cuma dua. Malu Sekarang deh. dia ketawa-ketawa kau bebasin ketawa-ketawa kau. Terus ketawa. Mana yang asli? Mana yang asli? Mana yang Kau asli? cari duit kau hujat agama orang. Mana yang asli? Bego kau. Kau bilang Yesus dua. Kurang ajar kau. Gimana saya nggak marah agama saya dihujat? Siapa yang hujat agamanya? Ini yang hujat agamanya bang. Masa dia bikin ada Yesus asli? Jangan sampai Bunda Rama, nggak boleh gini Bunda Rama. Setan kau tuh. Bunda Rama jangan. Boleh kau cari duit, tapi jangan hujat agama orang. Contoh aja. Tuh. Yang mana yang asli di situ? Boleh kau cari duit, tapi jangan hujat agama orang. Siapa yang hujat tuh? Ini siapa yang asli? Yang mana yang asli? Kataan kau aja, tema kau itu aja Yesus dua itu udah kau menghujat Bima. Udah. Yesus sepenuhnya manusia satu. Udah intinya kau bilang Yesus dua kau udah menghujat, agama Kristen pasti marah. Udah. Silakan. Ayo talon kita. Saya tanya, talon kita kau kan Kristen. Silakan, saya akan buktikan. Saya cari duit yang halal. Cari duit. Ya, kau yang mengimani. Anak istrimu nggak berkah itu. Kau yang mengimani. Yesus 100% manusia. Satu 100% Tuhan. Menyanyi kayak kau. Yang satu 100% Tuhan. Yang satunya 100% bukan Tuhan. Supaya dapat duit. Yang satu 100% manusia. Yang satunya 100% bukan manusia. Dua. Dari tema kau aja orang Kristen tak marah. Udah itu banyak tuh. Itu banyak tuh. Itu banyak Yesus. Bukan cuma dua. Pasti kau marah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemarin kau bilang apa? Waktu depan sama saya. Kau bilang nggak bisa hasil jinanya Maria. Anjing kau benar. Tuh.
Kurang lebih Kau bilang 30 Yesus. Nabi Isa hasil Alamak. zinanya Maria. Hasil perzinahan kau bilang Nabi Isa. Ada rekamannya weh. Kau bilang Nabi Isa hasil perzinahan. Dong, kasihan kau. Berapa banyak kau hina Kristen? Kau hujat. Hah? Kau bilang Nabi Isa hasil Buka itu perzinahan Jul, Maria. gambar tulang Jul. Biar dia diam, kalau dikasih tulang diam dia. Makanya ini penghujat semua nih, nah. Kalau dikasih tulang diam dia Jul, kasih tulang Jul. Biasalah, orang pengemis biasa, kompak orang Udah lah pengemis ini Pak, ya. besok Iya. tidur Pak, besok latihan loh, besok latihan. Udah lah Pak, besok latihan loh. Kurang ajar kau cuma ya, kau bilang Nabi Isa hasil perzinahan, kurang ajar kau ya. Talmud Yahudi itu. Jangan Talmud cuma Yahudi. tobat, kau cuma tobat. Dasar bego. Talmud Yahudi itu. Mulai Kau tobat kau, fitnah. cuma tobat kau tobat. Nah, Mulai dia kemarin ngabis. kau baptis, tapi cuma tobat juga kau. Rencana besok mau ngapain Pak? Besok bagaimana besok? Jadwalnya? Cuma tobat kau cuma tobat kau. Gua Tak berkah dicuekin. itu cuma. Gue dicuekin. Nah, karena kau nggak perlu, karena kau orang goblok, kau nggak usah dijawab kau. Bang Ratih, kapan ada rencana Saya sakit? ngomong sama si Juma, nggak ada urusan kalian, jangan main keroyokan. Saya Bang Ratih, kapan ada rencana sakit, Bang? Maunya kalian itu main keroyokan, di setiap komal-komal main keroyokan. Saya udah hafal kalian, udah. Itu jangan terlalu dekat ke kamera, Bang. Lubang hidungnya, Bang, gede, Ya Bang. udahlah, jangan main cerita kau, nggak ada urusan sama kau. Itu kondisikan dulu lubang hidungnya, Bang. Bukan main keroyokan kau, nggak ada nyari kalian berdua, semua nih. Nggak, kau masih cuma kalian keroyok. Hidung kok bisa lebar kayak gitu, Bang? Berarti jangan diganggu, dia dalam keadaan marah loh ini. Berarti lagi marah, jangan diganggu. Tobat kau cuma bilang, tobat kau cuma. Nah, nggak berkah, duitmu itu nggak berkah. Gimana Bang Edi? Duitmu tuh. Lagi marah yang diganggu. Coba tunjukkan Pak, kalau lagi marah bagaimana Pak? Berarti kalau lagi marah gimana? Coba. Bagaimana kau nggak menghujat kau namanya? Pak Rati biasanya kalau marah itu dia nonton TV, minum kopi. Semua dibilang dua. Dibilang hasil percinahan nih, kurang ajar kau. Ketawa lah kau, nanti kayak si Waloni kau matinya kau. Percaya kau. Bikin kopi dulu, bikin kopi aja dulu. Pak Rati bikin kopi, nonton TV. Hujat akan mau orang aja kau. Hei, Pak Rati, mau madu nggak Pak Rati? Biar tenang, supaya nggak stroke. Kasih aja bapak kau. Aku dari tadi baik-baik Kasih aja ngomongnya. bapak kau mbak, kasih aja sama anak kau sama bini kau, kurang ajar. Hei, aku apa? Hei, Rati, dari tadi aku ngomong baik-baik sama kamu loh. Kok emosi kamu? Kau biasanya nggak main keroyokan. Kau udah kalah main keroyokan. Biasanya kau kita berdua. Buktinya diskusinya kau. Makanya, karena Bukannya kau udah kalah kau baru emosi. Karena kau udah kalah, Juma. Karena kau udah kalah emosi kau rupanya ya. Kayak gitu kelakuan kau rupanya ya. Diskusi sudah selesai. Biasa tawuran. Malu aja kau. Diskusi sudah selesai. Ini acara penilaian, Justru keroyokan. Udah. saya kan kasih kau waktu 2 Ahlinya menit menghujat, tadi ahlinya untuk memaki, ngobatin ahlinya hatimu. mencaci maki. Tapi kepanjangan udah sampai sekarang masih ngoceh terus. Tadi ku kasih 2 Ini menit. cermin kalian nih, mengeroyok, mencaci maki. Aku kasih 2 menit untuk obati Dari tadi nggak ada lukamu. kami caci maki kau ya. Juma, biasanya kau satu lawan satu Bujang. Juma. Sekarang kau panggil teman-temanmu. Hei Bujang, Kau panggil teman-temanmu. dari tadi kita nggak ada yang main maki-maki di sini ya. Cuman kau aja yang maki-maki. Ini orang ini udah terlanjur marah dia, jangan dipancing nanti dia marah betul itu. Nggak, kalau nggak mau Biasanya madu, udah aku mulai kasih ketawa, tua. jangan kita bikin ketawa dia. Ya Kalau nggak sudah. aku kasih tua nih, aku kasih tua. Mana-mana alamat. Bagaimana kalau kita happy aja Pak Rati, happy aja. Mulut kau kayak mulut anjing, lah. Dasarnya mulutnya. Sebenarnya Pak Rati ini orangnya baik loh. Cuma bisa troll satu loh. Sekarang manggil teman sama pengemis Kan loh. tadi kamu sudah kalah, bukan diskusi lagi Kalah nih. gimana? Lu aja manggil teman. Yang kalah lu lah. Kan kau sudah mengakui Tuhanmu 2, Yesus. Kau mengakui Yesus itu adalah firman Allah. Apa? Masih ketawa kau? Kau bilang Yesus itu adalah firman Allah. Apa lagi? Kamu sudah mengakui Yesus itu 2, udah. Yesus itu firman dari Allah. Apa lagi? Lanjutkan sampai kau stroke, Pak. Lanjutkan. Pak Rati ini Kalau malam pakai kalau topi. ngobrol sama saya nyambung nih, Pak? Bunda Rati. Semua di pengemis. Panas apa di rumah pakai topi malam-malam? Nih ya, nyambung nih. Pak Rati. Enggak, ini orang biar suruh tobat maksudnya. Ini orang suruh tobat. Kasihan anak istrinya makan uang haram. Kan nyambung kan? Cuma uang haram itu cuma. Uang haram itu. Enggak tobat lagi coba. Nah. Tobat kau. Kau hujan. Kau
Itu. Mirip banget anjing, pas banget. Cermin anjing itu tuh, cermin anjing, coba sekali lagi. Sekali lagi, anjing, ayo anjing. Suka dipanggil anjing dia, suka. Kang, jangan Kang, nanti dimakan kau Kang. Nanti dimakan kau, nanti dimakan kau. Anjing, kenapa lu diam? Ayo, teriak lagi, Jing. Awas Kang. Awas nanti dimakan Kang. Emang gua Bisa dimakan takut, nanti. berapa nih? Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, gua takut. Tai kalian sama saya. Udah. Menghujat agama orang, Tuhan Yesus 2. Yesus hasil perjinahan. Kurang ajar kau cuma. Nggak ada yang ngomong kayak gitu ah. Apa? Yesus dibilang hasil perjinahan gak menghujat. Setan kau. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Apa? Makanya kau dengar rekaman saya sama dia. Putar ulang. Dari tadi saya monitor kok. Parati aja orangnya Bukan marah-marah. rekaman sekarang, rekaman yang muda. Coba putar ulang rekaman kamu dua. Ya saya mau nanya ini Parati kenapa marah-marah? Kenapa? Mana dong kalau Tuhan saya dihujat, kalau Tuhan dihujat gimana setan goblok? Oh coba marah lagi Pak, coba marah lagi. Kau tuh. Ini umat Kristen aja gak, karena gak berani aja ke atasnya umat Kristen. Mana ini umat Kristen semua? Kau bilang Yesus Dia 2. nggak marah, dia ketawa itu lagi ketawa itu. Karena orang gak mau ngelayanin orang-orang kayak kalian pengemis tau. Malu kami, udah. Udahlah. Lagi ketawa dia. Makanya Terlihat tobat dia lah, nangis. tobat kau Jumat, tobat makan uang Menangis halal, terlihat jangan tidur. haram. Udah. Kau hujat agama Udah ya, orang. saya turunkan ya. Makan kau. Udah. Parati saya turunkan ya, tidur ya. Mau ya bagus lah kau udah keroyokan kalian itu. Ya, udah ya. Udah kasih Kalau ada paham kalian, ya. kata-kata Kalian, ya. Nah, yang main membuat keroyokan Parati 1, 2, dengerin dulu. 3, 4, 5. Dengerin. Kalau ada kata-kata yang membuat Parati marah kan mohon maaf ya. Enggak usah basa-basi kau, banyak kacita kau, setan. Ya udah kalau begitu saya turunkan ya. Enggak banyak kali basa-basi kau, enggak masuk. Enggak masuk. Bagaimana kalau Parati kita turunkan saja? Enggak tahu diri Kita kau. kembalikan ke alamnya ya. Cuma komen keroyok saya karena Pak, besok coba lagi Pak, besok coba lagi. Ya, jangan lupa besok coba lagi. Ya besok coba Makanya lagi. kalian tobat, jangan di Ya, malam oke. buget lagi, jangan. Tobat aja gitu. Dadah, besok coba lagi, dadah. Aduh. Tadi diskusi dia Bang. Iya, tapi kalah ngamuk. Kalau memang nggak senang dari awal nggak senang, jangan udah kalah diskusi baru nggak senang. Gimana sih ini? Dari tadi dia joget, malah joget, merasa menang joget. Ujung-ujung nangis. Ya, jadi bagi teman-teman yang udah kalah, ya jangan patah semangat, belajar lagi, besok coba lagi. Ya, tinggal coba lagi kok. Bang Juma tetap ada setiap hari kok. Bang Juma tetap ada setiap hari. Ya, silakan kalian belajar terus ya, besok coba lagi. Kalau masih kalah, besok coba lagi. Tenang. Kesempatan banyak ya. Betul nggak Bang Juma? Benar sekali. Kalah dia diskusi ngamuk. Ini bagi teman-teman yang kalah Dia supaya menghibur. aku dirinya marah. Marah dia. Ya, bagi teman-teman yang kalah kita kasih hadiah hiburan lah, nggak apa-apa ya. Bagi teman-teman yang kalah nanti kita kirimin madu. Silakan DM saya alamat kalian, kita kirimin madu sebagai ini hadiah hiburan ya buat teman-teman supaya suaranya tetap semangat. Kasihan dia kalau enggak. Besok Pak Rati naik lagi pelajari itu. Apakah benar banyak Yesus? Kan datanya jelas waspada terhadap Mesias palsu atau memakai namaku kan gitu ya. Belajar lagi ya Pak ya, baru naik lagi, jangan marah-marah tuh ah. Lucu Izin, marahnya. Bang Andi izin sama Bang Juma. Ya bagi teman-teman yang mau beli madu ya, terutama untuk teman-teman apologet ya, bisa juga buat si Rati tadi ataupun untuk Akang, Bang Juma, Bang Handi ya, silakan dicek di profile saya atau bisa DM kalau mau belikan untuk teman-teman apologet Islam. Ya, kita ada di Shopee. Kalau di Shopee ketik aja nama tokonya ini Jeffrens. Kalau di TikTok Shop tinggal masuk ke profile saya, sudah ada keranjang kuningnya. Ya, bagi teman-teman yang pingin supaya menggelegar seperti Bang Juma, jangan lupa di check out. Ya, mungkin ada testimoni dari Bang Juma sedikit. Ya, teman-teman sekalian, aku juga penikmat madu ini. Sampai banyak yang tanya, Bang Zuma minum yang mana, yang jenis mana? Aku bilang semuanya aku udah coba. Jadi teman-teman kalau mau jaga kesehatan, pesan beliau di madu beliau. Bukan karena beliau anak-anak saya ya, tapi memang karena saya sendiri yang konsumsi madu ini. Jadi teman-teman yang sering pegal-pegal, kemudian cepat lelah,
dan ingin supaya tubuhnya itu tetap bugar, segar, silakan pesan madu. Ya, pesan madu yang ada di sini. Karena Ko Julius ini bukan dia ngambil di pasar madunya, enggak. Dia langsung ke asalnya, dia lihat sendiri, dipantau sendiri, cara kerjanya gimana, apakah dia higienis atau seperti apa. Makanya dia berani. Lama dia pelajari nih, mungkin ada kurang lebih 3 bulan dia telusuri benar-benar apakah ini steril, apakah ini ada campurannya, nanti mengecewakan netizen. Karena dia rencana mau usaha ini kalau bisa continue. Kapan mengecewakan konsumennya, percuma dong. Nah, setelah dia simpulkan, dia putuskan melalui pelatihan panjang. Nah, sekarang dia usaha ini teman-teman. Jadi kita memang butuh madu, sebagaimana Nabi juga menyarankan kita konsumsi madu. Jadi kalau rekan-rekan suka masuk angin, sedikit-sedikit sakit perut, susah buang air besar dan seterusnya, intinya madulah itu obatnya. Silakan pesan. Nggak mahal kok, berapa Dinda? Masih harga yang kemarin kan? Ya, masih 40-an ribu. Mulai dari 40-an ribu ya. Kalau yang ternak 40-an ribu, yang hutan lebih mahal 70-an. Sampai 90-an. Tidak mahal lah itu Dinda, daripada sakit. Betul. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta malah. Ini juga setelah saya baca ininya, ternyata bisa melancarkan peredaran darah. Dia juga bisa melenturkan saraf-saraf teman-teman, ya, pembuluh darah. Jadi mohon bagi Anda yang cinta kesehatan, suka dengan kesehatan, yang mau dirinya tetap cantik, ganteng, segar, tidak mudah keriput, konsumsi madu ini. Saya sarankan konsumsi madu. Siap. Oke, mungkin aku tambahan Silakan, sedikit teman-teman ya. Yang pertama nggak bisa COD, yang mau beli tinggal di profil saya. Di profil saya ini udah ada keranjang kuningnya, tinggal di scroll ke samping. Atau bisa dari aplikasi Orange, nama tokonya Jfriends. Ya, di aplikasi Orange ada nama tokonya Jfriends. Ya, kalau teman-teman yang mau lihat dari harga dan testimoni, ya ini harganya mulai dari 44.000 dan sudah banyak yang beli. Ya, ada 988 testimoni nih yang udah kasih testimoni, yang sudah jadi langganan dan setiap hari, nggak setiap hari juga lah, pokoknya setiap habis beli dia ya. Jadi kita udah jualan ini kurang lebih udah 10 bulan dan alhamdulillah sudah banyak yang mengkonsumsi serta cocok ya, terutama ada juga yang baru sembuh dari sakit, yang kena autoimun, yang kena kanker, ya semua pada beli. Yang mau silakan di DM bisa ataupun ke profil saya. Oke, mungkin sekian, dan kita ada jual gula aren serta kopi juga ya. Ini juga buatan kita semua. Jadi kita semua produk sendiri. Oke, yang mau dari Malaysia juga bisa ya. Malaysia, Singapura, Australia. Malaysia ada keluhan tidak bisa melalui Shopee, itu gimana ceritanya? Iya, nggak bisa karena kan beda negara ya. Harus lewat Japri sih. Lewat Japri bisa. Kita sudah sangat banyak kita kirim ke Malaysia dan Singapura, Malaysia sama Hong Kong. Baik. Nanti saya minta alamat beliau ya. Siap. Ya, Taiwan juga bisa, Taiwan, Korea. Kemarin terakhir dari Uni Emirat Arab juga beli kok. Oke, lanjut diskusi. Makasih buat teman-teman ya. Makasih Dinda. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang lain sebelum kita istirahat. Iya, oke, kita sampaikan lagi Gurunda ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Handi Akang, Bang Julius. Nah, kita sampaikan lagi teman-teman ya, bahwa kurang lebih berapa ya, 10 hari lebih lah akan diadakan milad api ya di tempat wisata Gurunda. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili di seputaran Makassar, Takalar, Goa, Maros, Pangkep, dekat-dekat ya, yang mudah menjangkau itu silahkan datang ya. Silahkan ikut, silahkan gabung bersama kami. Itu akan dihadiri oleh anggota-anggota API yang dari anggota pusat ya, API pusat yang dari Jakarta. Ini silahkan ikut bergabung. Nah itu. Dan bagi saudara-saudaraku yang tidak sempat hadir karena jauh ya, boleh ikut berpartisipasi mendukung terlaksananya acara ini. Kami berharap dukungannya ya teman-teman.
Kalau ada yang ingin mendukung, ya tolong disalurkan di rekening resmi API, yaitu di BNI 75 kali 51770. Nah, bagi yang itu ya harga-harganya teman-teman ya, udah ditampilkan oleh Bang Julius. Betul. Nomor rekeningnya udah ada tertera di bawah ya. Jadi kami berharap dukungannya teman-temannya. Nggak memaksa sih, tapi kami berharap ya. Bagi yang mau teman-teman, silakan mendukung ya. Jadi nanti bisa bertemu dengan Gurunda secara langsung ya, Bang Handi, Akang, Bang Julius, Bang Kores pada datang. Ya betul. Dan susunan acara itu ini teman-teman ya, banyak ya. Akan ditampilkan kegiatan API setahun belakangan ya. Jadi silakan menghadiri. Yang domisilinya dekat, yang jauh bisa berpartisipasi dengan memberikan infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Oke. Ya, nanti Bunda Rama di situ juga akan ini dia akan loncat gala. Ya, akan akrobat. Jadi ini kesempatan langka teman-teman lihat itu. Kalau Bang Handi ini teman-teman bisa jambak Bang Handi, terutama oten-oten yang pengen jambak Bang Handi juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang kenapa nggak ikut 23 Kang? Sama Ada tugas Gurunda. Oh. Masih ada tugas dari Bang Jibril juga. Pengennya sih tanggal 23, cuma udah ada ini tiketnya dibeliin sama Bang Hadi bareng tanggal. Oh gitu. Mereka datang lesehan enak-enak ongkang-ongkang kaki Gurunda, marahin Gurunda. Lah dulu, kan ini ada dulu yang informasi, ngomong Kores. informasi terakhir dari Pak Rati tadi barusan temennya nelpon saya. Pak Rati masih ngamuk, masih marah-marah, masih akan naik ke besok malam lagi katanya. Minta tanggung jawab. Penasaran dengan Bang Juma, besok malam naik lagi katanya gitu. Berarti sekarang masih marah-marah depan HP Bang Handi. Kan udah turun ini. Ke belakang mau bikin kopi malah piring pecah satu katanya. Istrinya dimaki, istrinya dimaki-maki. Kopi itu diaduk Pak Rati, bukan ditonjok. Sabar ya. Ini susunan acaranya udah lengkap semua, Res? Udah. Kok ya ini aku. Res? Apa? Kok nggak ada kawin massal? Itu nanti itu. Hari kawin kita bikin ntar. Tanggal 25 Desember mungkin. Nikah masal, nikah aku. Nikah massal. Jadi nikah massal rasa sorga nanti gitu. We'll see lah. Oke, Bang Juma belum melihat di grup bendahara ya, yang dari Johor udah berpartisipasi itu. Udah kan, udah. Alhamdulillah. Udah ya. Siap. Yo Ikhwan ya, tolong disupport Milad API 3 Makassar, di mana Milad API ini adalah simbol kemenangan kita di media sosial melawan para penghujat Islam. Sekaligus kita akan memberikan contoh kepada para penyepong ancus bagaimana caranya menggunakan uang umat kembali kepada umat. Itu Ikhwan ya. Jadi kita kasih contoh, Milad API Akbar ini adalah contoh untuk para taritung penghujat bagaimana caranya menggunakan uang umat kembali kepada umat gitu. Bukan dioncop-oncop pribadi terus jadi rumah pribadi yang asalnya miskin sekarang punya rumah 8M. Nggak begitu caranya. Apa itu? Yang perlu kita waspadai nanti kalau hari H dan sesudahnya adalah misionaris datang lagi bercampur dengan kita, tidak ketahuan siapa ya, perlu lebih selektif supaya tidak kejadian seperti Milad 2 kemarin. Milad kedua kenapa? Milad 1 Bang Handi, Milad 1 terbalik. Milad 1 ya? Oh ya 1. 2 apa 1? 2. Apa? 212 Wiro Sableng Bang, Wiro Sableng 212. Milad kedua. Lina Wijaya Milad 1 lah Bang. Oh Milad 1 dong, Lina Wijaya. Oh 1 ya. Bawa baju itu loh. Iya. Aduh itu kalau kita udah siap lah Bang Handi. Kalau misalnya ada Lina Wijaya berikutnya kita siap banget, kita sambut, kita kasih tempat di sana. Kita suapin konro sampai pecah itu perut.
Oke Ikhwan disupport ya, silakan kontak Bang Andi atau Kores gitu, terutama yang mau nginep kontak Kores supaya kita akomodir kalian dapat tenda mana atau kamar mana ya, DM atau chat di 0813 3753 4473 gitu Ikhwan. Banggalah API Milad, banggalah. Kenapa? Karena laporan pertanggungjawaban akan kita seleberkan, bukan seleber, maksudnya apa ya? Akan kita tunjukkan, buka-bukaan terang-terangan gitu. Supaya yang terhitung tahu, oh gini tuh caranya penggunaan uang umat kembali kepada umat gitu. Ada jelasnya, ada dokumentasinya gitu kan, ada hasilnya. Kayak gitu Ikhwan. Bukan jadi rumah pribadi. Bareng-bareng Mbak Suwarni. Korupsi itu gila-gilaan. Kalau terhitung tuh korupsi yang gila-gilaan. Dan ini barusan kejadian teman-teman. Ya di room mereka sendiri barusan berantem ya kelompok. Oh, ini seru beritanya. Seru. Ya. Dengerin Ikhwan. Ini dari pengepul berita Julius. Ya, dengerin. Ini aku nggak bisa open cam karena kan tahu sendiri nanti kena pelanggaran. Ini lihat ya. Nanti kalian dengar sendiri suaranya ya. Ya, kurang lebih kayak itulah. Ini yang mau kita ingatkan kepada teman-teman, selektiflah berdonasi. Wih. Ya, jangan membawa nama Tuhan langsung kita support. Aku juga kena tipu, aku juga berdonasi ke sini. Ya, saya mau ngomong apa adanya nih. Saya juga merasa ditipu. Akhirnya saya berdonasi. Saya juga ketipu. Jangan ketawa kau kakak Marina. Ada Sofiatul Sudah dikembalikan uangnya itu. Hah? Kak Marina udah dikena? Serius kau? Iya Kak Mio. Ketawa Kak Mio. Sudah dikembalikan uangnya itu. Ya silakan Kak Mawar. Silakan Kak. Kak Mawar. Iya, sorry tadi udah. Kak Mawar Ngomong Mawar, woi, ngomong. Iya, silakan. Ada yang digoreng. Nama Taufik. Jadi teman-teman sebelumnya jangan salah menilai. Sebelumnya kami udah ngobrol dari hati ke hati dengan beliau dan tim ya, via Zoom, via call conference WA, karena kan kita punya grup WA ya. Jadi setiap apa yang dikeluarkan, pengeluaran dari setiap pelayanan itu dilaporkan di grup WA. Memang betul ada laporannya. Kok aku suaranya balik ke aku ya? Gue kasih cepat aja nih, ribut kayak. Iya. Dan Pak Kusnadi itu mempunyai seperti kayak punya rasa tanggung jawab juga. Aduh, mana kita udah promosiin bahwa laporan keuangan itu akan setransparan mungkin gitu loh. Oleh karena itu tanya di grup WA ya. Mungkin yang masuk di grup WA Pak Kusnadi, Kak Armel ya di atas ini orang-orang yang masuk dalam grup WA. Sama Bang Juntak ini yang di bawahnya Pak Kusnadi ini, Bang Juntak itu juga di grup WA. Tanya mereka, saya yang paling cerewet ketika laporan keuangan itu disajikan oleh beliau, maka saya akan meneliti secara teliti. Saya nggak asal baca aja, nggak asal terima aja. Nah, jadi awal mula itu pembagian beras di NTT. Ini saya fair aja. Ketika dilaporkan harga beras itu satu saknya itu 5 kilo itu 90.000 di dalam laporan dia. 90.000. Saya sampai bilang gini, karena saya nonton waktu pembagian beras itu, saya nonton, saya bilang, serius, harga beras SPHP mungkin kita pada tahu lah ya, harga beras SPHP itu adalah beras bulog dari pemerintah. Aku sampai bilang, ini yakin harga beras SPHP harganya 90.000 per sak, yang 5 kilo itu yang saya tanya.
Terus jawabannya, iya Kak, betul. Karena saya yang belanja ke lapangan. Emang di lapangan harganya segitu. Saat itu juga saya keluar dari grup WA. Tanya Pak Kusnadi, karena saya tahu itu bohong. Karena beras Bulog itu, beras SPHP itu punya harga eceran tertinggi. Jadi nggak boleh orang ngasih harga sembarangan. Karena dia ada harga eceran tertingginya dari pemerintah, HET-nya, head-nya, yaitu 65.000. Hah? Ya mungkin aku cepatin aja teman-teman, soalnya ini panjang videonya, 30-an menit ya. Jadi ujungnya Sofiatul nanti cerita juga bagaimana dia ditipu dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu kan lagi galang donasi nih, kelompoknya Edis nih, ini kelompoknya Edis ya. Di mana Pak Kusnadi itu domisilinya ada di Kupang, jadi mereka salurkan bantuan untuk bencana di Kupang. Ya kan kita tahu barusan di Kupang ada gempa gitu kan. Dan ternyata semua di-upping. Ya baik itu beras, minyak, ya semua harganya di-upping. Memang laporannya ada. Kalau mereka laporannya ada guys, laporannya ada, benar ada laporannya, cuman harganya ngawur, ya, harganya ngawur gitu, udah sama kayak pejabat kita lah gitu ya. Kalau pejabat kita kan yang ketangkap KPK itu laporannya ada gitu, memang ada laporannya gitu, misalnya pengadaan jembatan, ya terus buat jalan itu ada, cuman harganya ngawur gitu kan. Tunggu dulu Jul, itu room Islam kali itu, room Islam ya itu? Enggak, room Kristen, ada Sofiatul. Ada Sofiatul tadi kan. Oh, room Kristen. Room Kristen itu markup uang beras donasi, uang bencana di markup di room Kristen. Oh alah. Aduh. Jadi Sofiatul nanti cerita juga, di Al-Hayat juga sama ya. Di Al-Hayat juga dari dulu kan korupsinya gila-gilaan. Ya. Jadi di Al-Hayat juga sama, kelompoknya Sofiatul juga Makanya sama. saya dari situ langsung saya Ya jadi sama, ini yang jadi host si M ya, tau lah si M nih ya, yang sering pakai suara aneh-aneh gitu. Nah jadi memang sekarang ini lagi ribut-ribut gara-gara donasi. Bahkan ada uang donasi yang dikorup juga sama si Reda Marbun. Reda Marbun janji mau kembalikan. Ya dia bilang dia nggak korupsi, cuman dia tahan uang tersebut karena nggak jelas dia bilang. Dan dia mau kembalikan, tapi sampai detik ini nggak dikembalikan. Jadi memang kelakuan apa ya, oten-oten ini ya kayak gini teman-teman. Ya. Dan sudah tidak terhitung lah. Sudah tidak terhitung berapa banyak kasus penggelapan uang donasi yang dilakukan oleh apologet-apologet yang ngakunya apologet Kristen ini. Oke, silakan teman-teman tanggapannya. Tapi ada kabar Jul, Sofiatul sekarang lagi hamil katanya ya? Ya, itulah nggak open cam dia. Ya, lagi hamil sekarang Sofiatul. Cuma pertanyaannya... Tunggu, kalau sekarang dia lagi camping sama Edis. Iya, cuma itu pertanyaannya dia hamilnya sama siapa? Kan gak punya suami. Terus pakai apa? Nanti lahirannya apa? Uang beras, pakai uang beras bencana itu. Gimana konsepnya? Itulah. Dia kan gak punya suami, hidup bareng dengan si Edis berbulan di rumah hantu itu. Coba ada yang tahu nggak hamilnya sama siapa? Sama uang beras. Kalau dia hidup sama si Edis. Tunggu, ini. Dia lagi liburan hari ini, Kang. Ini kemarin tadi pagi lah. Tadi pagi punya rekaman ya. Ini pernyataan dia di Amerika. Kita tadi pagi, dia masih malam. Ini ya korup ya. Tekbung. ya ternyata dia banyak bohongnya. Tadi Bombo mengatakan katanya apologetika tidak dicampur masalah itu. Dulu siapa yang menaikkan Henry Tandinata mengadu dengan saya masalah katanya saya dituduh simpanannya Joshua Tewu. Siapa itu yang memprovokasi itu? Siapa yang memprovokasi tentang sendal pink yang dikatakan saya selingkuh dengan Edis kalau bukan Bom? Betul nggak teman-teman? Ya, betul nggak? Padahal saya nggak pernah menyinggung masalah pribadinya Bom. Pernah nggak saya bahas istrinya Bom yang gendut, ya anak-anaknya? Pernah nggak? Ini Sofiatul ya? Iya, Sofiatul. Lagi hamil Gurunda sekarang Sofiatul. Mbak Lani Gurunda. Lani Ekawati. Teman-teman, aku ini di sini tuh udah hampir jam 3:30 pagi. Aku itu mau siap-siap packing. Saya sama gereja sama Bang Edis mau liburan, vacation. Jadi kita mau jalan pagi ini.
aku nggak punya banyak waktu. Iya, kita mau ke Lake Tahoe, teman-teman. Ajay, lagi liburan dia ya. Jadi Akang nanya Sofiatul di mana lagi liburan sama Edis. Ya, Cuma ini nanti lihat aja nanti bayinya lebih mirip si Edis atau Saipudin Ibrahim. Saipudin enggak lah. Ya, jadi kalau ditanya Sofiatul lagi di mana, lagi liburan sama Edis. Ya, ini tadi pagi waktu Indonesia, malam waktu mereka. Nah, kalau sekarang udah ini ya, udah pagi di Amerika kan. Udah pagi, udah siang malah, udah siang. Nah, jadi lagi liburan dia sama Edis. Jadi jangan diganggu. Itulah Edis nggak live kan hari ini, nggak live karena lagi liburan sama Sofiatul. Asik ya liburan ya. Asik banget ya, apologet Kristen ya. Liburan, ngumpulin uang bencana, beras ya, beras apa tadi? SPHP. Ada yang kabar gembira, lahiran juga. Suarni kasihan dong Suarni, aduh. Seru-seru ya. Jadi apologet Kristen seru ya. Ya apologet Kristen seru, nggak perlu kayak Kores nih, capek-capek harus promo ini itu gitu kan. Mereka tinggal uang beras aja dialihkan. Iya, uang beras jadi liburan, weh. Mantap. Nah, jadi Ikhwan itu ya langsung ditampar dengan kenyataan gitu. Bagaimana cara menggunakan uang umat kembali kepada umat di antara Islam dan juga Tritung. Nah, kalian lihatlah perbandingannya kan. Rusuh kan mereka kan? Rusuh kan? Itulah Tritung. Makanya ini hadis Nabi ini kena juga kepada mereka gitu. Apa itu? Kemiskinan dekat dengan kekufuran gitu kan. Kalau digasin lagi kekufurannya, kemusyrikan, birahi, dan beras donasi. Langsung hilang. Penghujat di bawah yang ngomong ngemis-ngemis langsung hilang dia. Bang Jip naik Bang Jip. Jibril request. Naik Jip. Nggak ada request, nggak bisa dijambak pula. Ya, mantap Jul, infonya Jul. Itu jangan-jangan nanti muka anaknya ya, yang sebelah mirip Saipudin, yang sebelah mirip Edis loh. Iya. Akhir, Bah. Kita lagi sibuk. Jadi apa gini namanya ya? Apa? 100% Edis, 100% Saipudin. Waduh. Nanti ada tai lalat gede di mata kiri ntar. Pakai kacamata miring, kehalang tai lalat. Jibril fix anak Teos kedua namanya Jasjus. Diseduh dong, pakai es batu. Ngumpulin ngemis-ngemis donasi buat bencana alam, dikorup bangke. Aduh, Ikhwan ya, ini ring satu kita ya, ring satu API ya. Wallahi, dari zaman program awal-awal 2020 sampai 2026 nggak ada kejadian gitu-gitu. Nggak ada kita yang gila duit, gila uang, apa kayak gitu, nggak ada sama sekali loh. Tapi kalau kita lihat ke sebelah, Tritu ini dari zaman mereka galang donasi, waktu itu siapa ya Julia? Tanpa Ragi ya? Iya, Tanpa Ragi. Tanpa Ragi yang bikin apa? Bible. Bikin Bible. Buat Bible terjemahan dewa. Teos jadi dewa. Waduh, Bible yang nggak ada, uangnya jadi beras pribadi ada. Sekarang ini lagi aduh donasi bencana alam, donasinya di markam, waduh udah ngehujat. Maksudnya gitu ya, apa ya, mereka ini kemiskinan ada di mereka gitu, birahian ada di mereka, tapi mereka marahnya sama Islam. Apalah kalian ini maunya? Coba Jul, kirim Jul video tadi Jul, gue mau nonton ulang. Siap sama ini. Ya inilah bedanya ya. Kita keluar duit, tenaga iya, waktu iya, tidur kurang gitu kan. Iya. Yang penting umat bahagia. Maksudnya gini, kalau memang butuh uang, ya jujur aja gitu. Misalnya kayak contoh nih, Kores lagi susah gitu kan. Lo lagi susah. Lo langsung gua mulu jadi contoh. Bang, tolong bang, butuh duit gitu kan. Nah, itu cocok gitu. Tapi ini malah korupsi, goblok. Nggak mikir dosa, Pak. Tunggu Jul, ini ada ini dari Ahlus Sodako Jul. Cariin ini tugas Kores, Julius sama Bang Jibril nih, bertiga nih, bisa nih. Cariin mualaf yang emang bener-bener membutuhkan Jul. Ini ada yang mau donasi. Kang, saya punya tempat tidur ada 2,
karpet besar 5, kursi makan 1 set, kursi Betawi 1. Saya mau kasih ke rumah mualaf yang emang benar-benar membutuhkan. Nah, terus bed cover 5, Iya, besok. hijab banyak hijabnya ini. Nah, cariin khusus untuk mualaf. Si Panjul malah kabur. Oke, masih ada? Siap, Gurunda. Ayo istirahat. Ya, kita istirahat. Besok lagi, nanti lagi. Teman-teman sekalian, silakan ditutup Dinda Kores. Oke, Gurunda. Oh, Julius kenapa dia? Diturunin Kores. Ngarang gua minum air. Ya wes, yuk Ikhwan ya. Cari buat mualaf ya, Jul. Jul, cari buat mualaf. Siap. Ya Ikhwan, ditunggu chatnya ya untuk yang akan hadir atau infak fisabilillah. Semoga simbol kemenangan kita Milad Api 3 Makassar berakhir dengan meriah, megah dan dikenang. Amin Allahumma amin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tunggu. Saya ingin sumbang sumur bor, boleh DM ke siapa? Ke saya. Kalau enggak ke Akang. Ya. Ke Kores Kris, aku tunggu. Karena ini Cianjur udah beres, kita lanjut Cirebon. Perairan untuk pesantren Kas Kempek. Nah, langsung disebut tuh namanya. Jadi kalian bisa ngecek ke orang-orang di sana mengenai program API di pesantren tersebut. Itu pesantren gede di Cirebon, Ikhwan ya. Silakan Akhi Ibu. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Jaga kesehatan. Gurunda juga. Ibadah semuanya. Ya Dinda, sampai ketemu tanggal 23. Amin. Iya. Oke teman-teman sekalian, kita istirahat dulu ya. Sini sudah 3:30 sedikit lagi. Nanti siang kita jumpa lagi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa biar anak-anak kita itu lebih kuat di dalam memegang akidah, supaya mereka paham betul bahwa ternyata bukan hanya sekedar Islam doang rupanya. Ternyata memang Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Demikian teman-teman sekalian, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 Kristus. Ada yang marah dibilang Yesus 2.